Ini video call sama saudara-saudaranya. Sentuhan jawab berapa rakaat? Sentuhan udah jawab biro. Berapa? Biro dek. Window jawab Bu. Berapa? Ya jawab dek. Berapa rakaat? Dok. Udah tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Dek, sholat Ini loh Bang Zuma. Ini loh Bang Zuma. Dia ngaku-ngaku ini Bang Zuma. Aku tanya sholat jenazah berapa rakaat? Nah bilang 2 apa? rakaat. Nah bilang 2. Nah itulah bingung aku di situ Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Ya, biasa. Saudara, ini nak aku telepon sama ini nak saudara kita di Madura ini semua nah. Ini nah, dengar itu, ini dengar. Ini aja mereka aja ndak tahu. Coba. Baru kau Iya. anggap aku Kristen. Jadi Yesus itu siapa, Om? Apa? Yesus itu siapa? Allah. Kenapa kamu tanya ke aku? Ya jawab aja dulu. Emangnya aku tahu? Masa orang Islam tidak kenal Yesus? Apa? Aku ndak kenal Yesus, aku kenal Isa. Hah? Aku kenal Isa. Allah. Isa. Isa itu siapa? Apa? Isa itu siapa? Isa itu ya anaknya Maria. Anaknya siapa? Maria. Maryam. Ya baguslah kalau begitu, berarti saudara saya ini Islam ya. Loh, Bang Juma, kenapa kok ini aku telepon sampai saudara kita di Madura dan juga yang tahu sholat jenazah itu kenapa itu ya? Sholat jenazah itu tidak punya rakaat. Terus kenapa itu pandit tadi tanya ke aku? Untuk menguji apakah Dan kita ente saudara-saudara di Madura sampai ini kita satu keluarga ini aja bingung. Oh, nggak mungkin. Kalau orang Islam itu pasti tahu kalau salat jenazah itu tidak punya rakaat. Takbir iya, takbir dan salam. Kalau salat jenazah mana ada rakaatnya. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi tidak tahu bagaimana cara salat jenazah, berarti itu bukan Islam. Kalau Bang Juma terangkan begini ya masuk di akal kita ini. Nah, soalnya Bang Juma, aku ini kan mualaf ya kan. Oh, Tapi Bang Juma ya mualaf ya dibilang Islam ikut-ikutan. oh, kapan mualafnya abang? Tahun 2008. 2008. Abang di mana ini? Di Kupang, di Flores, NTT, Aku di NTB? Balikpapan. Oh, Balikpapan, Jawa Timur. Baguslah. Berarti Kalimantan banyak Timur ya. Kalimantan Timur. Iya. Oh, iya. Baiklah kalau begitu. Nggak, makanya saudara Pandi tadi tanyakan Nabimu siapa namanya, Tuhanmu siapa, semua sudah aku sebut, masih dapat percaya sama aku, harus aku gimana lagi ya Tuhan ya Allah. Dulu sebelum mualaf agamanya apa, abang? Aku dulu Kristen. Masa Kristen tidak kenal Yesus? Apa? Iya kan aku sekarang kan Nabi Isa yang kupakai. Oh begitu ya, syukurlah bang. Mudah-mudahan istiqomah belajar lagi bang, supaya nanti kalau sholat jenazah jangan ruku, ya. Lo ini saudara-saudara kita satu rumah ini aja ndak tahu. Malah kita ke telepon ke Madura. Sholat jenazah berapa rakaat? Kamu ngapain mau nanyain sholat jenazah? Tanya itu saja ya. Enggak, itu ditanya untuk meyakinkan kita bahwa saudara kita ini mualaf atau bukan gitu. Ya makanya kita satu rumah ini aja bingung. Jadi abang ini sudah tahu syahadat berarti ya? Tahu, makanya aku mau cerita sedikit. Makanya aku ini kita satu, anggap aja satu rumah ini, satu lingkungan ya. Iya, satu agama, Islam satu begitu akidah. aja. Iya, betul. Mari kita syahadat sama-sama, ayo. Iya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan
Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan aku bersaksi, Bang Juma. sabar, sedikit lagi. Dan Kalau aku yang bersaksi, tadi itu udah jelas itu. Enggak, aku kira yang tadi itu yang ngasihkan suruh dan aku bersaksi, ikut bang, Dan aku bersaksi bahwa Yesus, guys, aku nggak mau, bahwa Yesus nggak mau. adalah manusia ciptaan Allah. Ayo, bahwa Aku nggak Yesus. tahu itu kan anda tulis nama Yesus di Quran di mana anda mau? Oh iya, baik. Oke, sip. Jadi kedepannya abang ini harus perdalam lagi Islamnya ya abang ya. Oke, siap. Masya Allah. Syukran Ukhti Rosniani. Kita perdalam lagi Islam kita untuk mengajarkan Islam kepada anak keturunan kita, gitu ya bang. Kalau ini abang di Bogornya di daerah mana? Dekat Gedung Sate atau di mana? Aku di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Ya, Oh, iya kirain tadi di Bogor. Sorry bang. Balikpapan. Makanya aku bilang Kalimantan Timur. Oh iya betul. Kalimantan Timur berarti dekat dari IKN. Iya, betul di seberang itu. Di Penajam. Jangan-jangan nanti Bang Putra bisa jadi wali kota di sana. Iya kan? Amin, amin. Amin. Dek, Tapi saya Bang pamit. Juma, Bang Juma. Zuhur Halo. dulu saya. Ya, gimana? Itu tadi sholat jenazah sampai kita telepon ke Jawa loh. Iya. Kita ditaruhnya. Memang ini abangku, memang banyak orang yang apa tuh istilahnya, banyak orang yang meskipun Islam tapi karena mereka jarang, kemudian bukan jarang, tidak pernah ikut sholat jenazah, ya mereka nggak tahu karena sholat jenazah itu bukan satu kewajiban, itu hanya sunnah. Iya. Mama hanya perempuan kah? Maksudnya itu kalau Bang Juma terangkan begini kan kita paham gitu loh. Jangan nyanyi. Waduh. Iya. Biar kita nggak bisa diskusi gitu loh. Tadi dipikir Kristen abang itu. Dinda Pandi, saya pamit sebentar. Siap enggak? Sholat gak dulu nah, zuhur sebentar. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Putra, jadi tadi itu Bang Putra, itu bukan maksud apa ya? Karena maksud saya tadi itu hendak menguji. Karena lagi-lagi kita tahu kita di dalam komal diskusi itu sering ada orang-orang yang menyamar sebagai Islam. Makanya timbullah pertanyaan ujian seperti tadi. Itu jebakan itu. Nah, kalau misalkan berbicara sholat jenazah itu tidak punya rakaat. Tidak pakai rakaat, tetapi kami selalu menanyakan itu supaya kami tahu begitu. Bahwa yang naik di komal kami ini Kristen atau Muslim atau agama apa seperti itu Bang Putra. Iya, makanya tadi saudaraku yang kita satu rumah ini kan aku kan nggak tahu, makanya dia bilang berarti lain kamu Islam ke pertanyaan begitu kan dia kayak nggak masuk di akal kok ada Islam tanya begitu nah. Makanya kita telepon sampai ke Jawa. Minta maaf ya Bang Putra ya. Jadi begitu Bang Putra. Jadi kalau sholat bagaimana biasa? Sudah satu rumah ya? Sudah mualaf semua ya? Bukan mualaf ini, kalau yang ini aku tinggal ini satu keluarga ini semua Islam dari lahir semua di sini. Oh, berarti hanya Bang Putra yang mualaf ya? Yes, siap. Ini istrinya, anaknya semua gitu? Ini istrinya anak saudara-saudara ini. Oh, begitu. Di sini kalau misalnya ukuran Iya. keluaran dari tahun berapa ada semua di sini. Anak-anakku gitu. Lain anaknya saudara. Orang Bugis bukan?
Kayak logat-logatnya orang Bugis. Yang satunya orang Sulawesi Bajo. Bugis Bajo. Yang satunya orang Madura, istrinya. Anak Ugi. Oke. Siap. Nake Rigo dari Makassar. Ah. Saya di Makassar. Oke, siap. Hmm. Lo di Kelandasan sini kan, Kelandasan sama Kampung Baru kan semua Makassar semua. Oh begitu. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Itu yang ngomong. Ngomong itu. Beda juga Makassar sama Bugis. Enggak tahu Bapak. Iya, jadi begitu Bang Putra. Tadi itu hanya sekedar menguji agar kami tahu bahwa siapa yang naik begitu. Kalau bisa Bang Putra jangan ada suara anak-anak di situ Bang Putra ya. Oke, siap. Iya, Bang Putra di ujung-ujung dulu lah, di belakang kah. Oke, siap. Gitu loh Bang Putra. Enggak, karena aku ini kalau aku masuk di rom-rom saudara kita Muslim itu kadang-kadang kan aku itu kan aku Islam 1000% Islam, tapi kan aku ndak mau kayak Islam ikut-ikutan dibilangnya pokoknya apa yang Ustadz ngomong pokoknya oke deh. Aku kan orangnya ndak seperti itu. Aku cari tahu benar nggak sih ngomongan ini, benar nggak sih ngomongan itu. Kan sering dikik, sering bilang aku ini orang Kristen, aku bilang terserah. Aku ini sampai belajar di Martapura malah. Bukan aku masuk Islam bukan sekali aja. Kemarin di Balikpapan pikiranku kok aku semakin nggak jelas, jadi aku naik ke Martapura. Bang Putra sholatnya gimana Bang Putra? Makanya aku bilang tadi aku pengen cerita sedikit. Tapi kan abang bilangnya aku cuma pengen cerita dulu gitu loh tentang kehidupan aku di tempat ini gitu loh. Nah silakan Bang Putra cerita dulu coba. Ya. Kita dengarkan. Kita satu lingkungan sini Islam ikut-ikutan, nggak pernah sholat. Di lingkungan sini nih satu kampung ini, padahal itu nama masjidnya dekat itu, nggak pernah sholat. Pokoknya Islam ikut-ikut. Jadi kita itu, aku ini masuk Islam tapi terbawa di lingkungan begitu ya ikut juga. Ya sholat ya setahun sekali itu aja. Orang pergi sholat Id ikut-ikutan. Islam gak jelas. Kita satu kampung Islam gak jelas. Kalau ada yang bimbing kita ya nggak apa-apa. Ini semuanya begitu. Siapa yang mau ajarin kita? Memang tidak ada ustadz di sana Bang Putra. Apa? Tidak ada ustadz ya di sana. Mana ada? Ini aku di Manggarai di Teran. Dan lingkungan sini nih ya bingung juga aku. Jadi kita mau bertanya itu bingung kalau kita mau masuk ke room begini, kalau kita mau bertanya itu seolah-olah kita Kristen. Itu yang kadang-kadang aku tuh kadang-kadang naik tensi juga. Kita mau diskusi, bilang kita kafir. Bentar dulu Bang Putra, saya sapa dulu Bang Yonatan Nandar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Pandi. Iya Bang Yonatan kan moderator di sini. Saya mau sholat, Bang Zuma kan lagi sholat juga itu. Ini jadwal sholat. Siap. Silakan dilanjut dulu ya Bang Yonatan ya. Siap. Itu dia Putra itu Islam tapi Islam KTP katanya. Artinya nggak ada guru mereka di sana yang ajar dia seperti apa itu Islam gitu Bang Yonatan. Silakan. Gimana? Ya maksud saya ini Bang Putra ini coba cerita aja Bang Putra. Silakan sama Bang Yonatan Nandar. Oke. Kita satu RT kali di sini ya, satu RT. Ya Manur ya. Satu RT di sini nih Islam ikut-ikutan. Tapi fiti-fitinya itu katanya teman-teman Bang Yonatan Nandar bertentangan itu fiti-fiti dia.
Bang Nandar. Ya, bertentangannya gimana maksudnya saya belum ngeh. Dia punya Nanti dilihat saja teman-teman yang typing di bawah yang setelah lihat VT-nya. Mungkin Bang Nandar bisa lihat sendiri VT dia. PT siapa? PT siapa, Putra, Bang? si Putra. Iya, PT-nya dia kenapa? Mohon maaf ya. Dicek aja, dilihat aja mungkin Bang Nandar. Saya nggak bisa buka soalnya. Wah, saya juga kan lagi masuk koma, nggak bisa. Enggak, saya pikir 2 handphone Bang Nandar, bukan ya? Di satunya lagi dices. Oh iya, siap. Mm-mm. Soalnya kata teman-teman di bawah, VT dia itu ya bertentangan lah begitu dengan. Oh, dia ngaku Islam tapi PT-nya Kristen gitu. Nah, Ya memang Kristen ini banyak yang nyamar, Bang. Makanya saya itu dulu kan saya jualan kaos di YouTube dia ya. sudah syahadat tadi Bang Nandar. Terus Dia sudah syahadat, disyahadatkan sama Bang Zuma. Gitu. Tuhannya katanya Allah. Dia Kristen dulu, mualaf kata dia. Oke, aku mau nanya, kenapa sih kalau VT-VT-nya orang Kristen itu kalau kita tarik itu banyaknya orang Islam itu nah di VT-VT-nya itu sampai nyanyi lagu rohani itu, kenapa kamu ndak kritik? Itu orang Islam yang nyanyi lagu rohani itu banyaknya itu loh. baik, Bang Putra ya. Kalau di dalam Islam itu segala amal perbuatan itu harus ada tuntunannya. Kalau ada orang yang membuat BT-BT yang menyeleneh, bukan Islam yang salah, tetapi oknumnya. Cuma dari oknum ini kita belajar. Saya sendiri belajar dan mengamati bagaimana oknum-oknum Kristen ini suka menyamar. Ya. Karena di dalam ajaran Kristen ini memang dibolehkan untuk berdusta. Di mana dasarnya 2 Korintus 12 nomor 16. Baca Quran ini sudah yang ndak kusuka ini. Kamu itu bukan bahas Quran, malah bahas kitabnya orang. Kamu orang Kristen enggak? Saya Muslim. Anda Kristen atau Islam? Lu tuh kenapa kamu baca kitabnya orang? Tadi sudah Loh, dijelaskan. memang di sini diskusi lintas agama. Emangnya aku orang Kristen, kamu mau tanya itu ke aku? Lah, Jelas. tadi kan saya disuruh menanggapi terkait Bang Putra sama Bang Pandi. Bang Pandi ini kan yang punya Komal, makanya saya berkomentar. Kalau ada orang Kristen yang menyamar, ini kan kita sebetulnya awalnya nggak membahas tentang ajaran Kristen, tetapi tentang oknum-oknum Kristen. Ya, oknum Kristen memang suka menyamar. Sudah kuliah sama komal-komal Aduh, kalian. susah ini. Itu YouTube itu kamu Susah nih si lihat, Putra Kak. ini. Bahas orang Kristen terus kitabnya orang terus kamu bahas itu ya, aku boleh. Nggak, kamu agamanya apa? Saya tanya. Islam. Islam ya. Ma huwa arkanul iman? Tajawabu tafadhal akhi. Coba, ma huwa arkanul iman? Ma huwa arkanul Islam? Kamu dengar nggak sih aku cerita dari awal tadi? Dengar nggak Ya, sih? kan baru masuk. Aku bilang kita di satu RT sini, ini semua Islam ikut-ikutan Islam KTP. Ya, makanya biar Anda tidak Islam Orang KTP. setahun sekali. Sebentar. Biar Anda tidak Islam KTP, maka saya wajib mengkatekisasi dan memberikan CD kepada Anda. Tahu nggak katekisasi dan CD? Hah? Pemantapan iman. Oh, kamu orang Kristen ya? Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Saya pengikut Kristus yang setia. Oh, Ya. oke. Ya, saya pengikut Kristus yang setia. Terus, mau apa kau? Baca sudah kitabnya orang ayo bahas. Nggak usah baca Quran kasih belajar orang. Iya, sekarang saya tanya dulu Alkitab aja, Anda. soalnya orang Islam itu kan bacanya Alkitab aja kan. Jadi Baik. Kan Anda bertanya, Anda Kristen atau bukan? Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Saya pengikut Kristus yang setia. Oke, siap. Iya. Kapan kamu dibaptis? Saya dibaptis 5 kali sehari. Ayo, Gon. Oh.
Saya dibaptisnya dengan baptis roh dan baptis api. Ayo, Gon. Oke, siap, siap. Iya, ayo. Dibakar ya? Ya, kata Yohanes, kelak yang akan datang itu bukan membaptis dengan air, tapi dibaptis dengan api. Itu tertulis di mana itu, Bang? Hah? Tertulis di mana? Ya, Anda punya Bible apa enggak? Emangnya aku ini orang Islam kok punya Bible? Ya, ada di dalam Bible. Katanya kamu mantan Kristen. Iya, Kamu katanya mantan- kamu tahu ya. Makanya aku tanya di mana tertulis? Ada di dalam Yohanes. Ntar ya. Yohanes berapa? Manur, apa mau pinjam dulu? Manur, pinjam apa? Ya, buka Bible-nya. Oke, siap. Nur pinjam apa dulu? Jadi Apa? Saya pinjemin apa? Ya punya Islam mana sih? Hah? Mana sih Wisnu? Nggak tahu punya Islam. Oh, ini. Buka sandi. coba dibuka. No. Entar. No. Buka sandi HP dulu. Coba Entar ya. dibuka. Entar. Alhamdulillah. Bang Juma, Assalamualaikum Gurunda. Sudah hadir belum nih? Di rumahnya Pak pasti banjir kalau air laut naik. Ayo, Kek, gimana Kek? Jadi menurut Yesus nanti orang Kristen dibakar di dalam api neraka karena dibaptisnya bukan air, baptis neraka, baptis api. Oke, siap. Iya, iya. Mau aku cari tahu ayatnya aja sih. Iya, menurut Yesus nanti orang Kristen akan dibaptis dengan api neraka di dalam Matius 3 nomor 11. Menurut Matius 3 nomor 11 orang Kristen akan dibaptis dengan api neraka. Coba. Oke. Entar nyalain dulu oke. Bagus ini belajar. Nanti kalau Gurunda sudah selesai speak up ya Gurunda ya. Saya nggak enak nih kalau ada Gurunda. Kalau Gurunda tadi bagus ceritanya, dia malah kasih pelajar kita agama Iya, Islam. makanya kamu kan sama saya beda lah. Saya makan muridnya. Oke, siap. Iya, saya akan memberikan katekisasi kepada Anda. Sidi, tahu Sidi apa enggak? Oke, berarti aku murtad kembali nih ceritanya nih. Ya, bodoh, terserah lu lah. Oke, Itu masalah siap. iman. Mau murtad ke mau apa, bodoh amat. Oke. Oh, ini kalau ajarannya ustadz begini ya. Ya bukan, ini ajaran Paulus. Iya Sudah saya dong. bilang ajaran Paulus kok. Iya Gimana sih? dong. Matius 3 nomor 11. Sabar Pak Ustadz, sabar. Saya bukan ustad. Udah dibilang saya bukan ustad kok. Ya kamu Ustadz, sudahlah. Saya bukan ustad, saya pengijil, evangelion. Oke. Siap. Bolanya. Kita main bola. Ini bukan ini apa yang ini? Sabar ya Pak Ustadz. Lo kenapa lari itu? Nah, apa tadi? Ini kan? Apa tadi? Ini. Iya. Udah kembali. Mana Bang Nandar? Loh. Oh, kena Bang Nandar ini. Makanya nggak usah bahas kitabnya orang. Mau di-kick? Kok di-kick? Masa sih di-kick? Ada aja no kakiku lagi lu. Lagi yuk. Serius di-kick Bang Nandar? Ayo. Coba kirim permintaan Bang Nandar. Aku mau buka Alkitab dulu ntar. Kok di-kick? Masa di-kick? Siapa yang berani yang kick Bang Nandar? Nggak Sembah. dikit, dia yang lari keluar itu. Masa sih diputuskan kreator? Dia yang Naik Bang putuskan Nandar, sendiri. naik kembali. Loh, kok moderator Bang Nandar? Saya lihat tadi di sini ada datang, keterangannya. Oh, tunggu spot tadi dulu. Nggak usah.
Loh, masa diputuskan moderator? Ya. Kirim permintaan kembali Bang Nandar, coba. Bisa tidak kirim permintaan? Kalau ndak bisa berarti kena itu. Itu sudah kalau ustadz ngomongnya mulutnya. Udah. Tenang kamu, tenang. Mana Bang Nandar? Kirim permintaan Bang Nandar. Lah kok mana Bang Nandar tadi? Aku tahu. Iya tadi saya tinggalkan. Iya. Pakai ini. Ayo. Kok bisa? Naik lagi Bang Nandar. Kirim permintaan. Kok bisa terpental? Oh, jadi host tidak boleh tinggalkan room. Oke. Mana Bang Nandar tadi? Bang Nandar monitor. Masih di bawah Bang Nandar? Lah kok mana sih? Nah, itu kan ganti akun. Berarti kena. Kan Bang Nandar? Kena kan? Iya, aku di kick apa salah ngomong, bukan di kick, di report. Oh, gawat. Aku tidak pegang HP aku di report. tadi. Pas datang tiba-tiba udah hilang. Salah ngomong, bukan di kick, di report. Rasain. Lanjut Bang Nandar. Nggak, perasaan aku santai aja deh kok di report ya. Perasaan aku nggak ada kata-kata kasar loh. Iya, saya juga lihat itu tadi. Awalnya baik-baik kata-katanya. Iya, baik-baik aja. Mungkin pertengahan dan akhir mungkin ada yang agak keras mungkin statementnya. Oh, Paulus Lanjut. kata saya, si Paulus Ya, itu. lanjut. Iya. Mohon maaf ya, tadi salah ini typing di kick, di report. Ya, coba buka Pak Putra Matius 3 nomor 11. Oke, siap tunggu ntar. Ini baru download Alkitabnya. Soalnya aku bukan orang Kristen kan, jadi aku baru download. Habis akun saya, tiga-tiganya kena banner semua. Ya udah, aku beri plus dulu ya Bang Nandar ya. Buatmu. Akun utama kena, akun kedua kena, akun ketiga kena. Ini nggak tahu nih akun keberapa nih, berapa followernya nih. Aku belum lihat, Mang. Jangan report dulu. Followerku berapa yang ini ya, Bang Pandi? Bisa lihat nggak? 6.223 orang. Ya teman-teman sambil di follow-follow ya akun Bang Nandar sama akun Fandi Ahmad juga di follow-follow ya teman-teman ya. Yang Baik, akun host ini ya. teman. Yang 122 kena report, yang 42.000 kena report, yang 10.000 kena report. Ini yang 6.000 nih. Masih ada yang 3.000. Ayo di follow-follow ya teman-teman Bang Nandar terus akun host di follow-follow ya. Ya Raymond, selamat siang Raymond. Ini Kristen ya, Bang Raymond ini ya. Bang Raymond monitor. Ya. Ya silakan Bang, silakan. Silakan apa nih?
Gurunda Juma udah belum ya? Pak Raymond, boleh tanya nggak Pak Raymond? Diem. Ya, kenapa bos? Kalau dibaptis api itu maksudnya apa, Pak? Menurut Yesus, Menurut Anda? ya, menurut Kristen. Menurut Yesus, orang Kristen itu akan dibaptis di neraka. Markus 9:49, Matius 3 nomor 11. Ya. Coba Anda lihat, baca. Makanya kalau mau selamat masuk Islam aja, karena menurut Yesus orang Kristen akan digarami dengan api. Menurut Yohanes orang Kristen akan dibaptis dengan api neraka. Matius 3 nomor 11. Coba dibuka dan dibaca Matius 3 nomor 11. Baca bro, baca. Ah loh, males gua. Udah dikasih ilmu gak mau ini juga. Modal baca doang gak mau. Mana Gurunda Juma nih Bang Ahmad, Bang Bandi? Tadi kata beliau dia mau sholat, mungkin sekaligus zoom juga mungkin beberapa menit begitu Bang Nanda. Oh, siap. Biarin aja dulu Bang Zuma. Nanti kalau dia monitor kan tinggal dia buka mute-nya. Siap. Pasti bersuara. Silakan lanjut aja dulu Bang Jonathan Andar. Siap. Itu Raymond, coba Raymond. Soalnya orang Kristennya nggak kooperatif, mau dapat ilmu tapi nggak mau bergerak gitu loh. Raymond, Mana bro? Coba lah. Matius 3. Aku yang baca ya. Iya. Matius 3 nomor 11. Oke, siap. Sungguh pun aku ini membaptiskan kamu dengan air supaya kamu bertobat. Tetapi orang yang akan datang kemudian daripadaku ialah lebih berkuasa daripadaku. Maka tiadalah berlayak aku menjadi pengangkat kasutnya. Ialah akan membaptiskan kamu dengan Rohul Kudus dan api. Aduh. Wah. Terus apa ini isinya? Ini apa maksudnya ini? Bentar, kok layar saya ngeblank ya? Halo. Mana di situ bilang masuk neraka, masuk surga, sebelum masuk surga masuk neraka dulu, mana? Ya ini Ustadz ini Ustadzku ini semuanya aku udah jelas semua loh. Kalau baca kitabnya orang ya Allah Akbar. Kalau kita kritis sedikit, nyanyi. Jangan main report dong. Aku mau ngomong di report. Yang mau Oke. masuk neraka itu yang mana sih? Baik. Apa? Anda tahu tidak? Kalau baptis itu adalah penyucian. Tahu tidak? Anda paham atau tidak? Anda sepakat atau tidak bahwa sakramen baptis itu adalah sakramen penyucian? Sepakat atau tidak? Woi, Ini kan bertanya sama siapa aku? bertanya kepada siapapun yang Kristen, ya. Putra, jawab.
Anda percaya dan Anda sepakat bahwa sakramen baptis itu adalah sakramen penyucian. Dalam perspektif Yahudi dan Kristen, itu adalah sakramen penyucian. Betul apa betul? Jawab. Itu bukan kitab suci aku. Kenapa kau harus jawab? Aduh. Bang Pandi ini si Putra ini gimana ya? Dia dibilang muslim, dia bukan muslim. Dibilang ditanya Kristen, dia takut menjawab. Ya apa sih? Ini orang ini kalau kita jawab malah ya Allah Akbar. Ya Anda kan katanya mantan Kristen. Ya, Kalau terus Anda kenapa memang kamu mantan tanya itu ke Kristen, aku? harusnya tahu dong. Harusnya kamu kalau ustadz itu kamu ngajarin aku Quran, bukan Bible. Jelas sih ya. Kang Kian, naik Kang Kian. Aing Ya mah. udah sama Raymond aja dulu. Kamu putra mute aja dulu. Silakan Raymond. Raymond. Bentar. 2 menit, bentar. Dia nggak jelas Bang Pandi. Si Putra mah agamanya nggak jelas. Agama nggak jelas. Aku tuh bukan Islam kayak kamu. Tuh, kok tadi kayak katanya Islam, sekarang aku bukan Ya, Islam aku kayak Islam kamu. kritis. Gimana sih? Islam kritis, aku bukan Islam Assalamualaikum warahmatullahi ikutan. Apa yang kamu mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cocok nih sama Kang Kian Santang nih. Mangga Kang Kian Santang aing mah teu purun ngaharepan jalma Udah tua. Ini emang Bang Putra ini Kristen apa Muslim? Halo. Ini aja sama Bang Raymond aja Bang Nandar. Halo. Ustadz apa ini? Putra. turun. Gak usah turun, kamu takut sama aku, takut. Ya nggak jelas tuh. Nandar, Apa? betul itu. Seharusnya begini. Seharusnya kamu sebagai sekarang ustadz. jawab, tolong jawab sekarang. Enggak, seharusnya kamu sebagai ustadz, kamu memberikan ceramah atau kau memberikan pengajaran kepada putra tadi. Sekarang saya Karena tanya. tadi putra bilang sekarang saya bahwa tanya putra kepada Anda. Sebentar Raymond, putra sebentar sudah Raymond. keislaman, ya Sebentar, kan? Artinya Raymond. disitulah Sekarang saya si tanya. Nandar Sebentar Raymond, harus bentar aku berdiri mau klarifikasi sebagai aku. seorang ustadz untuk mengajar si putra supaya dia makin mengerti tentang Sebentar, Put. keislaman. Jangan Raymond, Anda Raymond, ajarkan sebentar. tentang Raymond, sabar. artinya di situ. Sabar Raymond. Sejak kapan saya Artinya di ditahbiskan jadi Anda ustadz? mencari Loh, saya ditahbiskan jadi evangelis kok jadi kesalahan dalam Susah ini. Alkitab. Curhat dia curhat. Nah, itulah sebuah kenapa sih Enggak apa-apa Pandi kan. kenapa kau mute? Raymond. Artinya di situ. Raymond jangan kau kayak harus mama hadir kurang sebagai belanja Raymond. seorang Ngomong aja penceramah terus. yang baik supaya kau Gini mengajar Raymond putra gini itu, bro. Raymond gini. Gitu loh, bro. Gini Raymond, mau dijelasin dulu sama Bang Nandar. Jadi gini, si Putra tadi itu nggak jelas. Ditanya Islam tapi dia nggak ngerti Islam, ngomongnya Islamnya cuma KTP-nya doang. Kalau KTP-nya Karena hilang, dia baru masuk. Islamnya hilang Karena dia. baru masuk. Seharusnya kalian ini yang harus Enggak usah. mengajarkan Kau nggak dia. usah ngajarin Bukan kita di kalian sini. mengajar Kita di tentang sini lebih firman paham Tuhan. daripada kalian yang Kristen-Kristen. Ya, kalau Apalagi Anda kamu lebih kelas paham, jemaat. berarti Anda harus mengajarkan dia. Nggak Bukan usah, Anda nggak usah ajarkan lu nggak usah nasehatin tentang kita. firman Di sini Tuhan. kita lebih paham daripada Kalian tidak kalian-kalian. percaya pada firman Tuhan Udah atau Bang firman Raymond, Allah Bang atau Raymond, Alkitab. udah Bang Raymond. Kami terima sarannya. Oke. Kalian kan nggak silakan lanjut. percaya. Kalian Udah, kan udah. Kami terima sarannya Bang Raymond. Terima kasih Bang Raymond. Silakan lanjut dialog diskusi silakan. Oke? Bang Raymond udah? Ya? Kami terima sarannya. Silakan lanjut diskusi silakan. Ya, gimana Bang Raymond? Enggak, bagi kami itu jiwa susah ini. itu, bro, Nggak amat. mau diskusi dia. Udah, Bro, itu kayak emak-emak. Kok pakai rok aja lah kalau begitu, Pak. Kami itu Ini celah-celah kayak gini di Harus kita emang selamatkan. di ini sama mereka diincar celah-celah kayak gini. Kalau di dalam Islam itu ya penyucian itu wudhu ya, bersuci namanya toharoh. Di dalam Kristen penyucian itu dengan dibaptis. Nah, menurut Yohanes Pembaptis, Yesus nanti menyucikan orang Kristen itu bukan dengan air, tapi digodok di api neraka.
Matius 3 nomor 13, Markus 9:49. Orang yang akan datang setelahku bukan membaptis dengan air, tetapi membaptis dengan roh dan api. Sekarang pertanyaannya, ada enggak? Bro, susah ini. bro, gini. Jangan Anda menyimpulkan bahwa api kemudian Anda bilang api neraka. Nah, itu kan Anda sudah liar untuk menafsirkan hal itu. Tidak demikian, brother. Artinya di sini kalau begitu saya menyamakan bahwa sebelum kalian ini masukin surga, kalian harus di laundry dulu, di neraka. Masuk dulu di api untuk dicuci sedemikian rupa sampai waktu yang ditentukan baru masuk ke surga. Nah, kalau orang sudah masuk ke neraka kan itu nggak bisa putih lagi, gosong. Baik. Gitu loh, bro. Enggak satu-satu dulu nih. Artinya di sini jangan Anda menafsirkan liar Bang. gitu loh. Jangan Poinnya Anda tenang, poinnya sudah didapat. Udah, silakan Bang. Iya. Anda menyimpulkan bahwa itu susah nih. neraka. Ini harus sama Bang Juma ini. Kayak ibu-ibu. Kayak ibu Saya itu nggak kan. bisa deh. Iya, bro. Orang ngadepin orang Gitu yang loh. nggak bisa diam kayak gini. Gini loh Bang Raymond, ntar dulu ya Bang Raymond. Ini kan Cari yang lain aja, Bang Pandi. Baik, Ini baik. nggak bisa ini. Diajak Siap, diskusi nggak bisa itu. Silakan Meskipun teman-teman sama- Kristen yang dibawa kirim permintaan. Jangan lupa yang lain di tap-tap layar Loh, ya. Nandar biar nggak komunikasi. bisa. Nah, Nandar jangan Diam kau dulu, diam kabur. dulu. Saya Jangan masih loh. Bukan gak bisa Raymond, karena kau itu kayak emak-emak kurang belanja, Nandar, ngoceh aja jangan terus. kau takut gitu loh. Oh kayak emak-emak kurang belanja kau beleng. Orang gua ngomong, lu ngomong. Harusnya Ya, izin dulu. gantian. Bang Nandar izin dulu. Yang teman-teman Kristen silakan kirim permintaan. Jangan lupa di tap-tap layarnya biar komalnya kuat ya teman-teman ya. Di tap-tap Lah, layarnya. kalau begitulah. Oke ya. Oke Bang Fandi. Ya, Salam ya, sehat. Bang ya. Belajar Salam lagi sehat ya Bang semuanya. ya. Nandar Belajar dan dialog ya teman-teman. Bang. Ya, belajar dialog lagi ya. Silakan Jangan di pasar teman-teman. aja kalau mama. Biar Aduh dialog. ini si Edi Badai Nandar lagi. juga sanggup untuk menangani Ini saya. mah bagian Kang Nandar, itu mah si Edi sanggup Badai untuk mah. menangani saya Ini gitu. mah ini mah Kang Nandar ini mah sama Kang Nandar si Edi Badai. Bang Hadi Selebes dipanggil nih, ini Pak ininya pawangnya kalau Bang Hadi Selebes. Nah, kayak saya Aduh Edi nggak usah open cam lah, HP gua retak Edi. mana Bang Hadi Selebes nih? Kayaknya kalau dia pawangnya loh. Teman-teman, panggil Bang Hadi Selebes. Ada di room sebelah kayaknya. Pawangnya nih. Ayo Bang Nandar disampaikan juga sama teman-teman biar tap-tap layar Bang Nandar. Siap, teman-teman, bantu tap-tap layar ya, biar nggak rungkat roomnya. Oke, Bang Pani, sorry ya, di sini mau juhur aku Siap Bang Nandar, siap. aku di ini dulu ya. Mungkin ada kegiatan. Ke masjid dulu ya, saya juga Bang Pandi ya. Makasih banyak ya. Siap Bang Kian Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gerunda Juma mana di Gerunda Juma? Ya nanti pasti beliau akan monitor dia. Ya, Ini ada. Udah. Nah, Gerunda Juma, silakan. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut Gerunda. Ya, saudara kita yang ganteng ini cincinnya keren kali, masya Allah. Halo Bang, kangen sama kamu. Apa itu? Ini Yin Yang. Oh iya betul. Kalau ini dari Nabi Sulaiman. Oh iya. Ketemu langsung atau melalui mimpi? Tahajud melalui mimpi. Ini nggak jatuh ke kepala. Ini di depan dengkul saya. Putak gitu. Waduh, Kalau aku, keren. kalau aku gosok-gosok jadilah ini. Oh, ini Yan. Masya Allah. Jadi, Ini kurasa di dunia ini cuman 2-3 orang yang punya batu Iya, kayak betul, seperti ini. betul. Heeh. satu Nabi Sulaiman, dua Sun Gokong, tiga aku. Nah itu dia. Baru saya mau bilang. Orang yang hidup dari lahir di tengah-tengah kemudian Shaolin pun cari cincin ini. Tapi mereka nggak dapat sampai hari ini. Itu juga saya baca di buku apa? Mencari kitab suci ke barat. Serius, aku baca di buku ini, buku lontar. Itu nggak ada orang-orang Hindu, orang-orang Buddha
mencari ini tapi nggak ada. Kok tiba-tiba sama sampean? Iya, ya itulah. Keren. Itu namanya aku dapat apa ya? Penglihatan. Kemurahan hati. Oh, kemurahan hati. Ya, Masya Allah, luar biasa lah. Tapi itu tadi warnanya coklat atau warna pink? Oren. Oh, orange. Kalau senggokong kan dia hitam putih. Iya. Mungkin ada makna perbedaan kali ya. Kalau hitam putih itu seperti Sun Gokong. Kalau hitam putih. Kalau gua enggak, gua di tengah-tengah aja. Oh. Karena ini cincin cinta kasih, cinta Islam, iya, cinta semua. Wah, Ya. keren. Ini yang hitam dan putih, maksudnya terang dan gelap. Wes, dua-duanya dirangkul, jadinya dia berada di tengah-tengah kan? Masya Allah. Itu namanya rahmatil alamin. Betul. Makanya enggak hablum minallah, hablum minal alam. Makanya nggak ke gereja, nggak ke masjid juga, kan gitu. Masya Allah. Kalung ada juga bang, jatuh juga kalung nggak? Kalung ada. Itu jatuh juga nggak? Atau ini beda lagi? Kalau ini dikasih orang yang pengen tahu belajar tauhid sama aku, ngasih cincin kalung ini macan. Oh macan. Berarti bisa ilmu kodam juga bang ini ya? Oh enggak. Nggak bisa. Ini kenang-kenangan aja. Kalau ilmuku Tuhan di dalamku, nggak perlu kodam-kodam. Oh iya nggak perlu ya. Karena sudah bersatu dengan Tuhan, ngapain lagi kodam ya kan? Nggak butuh lagi kodam. Masya Allah. Yang butuh kodam itu kayak Pak Bom, Luga Tambunan. Tapi ya Pak kan? Bom itu, tapi aku kalau ngomong-ngomong ini jangan bilang Pak Bom ya. Karena dia ngasih perpuluhan. Cuman kita berdua kok di sini iya. Ya, Gimana bang? dia ngasih perpuluhan ke aku. Oh ya. Kasihan deh dia. Apa sekali nasibnya dia. Karena itu di atasnya. Iya harus. Jadi kalau dia acting bohong-bohong gitu, Pak marahin ayo. Perpuluhan dulu. Akhirnya dia nyetor lagi. Ya betul. Ini teman saya dari dulu dari Facebook. Beliau tadinya itu garang kali, ganas. Alhamdulillah sekarang beliau dapat petunjuk. Sekarang beliau merangkul dua agama. Bisa Islam, bisa Kristen. Nah, mantap kali. Saudara-saudaranya dari Islam banyak, saudaranya dari Kristen juga banyak. Tapi yang dikibulin bom. Kalau dari Islam tidak minta zakat, tapi dari bom minta perpuluhan, kena dia. Apa sekali nasibnya. Tapi anehnya aku diminta lagi sama Luga. Aku bilang, gua aja dikasih lo minta gua. Apes juga untuk karnet Bombay. Aduh, parah. Saya udah tawarin dia, kebetulan teman kita di India butuh karnet mobil, tapi dia nggak mau. Si Luga ini sombong. Gue bilang, kau kesana aja dulu, setahun 2 tahun, pulang-pulang ya lumayan kan bisa jadi Sanjay Dutt, pulang-pulang ke Indonesia. Tapi dia gengsi, dia nggak mau. Dia lebih betah katanya di Monas daripada ke India. Padahal lumayan di sana. Selamat siang. Siang bang. Wah ini saudara kita Laban, analis. Ini saudara Laban, saudara Arus Hayat ini orang yang sudah dapat tunjuk ya. Beliau merasa dirinya kalau di Islam itu sudah makrifat. Kalau kalau di agama sampean beliau itu sudah menyatu dengan Tuhan. Keren. Iya. Saya juga dijuluki Kristen Marifat, nggak tahu siapa. Oh sama berarti. Iya Kristen Marifat. Senang ketemu kayak Bang Arus Hayat ini ya. Mudah-mudahan banyak. Banyak lagi ya. Senangnya kenapa? Ya, artinya kan ya pertentangan itu disingkirkan lah kan gitu. Iya itu yang namanya pertama. dialog itu kan bukan benar salah, tapi
kita memaparkan. Nah, Iya. Kalau di Islam asbabun nuzulnya, kalau di Kristen eksegesisnya apa nih? nah, Iya. iya. Nah, Bang Zuma, ini Palaban saya pernah ceritakan, itu kawan saya ada 4 orang. Dia tidak ada dasar, yaitu tidak ada syariat ya. Dia tidak belajar syariat, langsung melompat dari nol jadi tarekat hakikat makrifat. Nanti 4 jadi orang gila teman gitu. saya nih Bang Zuma. Jangan dulu ketawa Bang Laban. Bang Laban ini. Jadi dari 4 orang ini Bang Zuma, dia tidak ada pondasi untuk sampai ke tahap makrifat. Nah, Oh, ya jadi karena tidak ada pondasi, yang satu ini mengaku Tuhan, yang satu mengaku Nabi, yang satu gila, yang satu hilang entah kemana. Nah, saya takutnya ini dari salah satu teman saya 4 orang ini, Palaban ini salah satunya nanti karena ya begitu. Silakan Bang. Belum, masih normal lah. iya. Jadi kan kalau di dalam sistem penciptaan alam semesta, di situ kan ada unsur tanah, unsur Adam, keturunan Adam. Nah, diceritakan dalam Bible bahwa ruah Elohim melayang-layang. Jadi ruah Elohim itu melayang-layang, tidak menapaki kaki di tanah. Nah, mereka inilah cerminannya, biasnya. Mereka tidak perlu pondasi untuk melayang gitu loh. Jadi bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara. Orang-orang seperti mereka ini, orang-orang yang kalau dalam bahasa Islamnya itu khurafat, atau bahasa kerennya itu orang yang sudah menyatu dengan pikirannya sendiri. Sehingga Artinya, iya. susah orang lain untuk membongkar konsep kepercayaannya, Iya. karena sudah teguh dalam pendirian gitu. Artinya melayang dulu kan, mau mendarat di mana kan kita sendiri yang tahu. Ya. Maksudnya itu di situ. Mantap Jadi kalau sekali. ditanya-tanya orang nggak tahu, kita jawab pun orang nggak tahu. Kita sendiri yang tahu. Betul. Itu bagus itu. Jadi kalau di Islam itu kan ada yang namanya tarekat. Nah, kalau di mereka ini terikat. Mereka terikat dengan alam pikiran. Terikat dengan alam pikiran sendiri, terikat dengan pemahaman sendiri, terikat dengan pendalaman keilmuan sendiri, sehingga mereka tidak gampang digoyah dengan apapun, karena mereka terikat dengan konsep yang mereka dapatkan. Kalau kita bilangnya itu insting. Itu insting. Bang, itu kalau bahasa Jermannya itu menutup diri. Bahasa Jermannya Betul. Afir. Betul. Menutup diri. Menutup diri dari semua ajaran, lalu kemudian melakukan ajaran yang sesuai dengan insting, yang merupakan bahasa apa itu ya? Bahasa ilham. Ilham. Tapi ada juga yang terbalik. Terikat untuk tidak terikat. Nah gini. Tadi Kalau yang ya, itu ini pengaruh sayap ini, paham ini. Bahkan itu di Alkitab Lukas 14 ayat 33 bilang gitu loh. Kalau kamu tidak iya. bisa melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak bisa jadi muridku. Itu melepaskan. melepaskan ya, betul. Lukas 14 33 coba baca. Iya. Yang gitu-gitu tahu, yang dalam-dalam tuh tahu. Cuma yang ecek-ecek tuh pendeta-pendeta itu aduh. Iya. Bingung. Itu urusan Bang Jumal itu yang ngatur itu. Itu PR berat bagi saya itu berarti. PR berat bagi saya itu, Masya Allah. Jadi saudara Lamban ini juga enggak memijak gereja juga? Masih? Peminjak gereja tetap ya, tapi ya bukan berarti saya itu salah enggak. Saya tetap bergaul di dalam jemaat Protestan saya. Oh, di Protestan. Iya. Bagus. Luar biasa. Memang orang-orang yang sudah melampaui akal ini susah untuk kita tebak. Melampaui akal. Iya. Ayatnya loh, damai sejahtera yang melampaui akal. Iya. Orang yang sudah melampaui akal susah untuk kita tebak bagi orang-orang yang masih menjadikan yang tertulis sebagai acuan. Nah, kalau mereka ini enggak lagi. Mereka sudah di atas rata-rata gitu. Nah, itu bahayanya. Kalau macam saudara Edi Bade ini
dia bisa melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu cukup dengan lidah. Benar kan? Kayak gitu. Tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Hanya dengan lidah, benda di ruangan itu bisa dia gerakkan. Cuman kalau orang awam yang melihat, dipikirnya itu sihir. Dipikirnya sihir. Tapi sebenarnya itu bukan sihir. Itu adalah kelebihan seseorang yang didapatkan secara belajar otodidak sendiri. Nah, itulah yang disebut ilham. Nah, kalau di Islam itu ilham namanya, ilham. Bang Zuma, mau tanya dong Bang Zuma. Melebihi akal di luar akal itu gimana sih pemaknaannya di luar akal itu? Saya kurang. Kalau kita manusia biasa ini memandangnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dalam bahasa magic itu disebut sebagai supranatural. Kalau dalam bahasa agama disebut mukjizat. Nah itu. Nah mereka ini ya levelnya itu. Cuman tidak cocok disebut mukjizat karena mereka bukan nabi. Mereka pantasnya disebut mustahile. Maksudnya sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa gitu loh. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Iya. Dan orang kayak mereka ini cenderung konsentrasinya itu melenyapkan diri dalam dunia fana. Gitu. Selalu ingin menyendiri, bahkan lebih cenderung berpikir tentang kerohanian, ingin menjadi makhluk roh. Sepi dalam keramaian. Begitu. Sepi dalam keramaian. Kayak filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Oke, saya nyanyi ya. Ya. Oke, Bang Edi. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari ku hanya hambamu yang berumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surga. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu Engkaulah Tuhanku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanya padamu tempatku memohon ridho dan ampunanmu. Keren. Saya pengen nyanyi juga tapi nggak hafal ayat apanya, teksnya. Nyanyi dalam hati aja Bang Laban, nggak apa-apa. Kami pasti senang dengarnya Bang. Satu lagi kelebihan orang-orang kayak gini. Kalau mereka bertemu sesama mereka, ya maksudnya orang yang saling mengenal dalam bentuk dari sisi kerohanian mereka, itu mereka bisa bercakap-cakap tanpa mengeluarkan suara. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Kalau orang dulu menyebutnya dengan sebutan telepati. Telepati. Nah, telepati itu berubah setelah modern menjadi telegram. Jadi telepati menjadi telegram. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Kalau saya ini punya kelebihan lain Bang, tapi jangan bilang-bilang. Saya bisa ngerti cukup kita bertiga orang. Aja ya. Saya bisa ngerti hatinya orang. Kalau Bang Nandar ini aku tahu hatinya. Dia itu di hatinya merasa bisa genjot gua tapi sungkan. Iya. Kalau Bang Zuma ini ya bisa sih dialog dengan saya, tapi lebih baik kalau sama Bang Edi ini enak ngobrol yang lain gitu. Saya tahu sih. Iya. Dari telepati berubah menjadi telepon, terakhir itu menjadi telegram, telepon, terakhir teletabis Bang.
teleportasi. Teletabis berpelukan gitu. Tapi gini Bang Zuma, kamu itu orangnya itu apa? Tahu bisa tahu orang. Memang kalau dulu aku memang wah ketek, sekarang enggak sih, males gitu. Aku hawanya mencintai aja sama semua orang. Iya. Masya Allah. Kelihatan dari wajahnya Bang Edi memang. Gitu ya? Cuman ada satu yang membuat saya penasaran Bang. Sampai sekarang loh. Apa itu? Pada saat kita membahas tentang darah Yesus kala itu. Wah, jangan. Ngeri-ngeri sedap itu. Sampai kepikiran loh saya. Itu bahasan pendeta itu Bang Juma. Enggak, beliau ini punya kelebihan. Dan kelebihannya itu susah diukur. Dimensi yang dia gunakan itu indera ketujuh. Bayangkan. Iya. Jadi orang-orang yang belum sampai melepaskan diri dari akal belum bisa sampai ke sana. Kalau sudah melampaui akal baru cocok. Nah, itu pengetahuan ya susah lah untuk diuraikan, karena kalau di Islam itu para wali pun terkadang terheran-heran karena sesuatu yang mereka tidak sangka-sangka bisa terjadi secara gaib. Nah, Bang Endi ini juga mengalami itu. Bayangkan. Keren. Jadi keadaan itu menghantarkan beliau sekarang menjadi santun, penyayang, pengasih. Iya Bang Ed. Iya, walaupun saya itu tetap al-insanu mahalotok wanisia. Wah, keren sekali. Ini satu lagi guru jending ini, satu frekuensi juga ini. Nah, ini juga guru jending. Ya, kalau nggak salah dia sering keluar rumah menggunakan sepatu dan sendal terbalik. Kiri di kanan, kanan di kiri. Itu dulu Bang Zuma, sekarang udah lebih kepada telanjang. Melepaskan kemelekatan. Nah itu. Iya. Jadi Bang tidak Zuma terikat lagi dengan dimensi biologis. Masya Allah. Iya. Keren. Bang Zuma, ini kan 4 orang kan yang saya ceritakan tadi, ini kurang satu ini, masih ada tidak satu? Mereka ini saudara-saudara kita ini dulu sealiran dengan Pak Martenale. Cuman Pak Martenale itu murtad dari guru. Masakan dia katakan Kristen itu, akal itu adalah sesuatu yang jelek untuk Kristen. Salah dia. Sebenarnya justru akal yang mengantarkan orang itu sampai kepada level supranatural seperti teman-teman kita ini. Ada yang keluar rumah menggunakan pakaian compang-camping tapi mereka tetap tersenyum. Ada yang nggak pakai sendal, pakai sepatu, bahkan katanya ada yang sudah berani telanjang. Itu perkembangan luar biasa. Arah ke sana juga. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa lah. Kalau semua orang Kristen di Indonesia seperti saudara-saudara kita ini, adem lah Indonesia ini, betul. Adem. Tapi saya kadang mau juga berakting apa. Tadi di roomnya Pak Dalbo saya keras juga di situ nih. Tapi capek nahan apa. Soalnya saya ketawa tapi gimana? Acting lah. Ya, acting. Keluar dari cangkangnya. Iya. Bang Zuma ini juga orang acting, orangnya baik sekali. Aku tahu. Oh iya, saya tergantung yang datang Bang. Kalau yang datang itu burung perkutut, saya bunyi perkutut juga. Kalau yang datang itu gorila, ya pastilah kita juga menggaungkan gitu. Karena sejatinya agama ini menghantarkan kita kepada kondisi damai. Agama kan tidak kacau, berarti orang beragama itu ya harus damai kan gitu. Cuman kan terkadang kita itu ego sehingga kita selalu merasa kita yang paling baik. Motivasi paling baik itu terkadang salah cara kita menyalurkan, salah cara kita menyampaikan. Nah itulah kita butuh proses untuk lebih baik ke depannya kan gitu ya. Wah. Jadi kalau di ayat Alkitab itu Yesus bilang gini, jadilah engkau pembawa damai. Wah. Iya. Cocok juga itu. Jadi terang, jadi garam, ya kan? Iya. Jadi ragi.
Waktu rambut saya merah itu rasanya hatinya panas terus, merah sekarang hitam. Iya, makanya waktu itu saya bilang Bang Edi kayak mirip ikan cupang kan waktu itu. Itu teguran sebenarnya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke habitatnya sekarang kan lebih ganteng. Oh bukan, itu Apa sih tuh? waktu itu kan itu untuk kerja aja, namanya juga entertain ya kan. Nah, Oh iya betul. Masih sering manggung waktu itu. sekarang ya masih, cuma kan beda. Dulu kan di Karangga, sekarang di Jogja kan kita harus menyesuaikan alam. Oh Iya, iya. kalau dulu lagu-lagu apa? Dulu kan lu slow, sekarang lagu rock enggak? Enggak, saya dari dulu sampai sekarang all round. All round itu tergantung pengunjungnya. Pengunjung mau nyanyi lagu religi, rohani, keroncong, pop, semua saya bisa. Oh keroncong juga bisa. Oh bisa. Coba tes. Ping dengar. Coba ya. Andai ku tahu akan tiba ajalku, ku mohon kau jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Iya. Ah, itu keroncong. Kok kayak dangdut Sariosa ya? tahu? Kayak dangdut. Itu Ya petikan karena kencangnya. alatnya cuma satu. Cuma satu. Kalau Sariosa bisa. Kalau bisa. Coba Bang. Bengawan Solo. Pengawal Solo. Wah keren. Aku sih yes. Wih. Iya. Love of my life, you have me. You have broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, Put it back. don't take it away from me. Don't know what it means to me. Oh keren. Itu bahasa apa itu Bang Ed? Jawa. Ini bahasa Betawi. Lebanon. Oh iya. Bahasa Lebano. Orang Makassar bilang Lebano. Artinya Lebanon bagian utara. Ini kalau bahasanya Palaban gini, bahasanya Palaban. Bahasa Palaban. Molo adong nasalah manang nahurang pambae naki Nang hadong hepe. Jumaal itu nalagu. Itu bahasanya Palaban. Keren. Kalau bahasanya orang Padang, kampung nan jauh di matu, tapi samsai batu lilian, juta kanang kawan nan lamu, sake basu langsung liat. Maksudnya cuci Itu muka bahasa- pakai suling, bukan? Artinya tuh. Suling. Keren. Kalau jumpa kawan main suling. Oh, bisa main suling, Bang? Nggak bisa. Aku mainnya kajon bisa, drum. Oh, drum. Pakai Iya, tutup panci, ada. Pak, tapi Kalau lagu Jawa, wah ini lagu Jawa bikin hati mendayu-mendayu. Bang Edi itu loh, pulanglah udah di tanah jauh itu loh, coba. banyak utangnya datang menagih. Pulanglah cepat, banyak rentenir datang menagih di rumah udah. Rentenirnya orang Batak pula itu. Allah rentenirnya orang Batak. Siapa Kojek? Ya, ada di sini yang mau kita batakkan.
Ada di sini. ada kristenisasi sama islamisasi, bataknisasi kita buat kan. Bataknisasi. Bagaimana pula tuh bataknisasi rupanya? Keren itu Daliana Tulu. Bagaimana biar kita buat Bang Zuma marga silaban? Saya sudah punya marga si Hotang. Oh. Si Hotang. Saya dulu pernah Si dikasih. Zuma itu si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Bukan Sumatupang. Sebetulnya Simatupang itu Manurung, kepanjangannya si Manurung tukang pangkas. Oh. Jadi kebanyakan dari mereka ini jadi tukang pangkas ya. Tukang tambal ban sekarang. Oh, iya. Tapi saya penasaran loh, saudara-saudara kita Batak ini kok kuat kali megang marganya ya. Maksudnya itu kan udah berapa puluh tahun itu, malah bahkan ratusan tahun, tapi marga itu dipegang kayaknya di Nusantara ini yang paling ketat megang marga orang Batak. Iya kan? Kalau kami di Sulawesi Selatan ini kan kayak saya misalnya, saya keturunan ketujuh dari sultan. Tapi kesultanan itu sudah kita lepas. Harusnya kan saya itu Sultan Zuma. Nah, kan gitu. Tapi itu dihilang. Tapi kalau di Batak itu dipakai. Keren. Kalau di Batak itu semua raja itu, semua raja, laki-laki raja semua itu. Iya. Tapi nggak dipakai rajanya, tapi raja. Kalau di adat itu raja semua itu, laki-laki. Laki-laki semuanya raja. Iya. Lalu yang jadi prajuritnya, permaisurinya, apa semua istananya itu gimana? Ya raja juga, Raja Niburu, nah gitu. Raja Itu ada berapa marga itu Batak bang? Banyak lah. Si Hombing, Manurung, Siregar, Nasution, apalagi Tambunan, apalagi Raja Guguk. Raja Guguk juga ya? Iya, marga di Batak itu juga terbagi atas beberapa klan. Ada klan Nerasaun, ada klan Opus Tunggu, ada klan Togasi Homding. Jadi terbagi juga. Iya. Parna yang paling banyak, Parna. Batubara, Parna itu hampir Purba, 66. Si Tompul, Si Naga, Si Manjuntak, Pardede, Ginting, Siahan, Tampu Bolon, Ada lagunya itu. Perlindungan. Lenggolan Sidabutar, Manung Kalit Siregar, Tobing Malurung, Sigalingging Marpaung. Nah, ada lagunya itu. Panjaitan Panggabean, Situmorang Siahan, Lumbar Raja, Lumbang Gaul, Sitanggang Simatupang. Silalahi Iya. pada lehu Tagalu. Makanya ini dari cara-cara Bang Juma ini ngomong sudah cocok yang dibatakkan. Bagaimana? Iya. Saya belajar bahasa Batak itu sama Pak Pipo, opung saya itu. Sama dianya aku belajar. Pung Pipo tukang blender itu. Tanya marganya apa tuh? Kalau Pak Pipo itu Batak apa rupanya dia? Karo. Ininya, marganya. Pipo. Toba, tapi kurang tahu marganya apa ya. Iya. Dari logatnya kan tahu Toba. Beda Toba Karo, beda itu logatnya. Toba. Kalau di Danau Toba itu, di seputar Danau Toba itu keren bang. Saya waktu jalan ke sana tuh, di pinggir jalan itu babi-babi dijual terpotong-potong ya kan, digantung palanya, pahanya. Keren lah aku bilang masyarakat di sini ya, nggak usah capek-capek ke hutan cari babi, banyak di pinggir jalan tergantung-gantung. Cuman mahal katanya ya. Mahal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga jadi banyak manusia babi Bang Juma. Janganlah kalau itu. Atau Bang Edi istighfar tuh dia tuh. Manusia babi banyak pula manusia babi. Siluman babi kali, atau babi ngepet maksudnya nih. Aduh, teman-teman saya ini. Satu orang lagi kurangnya, siapa si Putra ya? Bukan. Nah ini kali. Paulus. Wah
Kalau ini rasul ini. Paulus. Saya belum ngomong ya. Sebenarnya Paulus sama aku tuh masih pinteran aku. Tapi bukannya dulu bilangnya sepupuan. Ya sepupuan tapi Beda aku mau barga. ngomong bahwa aku lebih pinter tuh nggak enak. Aku lebih pinter dari Paulus. Iya, Kalau iya. Bang Edi ini sama Yesus manggil kakak dia ini, kakak Yesus ya kan? Kalau sama Muhammad aku panggil Padi. Padi. Paulusnya nggak kuat tuh, dia lari dia. Dia bilang, waduh apa-apaan nih katanya ini di atas ini. Kok ada yang sampai sepupuan dengan Paulus panggil kakak sama Yesus, lari dia. Takut dia kayaknya. Nggak kuat. Nggak kuat. Kita ini orang out of the box. Tapi kalau Iya. orang Kristiani, orang Islam masih di dalam box, sama kita itu kita ngelihat gitu loh. Ke bawah. Hmm. Oh iya iya. Ntar terus kita kasih dia. Masih butuh asupan Roh Kudus kalau mereka ya bang. Benar nggak? Ya sebenarnya gini. Sebenarnya saya kan pernah tanya sama orang Muslim nih ya. Ada nggak orang Muslim itu yang umum Allah berbicara pada dirinya? Beberapa orang menjawab nggak ada. Nah, misalnya orang jawab ada. Nah, aku bilang sesuatu Allah kan tauhid kan di atas nih, di sini orang Muslim Iya. di urat leher raja itu kan itu bahasa perumpamaan. Nah, kalau yang bisa bicara itu sebenarnya cuma orang Kristiani menamakan saja Roh Kudus. Itu hanya huruf sebenarnya gitu loh. Ya aslinya ya begitulah. Makanya sebenarnya Tritunggal itu nggak ada. Makanya kalau aku deket sama bapak gereja aku marahin, nggak usah beri apa itu istilah-istilah tri gini itu sebenarnya dulu untuk ke dalam, tapi untuk dialog jangan pakai itu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang namanya Roh Kudus itu sekedar penamaan aja. Itu adalah ilahi yang ngomong ke kita. Nah kalau di Kristiani ada namanya Logos dan Rema. Nah, Rema itu adalah Tuhan bicara secara langsung ke hati. Wah ini kamu yang lain deh. Iya. Oh, jadi itu hanya istilah aja ya bang ya, Trinitas itu. Iya, makanya apologet ini aku lihat, aku tahu sih Bang Juma itu sebenarnya cuma menyerang orang yang bodoh. Tapi kalau aku lihat sih, biarin lah, biar dia Tuhan pakai Bang Juma juga untuk mengajar mereka, orang Kristiani yang gitu. Yesus siapa? Penghujat lah ceritanya. Iya. Ya di samping penghujat juga orang yang memang ilmunya belum sampai Bang. Saya bilang ya, yang namanya oneness sama Tritunggal, teologinya itu belum maksimal. Belum. Karena apa? Karena hal tentang Tuhan itu kita tidak bisa didefinisikan tri. Yesus Bapa, nggak bisa begitu. Iya. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong Bang Ed, kalungnya yang di kalungnya itu minta air, haus dia. Apa itu? Minumnya aqua pula tuh pakai merek. Allahu Akbar. Ini air dari telaga, tapi telaganya masih rahasia. Kalau minum ini selalu terasa bahagia gitu loh. Nice, mantap. Jadi botolnya aja yang aqua tapi isinya beda ya. Bukan topi miring Bang, bukan. Oh, itu kan Roma Irama kan bilang minuman itu haram, ya kan? Nggak boleh. Karena Iya. Iya. Serba dinyanyikan ya kalau ada apa-apa ya. Ah, iya. Jadi hidup ini kalau dengan perbedaan itu ujiannya orang beragama. Lo bisa mencintai yang berbeda gak? Iya. Kelihatan dari rambutnya Bang Edi ini seniman betul. Luar biasa. Dari rambutnya aja kita sudah bisa melihat seniman kolokan. Wih. Sekaligus musisi ya kan. Jadi sebenarnya kalau saya ini mau di ranah gereja, wah terkenal, jagoan. Tapi saya nggak mau. Biarlah alam saya sudah berbeda. Iya. Mencintai semua. Yang penting tiap bulan Pak Bom Bom nyetor perpuluhan ya kan. Cuma
Cuman ada si Luga yang sering mengganggu. Aduh, Luga ini minta jatah terus. Luga ini sebenarnya dia murid saya yang bandel. Saya bilang, bro, lu gua bilang jangan pakai Tuhan buat cari duit. Aduh, itu kalau mau cari duit jangan pakai agama, lu ngamen kayak gitu. Jangan pakai atribut-atribut tentang Tuhan. Iya. Tapi dia ini bang, dia selalu pamer gitu loh. Tiba dari surga pamer lagi, tiba dari neraka pamer lagi. Nah, gini, kita kan pernah tahu istilah ya. Kalau orang karateka itu kalau dia masih ban putih, ban kuning, itu kalau dia di mana-mana tuh pakaiannya seragam habis latihan dipakai tuh. Cerita pun kemana-mana ya kan. Ya kalau ban hitam sudah dan gitu malah enggak, ya kan? Ya itu Iya. Betul. Orang tuh, bos, aku sudah ke surga gini. Orang kalau sudah ke surga itu hatinya sudah seperti malaikat. Coba dia dihina, diejek, marah enggak? Ya kan? Kalau dia masih, oh, gua benar lu salah, itu belum. Orang dari surga itu, oh gitu ya, oh ya. Lu tanya gua jawab. Lu ceramah gua denger. Itu orang sudah dari surga kayak saya. Saya dari surga tapi masih tingkat yang setengah. Kalau Luga surga kemana tuh katanya ketujuh tuh. Kalau dia ke surga berarti udah di kertas matahari. Rolls Royce dia. Jangan-jangan ke showroom dia itu. Rolls Royce. Panggil. Ada nggak? Coba panggil kalau ada tuh. Ketemu saya. Iya. Takut kali bang ketemu Bang Edi. Wah iyalah. Pasti kena ceramah dia kalau ketemu. Kalau ke surga minyaknya apa ya? Nah kalau tentang minyak Bang Edi tuh, dia punya minyak yang luar biasa tuh. Pernah diperlihatkan di botol aqua juga, ambilnya di dekat atap kalau malam. Minyak Yesus. Enggak, sebenarnya gini loh. Sebenarnya kalau kita tahu kekristenan yang benar ya. Jadi masa Yesus itu masa transisi dari syariat kepada roh ya. Tapi masa Yesus masih melakukan hal Taurat karena dia masih masa transisi. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya kan hal-hal yang itu digantikan dengan hati. Makanya Yesus ngomong, maka ada saatnya orang datang dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, artinya bukan berarti orang nggak usah ke gereja, enggak. Gereja itu hanya ekspresi di luar. Nah, kalau orang ditanya, Bang Edi, menurut kamu kitabnya orang Kristen apa? Saya bilang Kristen nggak ada kitab. Kitab itu berita buat orang umum. Karena pada abad pertama, ini sebelum Paulus masih menyiksa itu sudah ada kumpulan orang-orang sekte, orang percaya, sempalan dari Yahudi. Nah itulah sebenarnya berkembang sekarang jadi gereja, ada kitab dikanonkan. Itu sih no problem, tetapi dasarnya adalah nggak ada kitab karena kekristenan itu berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, hukumnya hukum apa? Hukum adalah rohmu itu diganti. Makanya dikatakan hiduplah menurut roh yang baru. Nah, manusia dalam hidupnya itu berperang antara ego manusia lama dan manusia baru. Itu secara de facto, walaupun secara de jure orang itu sudah warga surga. Nah itu dia sebenarnya kekristenan. Tapi kalau apologet ngomongnya ngalor ngidul, nggak ngerti kemana. Kalau sampai ke situ tinggal yang Muslim, yang Buddha mau percaya mau enggak. Nah inilah kebenarannya, kan selesai. Nggak yang muter itu. Masya Allah. Apologetik Kristen bahas Yesus as manusia, habislah di bang rumah itu. Padahal ya Yesus itu nggak masalah mau dibilang apa, karena pada waktu hidup ya murid-murid ditanya, menurut lu gua siapa? Ada yang salah kan jawabnya? Apa dia terus dihukum? Enggak, karena tujuannya bukan siapa Yesus, tujuannya adalah bagaimana manusia kembali kepada hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah sebenarnya itu. Jadi Kristen yang sudah jadi agama ini yang suka ribut. Nah karena dia ribut terus ditangkis sama saudara Islam kan gitu, jadinya rame gitu. Nah nggak apa-apa sih, biar rame nih dunia apologet. Itu tadi Bang Hayat Baru itu, kalau orang mengartikan gereja itu gabungan
semen 3 roda, batu coran, besi ulir. Dan itu masih mengertikan gereja. Gereja itu adalah jemaatnya, orangnya, bukan gabungan semen 3 roda dan coran. Iya, iya. Jadi wah ini aku rasa ini sesi istimewa nih saya bertemu Bang Zuma nih. Biasanya Bang Zuma sibuk ya, ini kita bisa ngobrol santai ya. Iya, silakan. Silakan. Bang Zuma kapan ke Jogja? Kita ngopi-ngopi. Ada jadwal sih Bang, cuman ini terpending dengan banyak kegiatan sini tiba-tiba gitu. Kayaknya kemarin ketemu Siapa? Pak HTJ ya? Ketemu Pak HTJ. Iya, jumpa kami, ngobrol kami lama. Ya maaf kalau Pak HTJ sih ya agak gimana lah, tapi nggak apa-apa sih. Iya. Santun kok beliau. Iya baik. Beliau baik. Iya. Makanya kapan ya saya bilang sama Bang Hayat baru ya. Ini saya ambil dari perspektif saya. Alkitab dituliskan secara letterlek dan sebagai pedoman untuk mengaktifkan atau mengintuisi kitab yang ada di dalam rasa yang berbentuk roh, yang dimana di dalam rasa itu ada misteri Allah. Jadi kalau Alkitab bagi saya itu hanya sebagai pedoman atau pandangan, nggak lebih. Dan yang suci akan bertemu dengan yang suci. Kalau misalnya yang kotor bertemu dengan yang suci, ya sama saja membaca dongeng. Iya, maka itu kan kitab itu menurut pembelajaran saya itu sebenarnya kitab yang ada diizinkan di dunia ini tuh, kalau Tuhan izinkan ada, saya nggak ngomong benar atau salah, itu sebenarnya milik umum. Tiap orang berhak menafsirkan. Nah, orang yang menafsir itu terus bergolong-golong, Alkitab ditafsir gini bergolong, jadi Advent, jadi ini ya kan. Nah, berjalan dengan waktu, Tuhan mengizinkan ada apologet ini, orang diuji, ditanya, dan juga di hidupnya, ya, begitu. Itu ada yang bilang kitab Kristen ada karena Paulus. Kalau aku sama Bang Zuma tuh nggak pakai kitab Paulus, Bang. Ya Bang Zuma. Iya. Aku kan pernah ngomong tuh, selain Paulus itu di Perjanjian Lama itu mengatakan gini, nanti kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru. Ya kan? Terus di Yakobus 4 ayat 5 dikatakan roh yang ditempatkan di dalam diri manusia itu diingini dengan cemburu. Itu Tuhan Paulus yang mengatakan. Memang kalau orang Yahudi itu masih samar-samar mengenal, makanya Kristen bukan Yahudi. Makanya kalau dikatakan Kristen jangan sungkan-sungkan, kita nih sempalan Yahudi gitu aja. Nah memang, Yahudi ini kan masa transisi, Yesus ini masa-masa transisi untuk ke perjanjian baru, yaitu kembalinya roh ilahi kepada manusia seperti Adam sebelum jatuh dosa. Ini teologinya sebenarnya sederhana, cuma gitu. Nah, Kristen tuh banyak ribut di Yesus ini siapa. Ya. Nah, kalau orang yang belum tahu, maka dia ditanya mesti salah, nggak tepat. Apalagi kalau pakai Tritunggal yang sebenarnya itu adalah pengajaran ke dalam, bahasa ke dalam. Nah, Kristen memang bukan agama untuk menyerang orang lain, sehingga nggak ada di dalamnya atau di luarnya bagaimana jurus-jurus ngobrol dengan orang di luar Kristen. Makanya dikatakan cuma gini, kamu harus memberi jawab dengan baik. Itu aja, memberi jawab. Nah, disinilah orang Kristen itu nggak mau bilang bahwa apa yang aku tahu tentang misteri ilahi itu sebenarnya hanya terbatas. Nah, harusnya ngomong gitu, yang nggak tahu bilang nggak tahu. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 itu sebenarnya itu ayat adalah ayat metamorfosa, bukan bahwa Yesus ini firman yang jadi manusia. Itu sebenarnya bukan ayat literal, bukan. Nah, ketika itu di dalam nggak apa-apa, tapi ketika berhadapan dengan Bang Zuma, Bang Jonathan dihajar lah, gitu. Tapi aku senang diajar, biar orang belajar terus. Gitu. Makanya saya kalau ada dialog itu saya nggak pernah gimana, aku cuma nikmati ngopi,
gitu. Luar biasa memang abangku ini. Iya bang, saya tuh nggak hidup nggak lagi bela Islam Kristen karena semua ciptaan Tuhan kan, semua tetap dicintai kok. Ya benar nggak? Ya kalau kita sampai terjebak, kita timbul sirik marah, itu sebenarnya kita rugi. Kita belum seirama dengan hatinya Tuhan. Tuhan itu sebenarnya mencintai semua, bahkan kalau di Kristen dikatakan domba yang hilang ya kan. Ya anggap saja kalau orang Buddha menganggap orang lain itu domba Buddha yang hilang ya kan. Kan artinya harus lebih dicintai. Kalau di Bible dikatakan kalau dombaku 100 hilang satu aja gua cari, yang 99 gua tinggal tuh. Artinya betapa berharganya orang yang tersesat itu, lebih dicintai loh. Keren. Yang saya bilang Iya, kalau kita mau tahu ayat-ayat yang kolbu, luar biasa. Yang saya bilang begini, Yesus datang ke dunia ini memberikan pandangan dan pedoman supaya para pengikutnya meneladani apa yang dilakukan dia. Contoh, dia disalibkan secara fisik dan manusia disuruh untuk menyalibkan kemanusiaan atau menyangkal kemanusiaannya atau meniadakan kemanusiaannya supaya yang tinggal di dalam dirinya hanyalah Yesus. Makanya ada lagu dituliskan, hidupku bukan aku lagi tapi Yesus dalamku. Jadi tak ada lagi kata kemanusiaan, rasa keakuan dan rasa ego. Kan itu maksudnya. Supaya kita satu di dalam Bapa seperti Yesus satu di dalam Bapa. Jadi kalau misalnya ada yang masih berdebat dengan perspektif pikirannya lah itu. Kita tidak bisa mengontrol pikiran setiap orang untuk sama dengan kita, tetapi kita bisa mengontrol pikiran kita, kan begitu. Saya izin makan siang dulu ya bang ya, dilanjut saya monitor, saya dengar ya. Silakan. Ya, Nandar. Halo Bang Nandar, gimana kabarnya ini? Di mute Bang Hayat, kalau ada suara telepon langsung di mute. Ya, itu tadi menarik ya, saya yang disampaikan oleh Guru Sending tadi. Yesus datang itu apa tadi tujuannya Bang Guru Sending? Bang Guru Sending? Iya, silakan. Tujuannya Yesus datang tadi itu apa sih? Ya, dia mau menyelamatkan supaya dia menjadi pedoman dan manusia sadar dan melakukan seluruh pekerjaannya, bahkan lebih besar dari pekerjaannya pun akan dilakukan dengan dia ya, mengutus rohnya, kan begitu. Ya, tadi saya sempat dengar Bang Guru Sending mengatakan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu yang harus kita ikuti, betul tidak Bang? Betul. Tapi gimana dengan orang-orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus, malah mengikuti ajaran yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja atau bapak-bapak pendeta? Gimana itu orang-orang seperti itu Bang Guru Sending? Silakan. Ya, sampai sekarang pun saya tidak pernah sepakat dan sepaham tentang konsep yang dibawakan oleh bapak-bapak gereja dan pandang-pandangannya. Karena itu membatasi tentang ketuhanan. Pandangan dari pikiran atau perspektif bapak-bapak gereja itu adalah konsep atau kesepakatan. Itu membatasi, dan saya tidak pernah sepakat atas pandangan-pandangan itu. Saya itu sola scriptura, hanya kepada kitab suci, tidak ada yang lain. Ya, baik Bang Guru Sending, begini Bang, kita kan begini ya, kita sebagai manusia itu meyakini Tuhan itu hanya satu, betul tidak Bang Guru Sending? Sepakat tidak dengan saya ini? Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya apalagi tiganya. Sepakat tidak itu Bang Guru Sending? Iya. Baik. Jadi ketika Tuhan itu hanya satu, otomatis akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain ini? Yang dari Hindu, yang dari Buddha, Islam, Kristen dan sebagainya, bagaimana begitu? Ya kan? Kalau ada gelap, ada terang. Ya kan? Ada baik, ada buruk, ada salah, ada benar. Kan seperti itu Bang Guru Sending. Betul tidak itu Bang? Kita bukan memvonis ya. Kita bukan vonis bahwa Tuhannya kalian salah sembah. Enggak, kita tidak vonis, tetapi itu hukum alam yang berbicara bahwa ada yang benar, otomatis ada yang salah. Ya kan?
Eh, kalau saya sendiri memandangnya, Bang Pandi Ahmad, salah dan benar itu hanyalah perspektif dan dari pikiran. Sementara yang saya ketahui, bagaimana merespon kesadaran yang ada dalam diri manusia. Alam semesta tidak mengenal yang namanya buruk dan jahat, melainkan kesadaran yang direspon oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya Tuhan mengetahui hanya mengambil yang baik, berarti ada Tuhan yang jahat. Berarti ada Bang, ada dua begini Tuhan bang, yang bang Guru Sending, yakin tidak penciptaan surga dengan neraka bang Guru Sending? penciptaan surga dan neraka pada saya sendiri hanyalah sebuah keadaan, Bang, bagi saya. Suatu keadaan, bukan abang Guru Sending tidak meyakini dan mengimani itu ya? Tidak, saya hanya mengimani Tidak. adanya Tuhan. Oh begitu. Kalau Bang Laban gimana? Gimana tadi surga? Mengimani tidak adanya surga dengan neraka? Enggak juga ya. Sama Enggak kayak juga. Guru Jending tuh. Keadaan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kan begitu. Jadi nggak mengimani adanya surga dan neraka. Ini rada-rada mau masuk ke ini kayaknya, ini bukan lagi makrifat, ini KTS lagi nih. Enggak, misalnya Ini pun ada, ya bonus lah itu bonus. Nah, Ya, itu. misalkan ada tapi diyakini ada atau gimana sih Bang Laban? Coba komitmen. Ya kalau yang paling yakin ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya ya, ketika kita hidup di bumi inilah kita wujudkan itu apa itu kehidupan sorga di kehidupan nyata ini. Jadi meyakini ya Bang Laban ya. Ya di aplikasi kehidupan kita. Artinya kalau berbicara baik dan buruk menurut hukum alam itu berarti ada tidak? Ada kan? Karena berdasarkan penciptaan surga dan neraka itu yang Bang Guru Sending mengimani bahwa Tuhan itu ada, otomatis berbicara baik dan buruk itu pasti ada. Betul tidak Bang? Gini ya, kalau mengacu kepada ke surga, kerajaan surga itu seumpama seorang yang mencari mutiara di dalam dasar laut katanya. Nah, inti kehidupan itu sebenarnya surga itu. Hakikat kehidupan itu. Itu yang mahal itu. Itu yang kita wujudkan di kehidupan sekarang. Itu kerajaan surga sebenarnya seperti itu. Kalau surga dalam artian kita meninggal dunia nanti dimasukkan ke surga, gimana ya? Saya kurang sepakat di situ. Tapi kalaupun itu ada, ya saya anggap bonus lah. Bukan itu tujuan saya. Hanya bonus saja. Ya, itu tadi intinya ya, ibarat seseorang mencari mutiara di dasar laut. Nah, kan prosesnya kan berat itu dan lama itu. Ya di kehidupan sekarang itu diwujudkan, dinyatakan oleh kita yang lagi hidup ini, sesama kita ya, orang per orang dalam berinteraksi sosial atau apapun ya, itu. Kalau bagi saya, kemanusiaan ini hanyalah wadah yang dengan apa dihidupkan, diisi ya kan? ya diisi oleh kalau saya bilang napas atau roh dari Tuhan itu sendiri. Dan ketika apa yang saya lakukan sekarang, saya berbuat baik, saya berbuat jahat, ya akan ada kausalitasnya atau hukum tarik menarik ketika roh ini sudah meninggalkan jasad ini di kehidupan berikutnya. Dan kalaupun ada surga dan neraka, itu urusan pencipta lah, mau kemana saya ditempatkan. Yang penting mengenali diri sendiri dan mengenal Tuhan, itu tujuan saya dalam beragama, berkesadaran. Sama ya. Serigala punya lubang, burung punya sangkar, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu ada kesadaran penuh itu. Tegak ya, dengan kepala tegak, tidak bersandar tidak terikat kepada apapun ya. Artinya kesadaran itu dipenuhi dengan roh itu, roh kehidupan itu.
saya mau ini pandangan saya ya Bang Laban. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, raga dan pikiranmu. Artinya jiwa, raga dan pikiran itu kan diri itu sendiri Bang. Manusia yang di dalam diri sebenar-benarnya diri kan. Iya. Iya. Nah, ketika saya dan ada lagi, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, dengan kita mengasihi diri sendiri, mengenali diri sendiri, artinya kita sudah mengenal Tuhan kita atau pencipta kita, kan itu poinnya. Artinya pengenalan ke dalam, kaji rasa, mengenal diri supaya tahu diri, kan itu poinnya. Iya. Ya, artinya ya mengenal diri ini siapakah aku kan? Aku ini siapa? Kalau aku melekat kepada aku, maka roh itu tidak berada dalam aku. Maka aku harus pergi, aku harus mengosongkan diriku supaya roh kehidupan itu, roh dari Allah itu ada di diriku, begitu. Gitu cara mengenalnya. Jadi kalau mengenal diri sendiri, ya aku ini siapa? Kalau aku berpedoman ke aku ya, terikat ke keakuanku, maka aku itu adalah aku yang egois. Jadi kalau keegoisanku ku buang, ku singkirkan, nah berarti aku di dalam aku itu ya yang dikenal ya roh itu, roh kehidupan itu yang dari Tuhan itu. Simpel sebenarnya. Cuman dalam aplikasinya cukup sulit ya. Apalagi manusia kan masih ya, yang namanya manusia yang terdiri dari 5 panca indera, ya pasti ya harus sesuai dengan yang dilihat, yang didengar, dirasa, diraba, dikecap. Nah, Karena masih dalam kemelekatan kan. iya. Nah, itulah yang harus diperangi itu 5 saudara katanya. 5 saudara dalam satu rumah itu saling bertentangan. Jadi Yesus sering itu membuat perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 talenta, 5 burung pipit, 5 serambi, 5 kotak. Serambi, 5 kotak. Serambi, 5 kotak. Kekalahan. Oh, ada 3 Yahweh. Yang menjelma itu ya anak Allah. Berarti ada 3 Yahweh. Mereka satu, hanya satu Allah. Ya kalau 1 Yahweh, dengerin, kalau 1 Yahweh, kalau 1 Yahweh, berarti Yahweh sudah menjadi manusia, betul? Ya, lewat Kecuali ada Yahweh 3. Gitu loh. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan kalian sudah tahu. Mau dibalik-balik bagaimana tetap kembali ke situ lagi. Baik. Yang menjadi manusia yang mana? Bapak kah? Atau siapa yang menjadi manusia? Anak. Anak yang menjadi manusia? Ya. Berarti Bapak tetap ada? Bapak tetap ada. Oke. Setelah ada anak, yang mana yang Tuhan? Anak atau Bapak? Mereka kan sama-sama Allah. Oke, jadi mereka sama-sama Tuhan. Sama Allah, iya. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Anak atau Bapak? Kan mereka satu kesatuan. Dengarkan dulu. Dalam 3 oknum. Dengarkan dulu. Jadi bukan berarti Jangan diputar-putar.
Baik. Begitu. Bapak Tuhan, anak Tuhan. Berapa Tuhan? Iya, oknum, 3 oknum. Berarti 3 Tuhan. 3, 3 Tuhan. Jadi ada tiga oknum kealahan. Ada 3 oknum ketuhanan. Oke? Iya. Oke, baik. Jadi ada 3 Tuhan ya. Kealahan. Oke. 3 oknum kealahan. Baik, silakan Mbak Natali dibuka dulu yang mana yang Tuhan waktu Yesus dibaptis. Mbak Natali dibuka, bantuin dong. Mbak Natali, ya. Ya. Matius 3 nomor 3 sampai 17 itu loh. Matius 3 ya. 13 sampai 17 kan ya. Iya, iya itu. Matius 3 13 sampai 17. Kita pengen tahu dia yang mana ya Tuhannya di sini dia nih. Bang Ayat Porcek, 13. silakan terangin Bunda Natali. Bunda Natali bacain dulu baru terangin, baru tanya yang mana Tuhannya, yang di Sungai Yordan atau yang di awan-awan. Dengarkan dulu. Andi, Assalamualaikum Pak Juma. Yes. ini Gurunda Juma beneran? Ya. Beneran apa bukan? Kurun dah Juma dong. Lanjut. Bang Juma, langsung aja ambil alih. Assalamualaikum Bang Zuma. Jadi di sini Bang Juma, Bang Juma di sini katanya cuma Tuhannya cuma satu. Cuma saya kasih di Matius 3 13 sampai 17 itu ternyata ada 3. Bang Juma masuk dikit dong edukasi dia, Tuhannya satu apa 3 gitu lah Bang Juma. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya teman-teman. Jadi kita fitrahnya manusia ini tanpa ajaran dari para nabi pun kita sudah berkonsep dari sejak kita dilahirkan Tuhan itu pasti satu. Mau dia ateis pasti mengakui pencipta alam semesta ini tidak mungkin 2, nggak mungkin 3, apatah lagi lebih. Pasti pencipta itu cuma satu. Karena kalau dia 2 berarti atasannya masih ada. Kalau dia 3 berarti di atasnya masih ada. Paling atas ini pasti satu. Nah, yang bermasalah sekarang ini adalah para nabi mengajarkan Tuhan itu satu. Nabi dari keturunan Nabi Ismail, Tuhan itu satu. Dari keturunan Ishak, Tuhan itu satu. Adem, tak ada masalah sampai di situ. Nah, muncul Kristen dari barat mengajarkan Tuhan itu satu tapi ada embel-embel 3. Sehingga ketika berhadapan dengan pengikut agama samawi berat. Lidah kelu mutar-mutar ke sana kemari untuk menjelaskan Tuhan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen nih Bang? Muslim Bang. Ya, namanya Joshua, amnesia lagi. Silakan yang mau naik. Gurunda baru durasi dihentikan. Itu band ya. Maksudnya yang ke Bennett yang mana? Apologet muda karena ini Gurunda baru naik bernarasi belum 1 menit. Live Itu langsung mental ke sini. Langsung mental ke sini penontonnya tuh. Itu langsung 96, 98. Iya. Mudah-mudahan pindah ke sini Pak Gurunda. Nih aku bagikan langsung ke Gurunda ya. Nih. Aku biasanya begitu. Iya. Kalau kan datang kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ke Bennett apa gimana itu, Bang, barusan kata Bang Charlie? Cek. Punya ada kedengaran ya?
Dengar. Menunggu suaranya Bang Handi masalahnya ini. Oh, di report ya live-nya itu ya. Report. Live-nya Apologet Muda ya. Ungkat tadi ya. Cek. Suara saya nggak ada. Ada baru sekarang. Oh, udah bagus Bang. Oke. Di sini ada Kristen ya? Baru buka ini Bang. Oke. Baru buka juga. Bang Andi, yang orang bonet tadi itu siapa itu yang mualaf? Ada, belum mau mualaf dia. Sebentar ya. Aku udah terlanjur live lagi gitu loh. Udah, lanjutin dulu ya. Saya cek dulu. Bonet juga Bang Andi. Oke, saya cek dulu. Ya, saya cek dulu bentar ya. Tunggu sebentar ya. Siap. Ya dulu. Oke, tes ombak dulu, tes ombak. Ayo tes ombak dulu. Buat kejang-kejang konten di bawah supaya naik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iwan Villa, kita sambut gurunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Billah semua, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sampai rungkat lagi nih. Sudah 2 aku pergi tempat loncat-loncat. Siap, Gurunda. Bang Pandi rungkat. Kalau yang ini sakti Gurunda. Amin. Amin, siapa tadi? amin. Apologet Muda rungkat juga. Pembahasan baru saja dimulai rungkat. Ya, silakan dinaikkan kalau ada pasien di bawah. Tapi sebenarnya tadi asik tuh penjelasannya kok. Bang Juma masuk langsung rungkat. Jadi ya Bang. Ya enggak. Tapi is oke lah, nggak apa-apa lah. Siap, izin Bang Adi dan Bang Zuma. Teman-teman, Pak Joshua dan siapa yang bisa kosongkan dulu kursinya buat tamu kehormatan kita, Oten. Ini Bang Joshua, Bang Bale ini mungkin siapa ini? Selamat siang Bang Bale. Selamat siang, Pak Makhluk. Ya, Iya, dari Bang Kristen. Bale dari Kristen. Dong sampai mati. Putus. Kristen Bang, Kristen sampai mati. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanya atau mau ditanya sama gurunda kita Bang Zuma? Silakan. Tafadhol Bang Hadi, moderator. Boleh mau tanya Bang Zuma? Boleh. Boleh. Terkait penyalipan, mau tanya dong, yang salib itu Yudas apa Yesus Bang Zuma? Boleh dijawab Bang? Berdasarkan Galatia 3 nomor 13, yang disalib itu sudah pasti bukan Yesus. Ketika kemudian kita melakukan pendekatan kritik terhadap dalih yang ada di Bible, maka kita temukan itu kesimpulan pada endingnya adalah Yudas. Seperti itu Bang. Bukannya Yesus yang disalib Bang? Kalau Yesus itu susah. Karena kenapa? Yesusnya sendiri mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Apa yang tertulis, ya. Jadi ketika Yesus mengatakan saya harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis, maka pada saat dia mengucapkan ucapan itu, yang tertulis hanya kitabnya Yahudi. Belum ada Al-Quran, belum ada kitabnya Kristen, yaitu Perjanjian Baru. Nah, jadi rujukan kita, kisi-kisi dan referensi kita untuk mencari akar permasalahan kepergian Yesus ini yang disuarakan oleh Al-Quran dan juga yang disuarakan oleh Bible Perjanjian Baru, itu rujukannya harus kepada kitabnya orang Yahudi. Karena pada saat Yesus mengucapkan itu, yang tertulis pada saat itu hanya kitab Tanak. Nah, kita cari di kitab Tanak apa yang tertulis tentang Yesus, tentang kepergiannya untuk meninggalkan dunia ini. Apakah dia itu mengalami tragedi sadis, pembunuhan tragis, atau memang nyaris
mengalami itu, tapi kemudian digantikan oleh orang yang Tuhan nubuatkan juga sebagai orang fasik, sebagai orang munafik, sebagai orang yang melakukan kejahatan yang mendapatkan kutukan dari Elohim. Oke. Tapi kalau di ayat Matius 27 Bang, sampai ayat 46 sampai 54 itu berbicara perikopnya Yesus mati Bang. Seperti itu. Gimana? Kalau saya baca di Matius 27 ayat 46 sampai 54 ya, itu menceritakan Yesus itu mati seperti itu. Sampai Matius 7 ya? Matius 27, maaf. Matius 27. Ayat 46 sampai 54 seperti itu. Kalau dibaca keseluruhan yang satu perikop. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari data nomor 18-nya aja dulu. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwasanya ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Di data 18-nya dikatakan Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Itu dulu. Karena dengki. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuat yang ada kemudian seperti yang digaungkan oleh gereja. Bukan juga oleh karena menebus dosa-dosa orang lain, bukan. Tapi semata-mata menurut hasil kesimpulan Pilatus, yang mana dia itu adalah gubernur pada saat itu, dia juga didatangi oleh istrinya, bagaimana kemudian ada pemberitahuan ilham kepada istrinya agar tidak mencelakai Yesus. Jangan kau ganggu orang suci itu, kata istrinya ke Pilatus. Sampai Pilatus memberikan sebuah ilustrasi dengan sangat jelas bahwa orang-orang yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh itu adalah orang yang diasaskan kedengkian. Kalau pembunuhan terhadap Yesus berdasarkan atas kedengkian, artinya pembunuhan ini, penyaliban ini, itu didasari atas sesuatu yang tidak baik. Dengki. Apa unsur kedengkiannya kemudian yang bisa kita lihat? Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Uraian itu semua melahirkan sebuah kesimpulan bahwa upaya pembunuhan terhadap Yesus itu diasaskan atas kedengkian, sesuatu yang tidak baik. Belum lagi ketika Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, Aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Jadi unsur apa kira-kira sehingga saudara-saudara Kristen menginginkan Yesus yang harus mati? Pasti jelas agar dosa mereka ditebuskan gitu. Nah sekarang apakah itu betul? Kita lihat telaah ke TKP, rupa-rupanya Yohanes 6, Yohanes 11 dan juga Matius 26, Matius 27 dan juga Markus 1, Markus 14 dan seterusnya, ternyata tidak ada unsur sedikit pun yang bisa kita katakan dan kita simpulkan bahwa kematian Yesus itu harus demi untuk keselamatan dunia. Tak ada ternyata. Pembunuhan terhadap Yesus justru dikelilingi oleh upaya iblis untuk menjebak dan menyesatkan manusia agar mengimani hasil dari penyaliban itu sebagai konsep keselamatan. Nah, jadi kesimpulan saya, Bung, kesimpulan saya, kalau teman-teman Kristen ini mau adil di dalam berbicara, mari kita tanggalkan kata salib, supaya konotasi daripada kata salib itu tidak mengantarkan kita kepada sesuatu yang justru menyesatkan kita. Salib itu bahasa Quran. Jauh sebelum Kristen masuk ke Indonesia, Kristen di luar sana tidak mengenal salib. Salib itu cakupannya seakan-akan bermuatan positif. Padahal sebenarnya ya, di situ tak ada kata salib. Di original teksnya itu tak ada kata salib. Artinya kita harus merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa itu? Digantung di atas pohon. Coba kita diskusi, hilangkan kata salib dulu. Kita pakai kata sturo. Apa stauros? Atau cross. Artinya apa tuh?
digantung di pohon. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia harus digantung di pohon? Dosa apa? Kalau kita telaah Matius 27 yang Anda sandarkan tadi, orang-orang ingin membunuh Yesus karena dengki. Oke, kesimpulannya itu. Mereka ingin membunuh Yesus karena dengki. Sehingga kedengkian itu mengantarkan mereka membuat tipu muslihat. Iblis ikut di sana, mengambil peran, membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka ingin melakukan pembunuhan kepada Yesus disebabkan karena mereka takut bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh bangsa Roma. Ini latar belakangnya. Nah, karena Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Jadi ada upaya untuk membunuh Yesus, menggantung Yesus di atas pohon, demi untuk membebaskan Bani Israel dari tekanan penjajahan bangsa Romawi. Itu tujuannya. Mereka ingin membunuh Yesus dengan cara menggantungnya di atas pohon. Tragedi itu terjadi kemudian. Tapi sayangnya mereka salah tangkap. Yang mereka tangkap itu adalah orang yang diserupakan. Yang mereka bunuh, yang mereka gantung di atas pohon adalah orang yang menggantikan posisi Yesus. Berlanjut waktu, plak-pak, 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 orang Parisi berhasil mencuci otak orang Romawi dengan menjual tragedi penggantungan manusia di atas pohon, dengan mengatakan penggantungan itu menjadikan mereka, dosa-dosa mereka ditebus. Itu muncul belakangan. Jadi tragedi penyaliban di TKP dengan konsep Kristen belakangan itu adalah dua cerita. Seperti itu. Adam yang telah melanggar jangan makan buah buah pengetahuan seperti itu. Karena itu sih Bang, itu sih mungkin kalau ada Bang Zuma mau nambahkan ya boleh seperti itu. Oke, baik. Nah, kenapa Yesus mengarahkan kita kemudian untuk menggunakan akal budi dalam beragama? Agar supaya kita mewanti-wanti adanya asupan dogma doktrin yang dihasilkan dari kepercayaan orang-orang terdahulu yang kita tidak kenal. Maka Al-Quran pun mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun. Artinya kita keturunan Adam ini kudu wajib menggunakan akal ketika kita berbicara mengenai keyakinan. Salah keyakinan neraka. Itu bahaya. Nah, saudara memaparkan hal tersebut. Yesus datang mati digantung bukan untuk sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tetapi untuk menyelamatkan manusia karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Camkan baik-baik.
dengarkan perkataan saya demi perkataan. Tragedi yang terjadi di Gan Bi Eden, artinya taman di Eden, adalah sebagai berikut. Adam alaihissalam diberikan kemudian aturan main, diberikan shalom, aturan damai sejahtera. Apa itu? Ini boleh kamu makan, ini boleh kamu cicipin, minum yang ini, minum yang itu. Tapi ada satu hal, wahai Adam, jangan pernah kau makan buah yang ini. Sebab jikalau engkau makan, maka engkau akan mati hari itu juga. Iblis itu mendengarkan, karena dia sudah bersumpah di hadapan Tuhan akan menyesatkan Adam. Kesempatan itu diambil oleh iblis untuk menjatuhkan Adam alaihissalam. Jangan kau makan, kata Elohim. Datang iblis, makan jika kau mau hidup kekal, makan. Saat itu Adam terkecoh. Apa yang terjadi? Makanlah Adam tentang buah yang dilarang, buah ilmu pengetahuan. Konsepnya satu. Uraiannya kemudian adalah iblis berhasil menjatuhkan Adam. Ketika Adam berhasil dijatuhkan, itu kekalahan buat iblis atau kemenangan buat iblis? Akal kita akan merespon, itu kemenangan buat iblis. Catat dulu itu. Itu dicatat dulu. Kejatuhan Adam dengan makan buah ilmu pengetahuan adalah kemenangan buat iblis. Iblis seketika mengibarkan bendera kemenangan. Iblisnya ya, mengibarkan bendera kemenangan. Itu yang terjadi pada saat itu. Sampai mana kemudian iblis ini mengibarkan bendera kemenangan dan kejayaannya? Kalau saya mengilustrasikan dengan iman Kristen, iblis mengibarkan bendera kemenangannya sampai Yesus lahir. Nah, ketika iblis lahir, maaf. Ketika Yesus lahir, iblis was-was. Plak tak, jantung mereka itu kadang berdetak kencang, sekencang kereta api. Wah, bahaya ini, bahaya. Bahayanya apa, Dul? Wah, penyelamat dunia sudah lahir. Siapa? Yesus Kristus. Waduh, ayo panggil semua dedongkot iblis semuanya, panggil. Kita rapat. Rapatkan barisan ini, nggak boleh dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya ini. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai dia belum lahir, bendera kemenangan kita berkobar. Sampai Nuh kita jatuhkan, Lut kita lumpuhkan, hancur semuanya. Bahkan Abraham pun bisa kita lululantakan. Tapi ini bahaya. Bahayanya sudah lahir juru selamat dunia katanya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Dia harus kita bunuh. Kata iblis, supaya bendera kemenangan kita ini tidak diturunkan setengah tiang atau turun sepenuhnya, apa yang kita lakukan? Kita harus bunuh. Gimana caranya kita bunuh? Gampang. Rasuki Yudas. Lalu rasuki imam kepala, rasuki orang Farisi, rasuki imam mahkamah agama, supaya mereka melakukan kesaksian palsu, supaya mereka membuat tipu muslihat agar Yesus mati segera. Apa yang terjadi? Menurut iman Kristen, iblis berhasil membunuh Yesus. Mana yang benar ini sekarang? Pada saat Yesus kemudian dimatikan, menurut konsep Kristen, matinya Yesus sebagai tanda keselamatan untuk keturunan Adam. Waduh. Padahal matinya Yesus adalah upaya melanjutkan misi iblis untuk menyesatkan umat manusia. Maka konsekuensi yang muncul kemudian adalah hasil dari penyaliban mengakibatkan miliaran manusia mengikuti keinginan iblis. Apa itu? Menggantikan Elohim dengan menyembah makhluk manusia bernama Yesus. Oh, Bang Suma salah. Maksudnya, kamu keliru Bang Suma. Oh, kelirunya gimana Bang? Yang benar adalah ketika iblis berhasil membunuh Yesus,
Dengan kata lain, iblis tertipu. Ternyata dia membunuh Tuhan yang benar. Maka yang terjadi kemudian adalah begitu iblis berhasil membunuh Yesus, bendera kemenangan mereka turun. Loh, tapi bukannya kematian Yesus itu adalah untuk menghapuskan kesalahan Adam alaihissalam. Ini mana yang benar? Iblis merasuki Adam supaya makan buah pengetahuan. Akibatnya keturunannya memiliki kehilapan dosa. Lalu kemudian ketika iblis merasuki Yudas, tujuannya agar Yesus disalibkan. Akibatnya kemudian adalah dosa manusia ditebus. Kesalahan Adam terbeli, tertunaikan kemudian. Sehingga Tuhan dan manusia didamaikan. Loh, maka muncul pertanyaan akal. Iblis mau agar Adam ini dan keturunannya masuk ke neraka, atau iblis mau agar anak keturunan Adam ini masuk ke surga? Kalau iblis mau agar Adam dan keturunannya masuk ke surga, maka betullah penyaliban itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Berarti iblis dalam hal ini berjasa. Karena kenapa? Berkat iblis menggantungkan Yesus di atas tiang salib, maka manusia keturunan Adam terselamatkan dari dosa yang dilakukan Adam di Gan Eden. Berarti iblis harus berterima kasih dong. Kristen harus berterima kasih dong kepada iblis. Karena berkat iblis dosa ditebus, berkat iblis hukum Taurat ditebus, berkat iblis manusia dan Tuhan bisa berdamai. Atau jangan-jangan yang benar adalah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara mereka adalah orang kafir. Mereka, iblis dan orang kafir, tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Mereka akan bahu-membahu menyesatkan anak keturunan Adam. Dan tsumma la yuqsirun, mereka tidak akan pernah bosan untuk tidak menyesatkan umat manusia. Itu kata Islam. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan ada orang kafir penolong-penolong setan di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Maksudnya gimana? Menurut Islam, tujuan iblis merasuki Yudas agar Isa atau Yesus itu disalibkan. Setelah keadaan itu terjadi, akan muncul pengikut iblis yang menuhankan manusia akibat daripada penyaliban tersebut. Dengan kata lain, iblis berhasil menyesatkan umat manusia. Itu menurut Islam. Tapi kalau menurut Kristen, penyaliban itu, penggantungan Yesus di atas tiang salib itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Berarti iblis ini kurang kerjaan. Iblis yang membuat Adam jatuh, iblis juga yang membuat anak keturunan bangkit. Mana yang betul? Karena rencana pembunuhan terhadap Yesus itu adalah diawali oleh iblis. Bukan Elohim, tapi iblis. Nah, ini masalah besar. Tapi hanya bisa ditelaah bagi mereka yang menggunakan akal sehat. Silakan, Bung. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap dari sebesarnya berarti orang Kristen itu nggak punya akal sehat. Orang Islam yakin, 100% saya yakin itu betul. Terkait dengan keyakinan, terkait dengan agama. Orang Kristen tak menggunakan akal terkait dengan agama. Tapi terkait dengan duniawi, orang Kristen itu saya jempol. Mereka orang-orang pintar, mereka orang cerdas. Silakan, Bang. Ya, kenapa Bang Jemaat bisa menyimpulkan itu seperti itu? Kalau masalah agama, orang Kristen ya paling punya akal ya. Tapi kalau tentang dunia atau apa tuh orang Kristen dijempolin. Oke. Tapi bisa baik. begitu, Bang. Kenapa? Oke. Yang pertama saya menggunakan dalil. Apa kata Paulus di dalam kitab saudara, di dalam uraian dia di dalam 1 Korintus. Apa yang dikatakan? Bahwa Paulus ini berupaya untuk mematikan akal orang-orang yang mengikuti dirinya. Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19 terjemahan lama. Jangan terjemahan baru karena itu sudah diedit. Di situ dikatakan apa?
apolomi sophia sopos sonesis senesos ateteo. Artinya apa? Dalam original teks dan arti yang sesungguhnya apa? Aku Paulus akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 nomor 19. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan akan teos. Kami akan menahan pikiran manusia dan menaklukkannya menuju kepada Yesus. Artinya apa? Orang-orang Kristen ditawan, akalnya dikebiri supaya mereka bertuhankan kepada Yesus. Nah, kenapa saya mengatakan orang Kristen itu tak berakal dalam beragama? Contoh, yang keluar dari Maria, hidung Maria ingus, yang keluar dari mulutnya ludah, yang keluar dari kupingnya itu namanya cuek, yang keluar. Waduh, sudah mulai ini pripot-pripot di bawah. Aduh, mulai panas. Waduh, Dia. mulai kencang kan tap-tapnya teman-teman. Ini sebenarnya kombalku yang iya karena ya Kristen barusan dia nggak memancing penghujatan, jadi di report juga sama hotel yang lain. Parah nih hotelnya. Pak Bale dinantikan Pak Bale. Mudah-mudahan hanya warning ya. Nih bener-bener nih. Kalau main report segala, aku lagi makan juga. Ntar dulu ya Bang, aku habisin dulu. Doan cuma lanjut lagi. Siap. Keluar dari anusnya itu kotoran. Yang keluar dari, mohon maaf, dari vaginanya itu apa? Apa yang keluar dari vagina Maria? Apa? Bayi. Makhluk. Baby. Manusia. Bisa ndak akal kita ini menelaah bahwa pencipta langit dan bumi itu menjadi bayi seketika? Tidak bisa. Ibarat pesawat yang lagi terbang, karena alam semesta ini berproses. Alam semesta ini berproses, bergerak dimensi menit, mengantarkan detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Semua, setiap ketukan gelombang ritme not dalam kehidupan ini memiliki kodrat masing-masing. Di lautan, bagaimana kemudian ekosistem terjadi. Di daratan ekosistem terjadi, proses hubungan antar makhluk terjadi, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang lahiran dan seterusnya, ada yang makan, ada yang tidur. Itu semua butuh pengawasan dari yang menciptakan, butuh pengaturan yang menciptakan, butuh dimensi yang menguasai hal itu semua. Dan ingat, di alam semesta ini bukan hanya bumi, ada miliaran planet, ada langit, ada atmosfer, ada udara, ada tanah, dan semua itu dibutuhkan kemudian sang maha pengawas untuk mengawasi ciptaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi kalau ibaratkan pilot lagi terbang, ibarat dunia lagi berproses menuju kepunahan, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi cicak. Masuk akal enggak nih? Apakah pesawat ini bisa selamat kalau pilot berubah menjadi cicak? Hancur. Hancur. Orang yang hamil 3 bulan melahirkan. Bapak-bapak yang ada di pesawat yang juga perutnya gendut kayak Pak Bom juga melahirkan, yang keluar pelek sepeda. Karena saking paniknya. Wah, pilot kita berubah jadi cicak, weh. Gimana ini? Siapa yang akan mengarahkan pesawat ini? Siapa yang akan menjaga alam semesta ini?
Gelombang ritme yang terjadi dalam kehidupan alam semesta, siapa yang mengaturnya? Tuhan kita menjadi seenggo bayi, cahaya. Maka itu hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang mati akal. Makanya tadi saya katakan mustahile berakal. Allah itu maha menciptakan. Maka ketika ada makhluk lahir tanpa ayah, membuktikan pencipta alam semesta memang maha mencipta, maha pencipta, mampu menciptakan manusia tanpa ayah, mampu menciptakan manusia tanpa ibu, mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Jadi jangan dungu, jangan bahlul, jangan tulul. Jangan tulul. Ketika ada makhluk lahir tanpa ayah, itu mukjizat, itu kehendak Allah. Jadi saudara kita yang bertanya tadi juga kena smash ya? Atau turun Iya. Kena smash juga itu. Wah, kena smash juga. Ya sudahlah, saya kira begitu ya saudara-saudara. Jadi umat Islam ini jangan mau digiring kepada pemahaman tulul yang mengatakan bahwa pencipta alam semesta Rabbus Samawati Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk. Saya menginginkan siang ini membahas tentang pencipta alam semesta itu maha besar. Allah maha besar. Apakah Tuhan mereka anak bayi ini maha besar? Kalau dia maha besar, ya paling tingginya 2 meter, berat badannya sama seperti saya ya, sekitar 75 sampai 80. Dan ketika disebut dia maha besar, terangkat dia ke langit, apakah tetap mengecil seperti kita ini atau membesar semua badannya? Maksudnya tiba-tiba uratnya membesar, membengkak, kakinya memanjang, giginya membesar, matanya membesar, lidahnya memanjang, itunya juga memanjang, berurat dan seterusnya. Ini yang ingin saya bahas. Dimensi akal di dalam menerawang tentang hakikat ketuhanan yang maha besar. Betul, apakah Tuhannya menjadi hul atau gimana? Karena bentukannya kan kita sudah lihat tuh, pernah di rahim, keluar menjadi seenggok bayi, menjadi anak-anak dan seterusnya. Begitu terangkat ke langit, apakah kemudian bajunya robek, ya, sempaknya hancur karena badannya membesar, maha besar sekali? Maka dia menyandangkan gelar di pundaknya sebagai Tuhan yang maha besar. Nah, kita bisa bayangkan matanya seperti apa besarnya, giginya seperti giginya Bu Yuni. Bu Yuni kecil mah kalau giginya Bu Yuni. Perutnya seperti Pak Bom Bom, mah kecil ya, merasa dia kecil. Punyanya dia mungkin sudah digodok Kama Sutra berulang-ulang, masih kecil. Maerot ilmunya enggak kalah, Maerot kalah, enggak cocok. Karena maha besar, karena pencipta langit dan bumi itu, ya, kata dua tawarik katakan begini, benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak bisa memuat engkau Tuhan. Bayangkan betapa besar ibu jarinya. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kalau ada orang Kristen yang bisa membahas ini, dimensi akal di dalam menerawang tentang hakikat Tuhan, silakan naik, pakai akal, jangan lupa pakai helm biar nggak disemes. Demikian. Oke, mantap penjelasannya. Kalau bisa, disambut dulu ini, apa Kristen apa? Kok jadi open camp kayak gini-gini sih? Apa gunanya coba? Ini siapa sih? Dikik aja lah. Kalau dia mau jualan bubur kacang hijau. Iya. Tadi kalau bisa nanggapi Bang Juma ya. Di sana sebenarnya peran iblis itu sangat signifikan sekali begitu. Iblis ini double mencederai manusia begitu. Ya, akal dan jasad, betul. Betul. Kenapa? Jadi yang kena pasal 340 pembunuhan berencana itu sebenarnya iblis sebagai otak pelakunya, dan kemudian kalau manusianya ya orang-orang yang terlibat di situ. Anehnya lagi ada orang yang mengamini itu kan gitu. Oke lah. Mari kita cek satu persatu ya. Iblis mempengaruhi mereka. Ingin membunuh juru selamat Bani Israel ini. Kenapa ya tadi seperti Bang Juma katakan, kalau ini dibiarkan kehabisan teman kita di neraka. Kan begitu ya Bang Juma ya. Bendera kita nggak berkibar.
Ya iblis lah mempengaruhi Yudas, mempengaruhi semua orang-orang yang menolak dia. Kemudian dibuat satu kesepakatan di bawah pengaruh iblis bahwa ingin membunuh anak Maria ini begitu. Berangkatlah dia. Dan menurut iblis ada dua keberhasilan mereka. Pertama adalah berhasil mengadu domba mereka untuk melaksanakan pembunuhan itu. Dan kedua, pembunuh ini sudah yakin benar apa yang dia bunuh. Datang penduduk lain mengamini itu penghapus dosa sekaligus dijadikan Tuhan. Tapi datang Al-Quran sebagaimana penjelasan Bang Juma adalah bahwa apa yang mereka lakukan bersekongkol dengan iblis, bahwa anak Maria lah yang disalib untuk menghapus dosa. Al-Quran meluruskan itu, bahwa bukan dia yang disalib. Biarkanlah mereka berbahagia, bergembira, kong kali kong bersama iblis. Kira-kira begitu pendapat saya, Bang Juma. Iya, Masya Allah, luar biasa. Oh, Ini si Bale udah pulang nih, Gurunda. iya, silakan Bang. Silakan Ya, ditanggapi Bale. Iya di report tadi kalau misalnya nyoten nggak ada yang nggak ini naik aja ya baik-baik ya bang ya. Iya, teman Diskusi abang ya. yang nge-report, kenapa itu bang? Nggak tahu Aneh sih ya. itu, bang. Iya. Ya Bang Bale, silakan lanjut lagi kalau mau bertanya. Tadi sampai di mana ya? Saya juga lupa jadinya tuh bang. Sampai iblis sebagai otak pelaku perencana pembunuhan, kena pasal 340 pembunuhan berencana. Iblis otaknya, silakan. Bro, yang tadi pertanyaannya terkait ini ya Kristen ya kenapa nggak pakai akal ya gitu ya? Iya ya itu, lanjut. Lu kenapa miut-miut sih? Atau Ini sampai saya gua- nih. Gimana? Ya, ini sih gini bang, kenapa ya? Kalau dari saya pribadi ya seperti itu. Ini ada ayat sih yang selalu selalu yang buat menguatkan hati nih asik. Kalau saya baca di 1 Petrus 4 ayat 16 yang bunyinya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu sih yang membuatkan aku misalnya kenapa saya pilih Kristen seperti itu. Ya, itu sih makanya yang dasarnya kalau saya pribadi seperti itu. Ya Bang Juma. Oke, baik. Jadi begini, konsep yang dijajakan di sini adalah ingin menyerupai dengan Yesus. Coba Anda baca di data nomor 1 di 1 Petrus 4 ya. Di situ kalau saya tidak salah ingat dikatakan bahwa Yesus telah menderita penderitaan biologis. Maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Maksudnya, ketika Yesus aja yang adalah konsep Tuhan kalian, saudara Kristen, mati dalam keadaan seperti itu, maka pengikutnya pun harus mengalami hal yang seperti itu. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Elohim. Bagaimana cara orang menjual produk yang gagal? Tentu akan dibalut dengan perkataan-perkataan yang bagus. Bagaimana orang bisa membuat jualan yang adalah uang palsu bisa diterima oleh orang-orang dengan baik? Maka tidak mungkin kemudian penjelasan orang tersebut adalah untuk mencederai produk yang ia jual. Itu dulu. Itu dulu poinnya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya
Sebab telah cukup banyak waktu kami pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Kelihatannya bagus, cantik. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Satu, diinformasikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi bayi. Setelah menjadi bayi, besar dia, dibunuh untuk nebus dosa manusia. Tidak sampai di situ penderitaan anak tersebut. Sudahlah dia diceritakan bangkit menjadi Tuhan, begitu naik ke surga, disembah pula tuh oleh banyak orang. Seorang bupati diyakini oleh masyarakat setempat sebagai presiden, itu akan menyulitkan sang bupati ini untuk mempertanggungjawabkan jabatan bupatinya di hadapan presidennya. Makanya dalam Al-Quran, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Jadi seorang bupati dipaksakan bahwa dia adalah presiden. Maka seorang bupati ini, sepeninggal beliau, diimani oleh masyarakat setempatnya dia adalah seorang raja. Padahal dia hanya bupati yang dipekerjakan kemudian oleh seorang raja, seorang bupati, seorang gubernur atau seorang presiden. Pertanggungjawabannya malu di hadapan presidennya. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, orang-orang yang lebay dalam keagamaannya diusir. Kalian semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Coba anda telah lagi tuh, Matius 7, 15 sampai 23. Andai Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, kenapa mereka diusir? Orang yang level imannya, kepercayaannya, keyakinannya sudah sangat tinggi, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Ini kalau Yesus benar-benar Tuhan, harusnya orang-orang kayak begini yang pertama masuk surga. Tapi justru mereka diusir. Kenapa rupanya diusir? Karena dia hanya bupati, tapi dibuatkan stempel sebagai presiden. Inilah yang terjadi saat sekarang. Jadi kalau anda mengatakan bahwasanya di dalam kitab 1 Petrus 4 nomor 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Theos dalam nama Kristus itu, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu mulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Theos? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik, orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Theos, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Indah sekali nih, bahasa ini luar biasa. Cantik sekali bahasa ini. Tapi itu adalah jebakan. Bagaimana orang ditarik masuk ke dalam jebakan itu untuk mempertuhankan makhluk. Mempertuhankan makhluk. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, jangan kau berlebihan. La taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Jangan kau lebay, jangan kau melampaui batas. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata selain apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Coba,
Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku kemudian mengakui dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Aku telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan mereka alhamdulillah percaya aku ini utusan-Mu. Nah, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel ingin dipercaya sebagai utusan, tapi ditolak. Muncul beberapa dekade kemudian orang-orang yang lebay dalam beragama justru menjadikan Yesus yang ingin dirinya diakui sebagai rasul justru diajarkan sebagai Tuhan itu sendiri dengan perangkat-perangkat seperti yang Anda baca tadi. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27, di situ dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ya, dari ajarannya kemudian muncul. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab nabi-nabi palsu muncul untuk menyesatkan banyak orang. Bagaimana cara nabi palsu ini menyesatkan? Yaitu tadi, bermanis-manis di luar, tapi di dalamnya tai ayam. Jelas itu. Jadi kalau hanya kata-kata seperti itu, apalagi Petrus ini kita nggak tahu. 1 Petrus, 2 Petrus, kita tidak tahu siapa yang menulisnya. Sama dengan kitab Ibrani, tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Kalau dikatakan ini Petrus, mustahil. Kenapa? Petrus mendapatkan pesan untuk penginjilan kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan 1 Petrus, 2 Petrus ini kemudian ditulis untuk orang-orang di luar daripada orang bersunat. Berarti ini bukan tulisan murid Yesus. Karena Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat saja. Di mana tertulis? Galatia 2 nomor 8. Siapa yang menyatakan itu? Paulus sendiri. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dengan demikian, kitab Petrus ini bukan tulisan Petrus murid Yesus. Demikian, Bung. Ya, baik Bang. Lalu kalau seandainya Bang, saya masuk Islam tapi saya percaya sama Yesus, itu bisa kan Bang? Boleh kan? Dan itu percaya sama Yesus dan mematuhi perintahnya seperti kayak hukum Taurat seperti itu. Kalaupun saya masuk Islam itu boleh kan kalau saya percaya sama Yesus seperti itu? Bung, jangankan ente Bung, jangankan saudara. Kedatangan Islam itu justru mengajak kemudian Bani Israel itu masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli Taurat, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan membiarkan untuk tidak dijelaskan banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran itu wahai orang Yahudi dan Nasrani, Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran itu adalah jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan dengan Al-Quran pula menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kalau Anda kemudian masuk Islam, dengan Anda berislam, yakin dan percaya Anda akan melakukan hukum Taurat. Dengan Anda berislam, yakin dan percaya Anda akan beriman kepada Yesus. Ya Bani Israel, wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'akum bil bayinati falamma ja'akum
Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada yang hafal ayatnya? Sahabat-sahabat, ada yang hafal ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat yadayya minat Taura wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi kalau Anda menjadi Islam, Anda akan beriman bahwa kita punya nabi bernama Isa. Dalam agama Anda disebut Isos, yang adalah Isa itu sendiri datang sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Dan itu adalah bagian dari konsep iman Islam. Wajib, tak boleh tidak. Nah, itulah keuntungannya menjadi Islam. Kalau kita menjadi Islam, kita beriman kepada Nabi yang datang tanpa ayat dari Bani Israel itu. Tapi kalau kita menjadi Kristen, Anda beriman kepada Nabi tersebut, tapi Anda tidak beriman kepada Nabi penutup. Kalau kami beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga beriman kepada Yesus atau kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Kemenangan kami itu dua langkah. Kami menyembah Tuhannya Bani Israel, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-Heh-Vav. Kami menyebutnya Allah. Bagaimana wujud hakikatnya Yod-Heh-Vav? Tak ada yang tahu. Kenapa? Yeremia 10 nomor 6. Yod-Heh-Vav tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu hanya ada satu. Berarti yang tidak serupa dengan makhluk ini adalah Tuhan yang datang kepada Bani Ismail dan Tuhan yang datang kepada Bani Ishak. Karena memang betul Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada kami apa yang diterangkan oleh ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, iya ayah, ketika aku mati nanti, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Siapa yang akan kau tuhankan? Yesus atau Allah? Mereka kemudian anak keturunannya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku Yakub, dan menyembah Tuhan nenek moyangmu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Siapa Tuhanmu itu wahai ayahku? Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Artinya ketika Anda menjadi Muslim, Anda menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tapi ketika Anda menjadi Kristen, Anda menyembah Tuhannya Romawi, Yunani dan Belanda. Karena antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail itu berbeda. Tuhan kami, Bani Ishak dan Bani Ismail, adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang wujud laisa kamitslihi syai'. Wujudnya, keberadaannya tidak sama seperti makhluk. Sedangkan Tuhan yang diajarkan oleh Kristen, Katolik, Protestan dan semuanya adalah dewa yang nusul menjadi manusia, menjadi separuh manusia, separuh dewa, 100% manusia dan 100% teos. Sembahan kita berbeda. Meski supaya disama-samakan, Anda punya agama mengambil terjemahan dari kitab Tanakh agar dianggap ajaran Romawi ini sama dengan ajaran para nabi, tapi ternyata hoaks dan tidak sama. Demikian. Berarti kalau dari orang Islam sendiri, dia Tuhannya Esa sama kayak orang Yahudi ya Bang ya? Ya, Tuhan kami satu. Tuhan kami adalah Tuhan yang sama. Gini. Tapi gini Bang, gimana ya? Soalnya kan kalau ada ayatnya, aku lupa dah. Kalau seandainya tanpa melalui Yesus itu kita tidak masuk surga Bang, harus melalui Dia dulu, seperti itu. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Betul? Betul. Nah,
Bagaimana dengan Islam? Ayatnya sudah sangat jelas dan saya bacakan kepada saudara saya tadi. Wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, tanpa melalui aku. Jadi kudu wajib melalui para nabi untuk sampai kepada Allah. Jangan melalui penyesat. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel berucap kepada kaumnya, "Ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku kepada Nabi Musa, yaitu Torah, dan memberitakan kabar gembira dengan seorang yang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Muhammad. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain. Dan memang aku harus pergi, sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Akan tetapi ketika penghibur itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa, yaitu roh kebenaran yang diutus Bapa, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan apa yang didengarkan. Dan ketika ia datang, dia menghabiskan waktunya untuk memuliakan aku. Siapa yang mengikuti instruksi tersebut, maka dia akan sampai kepada Elohim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Maka dengarkan beliau, ikuti beliau, bahwa akan datang roh kebenaran setelah ia pergi, akan datang penolong lain setelah ia pergi, akan datang penghibur atas dunia ini setelah ia pergi. Ketika dunia penuh dengan dosa, kedatangannya kemudian menginsapkan dunia akan dosa tersebut. Apa dosa itu? Mengajarkan menghalalkan segala yang diharamkan Tuhan. Apa dosa itu? Mengajarkan kemudian menyembah kepada utusan Tuhan. Dan itu sudah merebak ke atas muka bumi, maka kedatangan roh kebenaran akan menghapuskan dosa-dosa akan dunia. Di mana Islam pergi, di situ penyembah-penyembah selain Tuhan akan berkurang. Di mana Islam disuarakan, maka di situ penyembah-penyembah roh-roh akan berkurang. Karena Islam datang untuk menginsapkan dunia akan dosa yang dibawa oleh sang pembinasa keji, mengajarkan anak keturunan Adam meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap anak manusia. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, karena itulah kami para apologet Islam 24 jam non-stop memperingatkan bahwa Yesus itu jalan, Yesus itu orang benar, Yesus itu yang memberikan hidup kepada orang yang mengikuti instruksi Elohim melalui beliau. Jangan kasihan dia dihina, difitnah, direndahkan dengan dikatakan diludahin, ditonjok, ditombak, ditampar, dibunuh dan seterusnya. Jangan, please. Beliau nabi, orang suci, orang kudus. Tak ada gunanya dia mati seperti itu, tak ada. Yang mati itu orang yang terkutuk. Yang mati itu adalah penista. Yang mati itu adalah pengkhianat. Yang mati itu adalah penerima suap. Yang mati itu adalah orang fasik. Tak ada susahnya oleh Allah menggantikan nabinya yang akan dibunuh dengan orang yang pantas untuk menerimanya, yaitu pengkhianat, yaitu orang fasik, yaitu pemakan suap, yaitu yang memang pantas terkutuk, di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Jadi jangan pernah mengatakan yang mati itu adalah Yesus. Jangan pernah memfitnah Nabi kami.
Yesus Kristus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang kelak akan kembali untuk kedua kalinya menjadi hakim bagi orang-orang yang terdakwa, yaitu mereka yang telah menuhankan Dia. Jangan percaya Quran jika berat, tapi percaya Bible jika masih bisa. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari tanda-tandanya nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya. Apa tanda-tanda itu? Lihat pengikutnya. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan lihat endingnya. Kepada mereka aku akan berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Subhanallah. Adakah ucapan itu akan terucap kepada umat Islam yang siang hari kemudian selalu memuji beliau? Isa alaihi salam, Isa hosana. Takkan pernah ada. Tetapi kalau orang Kristen, maaf. Tapi kalau orang Kristen, Yesus Kristus, jasamu besar, dengan darahmu dan dagingmu kami memperoleh berkat hidup. Yesus Kristus, cintamu besar, kamu rela persembahkan dirimu untuk dosa kami dan dosa dunia. Dengan menyebut Kristus, mengingatkan kita kepada Galatia 3 nomor 13. Apa yang ditorehkan di sana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Allah, kekasih Allah, dikatakan demi Kristen, demi Roma pemakan babi yang menyembah dewa-dewa, Tuhan membunuh anaknya sendiri dengan mengatakan Yesus itu terkutuk. Ini apa? Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, yaitu seorang yang memutarbalikkan dan menentang perkataan yang maha tinggi, yang kemudian memutarbalikkan hukum. Dia siapa? Tak lain dan tak bukan adalah, baca nomor 23 dari Matius 24. Dia yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, dia yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia. Kata Yesus, jangan ente percaya. Kenapa? Kedatanganku yang kedua bukan dengan tanda-tanda demikian, tetapi kedatanganku yang kedua, baca Matius 24 nomor 27, yaitu dengan tanda seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai barat. Demikianlah Nabi Isa alaihissalam, Yesus akan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Jadi kedatangan kepada Ananias, kedatangan kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada mereka adalah roh jahat. Apa buktinya? Ketika suara yang dia dengarkan Yesus, cahaya yang dilihat oleh Paulus, membuat mata Paulus itu tiba-tiba buta. Sedangkan Yesus menyatakan dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah matanya buta. Dengan demikian, yang datang kepada Paulus mengajarkan kemudian orang menyembah kepada anak Maria, itu adalah roh jahat. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa mereka harus masuk ke dalam neraka jahannam? Karena pada diri mereka terdapat roh-roh jahat yang menghantarkan mereka ingkar dan menutup diri kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Baik Bang, makasih penjelasannya. Tapi ini Bang, ini yang saya bingung nih Bang, mungkin ya. Yang saya bingung ini mungkin kan Nabi Muhammad kan utusan Allah ya, yang terakhir yang bilangnya Bang ya. Tapi kenapa ada utusan maksudnya kenapa Yesus diutus lagi gitu Bang? Katanya kan bilang Nabi terakhir kan, Nabi Muhammad katanya utusan Allah kan yang terakhir gitu. Kenapa masih ada Yesus gitu yang diutus? Nah lalu terus pertanyaan yang kedua itu, apakah Allah itu beragama Islam Bang? Seperti itu. Apakah dia mengenal Islam? Kalau saya mau tanya gitu, boleh dibantu jelasin nggak Bang, supaya saya nggak bingung gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
Famadit surra fi mahmasati gaira mutajanif li ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai dinul jalan kehidupanmu menuju ke akhirat. Tetapi barang siapa terpaksa kemudian untuk melakukan sesuatu dikarenakan uzur, kata Allah, bukan karena ia menghendaki berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ajarannya tadi saya bacakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ajaran Rasulullah telah sempurna. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya Yesus pada fase tersebut memiliki ajaran yang mana konsep ajaran ini seluruh nabi pasti sama. Tetapi pada masa itu keadaan, kesempatan, situasi, kondisi, alam semesta, pendukung-pendukung itu belum ada, sehingga ajaran yang harusnya disampaikan oleh Isa atau Yesus itu belum diajarkan karena belum cukup, belum pas, belum tepat waktunya. Tapi kata Yesus, akan datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Selesai sampai di situ. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, turunnya Nabi Isa bukan membawa syariat atau aturan atau hukum baru. Turunnya Nabi Isa adalah justru menjadi penggenapan dari apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Beliau akan datang untuk yang kedua kalinya, mematahkan salib, artinya mematahkan konsep agama Kristen, membunuh babi. Maksudnya mengajarkan bahwa apa yang tertore di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Digenapinya kemudian Nabi Isa datang untuk membantah dan menjelaskan tentang penghalalan babi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dia datang kemudian sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, datang menjadi makmum. Kenapa dia menjadi makmum? Makmum itu adalah menjadi prajurit, menjadi murid. Siapa imamnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apakah Rasulullah akan hadir di situ pada saat dia menjadi imam? Tidak. Tetapi yang menjadi imam di situ adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan murid Yesus tetapi murid Nabi Muhammad. Lalu Nabi Isa atau Yesus pun menjadi makmum kepada murid dari Rasulullah. Beliau datang membenarkan ajaran Rasulullah, beliau datang mengaminkan Al-Quranul Karim, beliau datang mengaminkan ajaran agama Islam. Kenapa Nabi Isa yang harus turun? Karena ajarannya diselewengkan oleh orang-orang Farisi. Setelah orang-orang Farisi menyelewengkan, kemudian diterima oleh orang non-Yahudi. Orang Yahudi menggaungkan kemana-mana, digunakan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Apa pembuktiannya? Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem, engkau menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem untuk mentobatkan non-Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini dijelaskan di dalam Matius 23:15 sampai nomor 36. Apa kata Yesus? Dan semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Artinya penyesat yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan melahirkan sebuah sekte baru di luar Yahudi, yaitu Kristen. Apa pembuktinya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Di situ orang Yahudi mengatakan, inilah dia Paulus, penyesat yang merupakan tokoh dari Kristen. Jadi dia datang setelah ajarannya dibengkokkan oleh ahli Taurat, dibengkokkan oleh orang Farisi. Paulus, orang Farisi,
Dia mengaku sebagai orang Farisi di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Farisi dari keturunan Benyamin. Maka Isa turun untuk meluruskan ajarannya. Dia turun sebagai hakim. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah akan menjadi hakimnya di akhir zaman kelak. Yesus datang menjadi hakim untuk memisahkan antara domba dan kambing. Siapa domba? Bani Israel. Siapa kambing atau serigala? Mereka yang ngaku-ngaku sebagai Bani Israel tapi menyelewengkan semua ajarannya. Kembali kepada Matius 7 nomor 15 nomor 23, pengusiran terhadap serigala-serigala yang juga mengaku sebagai pengikut. Itu tujuannya ia datang sebagai hakim kepada terdakwa. Kalau Nabi Muhammad, siapa yang terdakwa? Tak ada di umat Nabi Muhammad menuhankan dirinya. Tak ada orang Arab yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, dirubahnya ajarannya itu, sehingga yang tadinya Nabi dan Rasul dirubahnya menjadi Tuhan, sehingga umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Itu tak ada. Maka Nabi Muhammad tidak perlu datang kemudian, karena ajarannya suci, tetap murni sampai akhir zaman. 1400 tahun tidak pernah berubah ajarannya. Yesus baru 1 hari tertinggal meninggalkan dunia menuju langit, sudah muncul orang Farisi, sudah muncul ahli Torah, menulis buku, lalu mengirim kepada penguasa, mengirim kepada penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Siapa mereka? Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi menyambutnya. Namun sebelum disahkan konsili, muktamar, akhirnya Yesus masuk menjadi kandidat satu dewa di antara 3 dewa yang mereka imani. Itu tujuannya Yesus datang. Itu tujuannya Nabi Isa datang. Sepeninggal dia meninggalkan Yerusalem, muncul orang ahli Taurat, muncul orang Farisi, mencari muka kepada pengusaha. Kok pengusaha lagi? Mencari muka kepada mencari muka kepada penguasa, mencari muka kepada pengusaha. Apa sih? Mencari muka kepada penguasa yang ada pada saat itu, sehingga Yesus menggantikan kedudukan daripada dewa Horus, dewa matahari. Apa yang terjadi? Patung-patung dewa matahari dihancurkan, lalu diganti dengan patung Yesus. Juga dijadikanlah sebagai Maria, patung besar yang menggendong bayi Yesus. Itu yang terjadi. Maka muncul Natal, muncul kenaikan, muncul kelahiran, muncul kematian, ibadah hari Minggu, makan babi, berpesta akhir tahun dan seterusnya. Itu semua tradisi-tradisi yang dilakukan oleh pengusaha pada saat itu yang menerima ajaran orang-orang Farisi. Lahirlah Kristen. Kerajaan Belanda pun menerima ajaran itu. Belanda masuk di Nusantara, ajaran itu pun cangkangnya diajarkan kemana-mana. Maka basis pengajaran yang diwariskan oleh penjajah Belanda itu ada titik-titik simpulnya di Nusantara kita ini. Saya kira begitu, saudara. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membedakan antara pengusaha dengan apa satunya? Pengusaha dengan penguasa. Singkat menjemur. Gigi Bang Juma, gigi palsunya itu pasang dulu. Kurang ajar. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi. Apa agama Allah katanya, Guru? Bagus. Masya Allah, saya lupa. Di dalam Al-Quranul Karim tadi saya sudah membacakan, telah kusempurnakan agamamu. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak. Gama kacau. Agama tidak kacau. Kalau kami dinul atau jalan atau sirat, ya, jalan atau milah atau ketetapan. Apakah Tuhan punya agama? Untuk apa? Tuhan tidak beragama, karena Tuhan itu adalah pencipta. Dia tidak butuh hukum untuk dirinya. Kenapa? Karena dia hakikat sang Khalik yang menguasai segala sesuatunya. Dia tidak terancam oleh api, dia tidak terancam oleh hewan buas, dia tidak terancam oleh hukum penjara, dia tidak terancam oleh neraka. Tidak ada yang mengancamnya. Berbeda dengan kita makhluk
yang bernama manusia ini terancam api neraka, terancam hukuman neraka, terancam kemudian denda di dalam neraka. Maka kita butuh agama. Apa agama itu? Hal, dimensi, poin, item, kiat-kiat untuk menjauhkan manusia itu kepada neraka. Maka Tuhan mendatangkan agama. Agama itu aturan, aturan yang mengajarkan manusia supaya terbimbing kepada keselamatan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim apa yang diterangkan kemudian, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengerti apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, wahai Nabi Muhammad. Tetapi kami wahyukan Al-Quran untuk menjadi cahaya. Dengan Al-Quran itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi yang butuh agama hanya manusia, yang butuh bimbingan hanya manusia. Maka bimbingan yang benar adalah yang membimbing kepada kebenaran. Apa itu? Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa itu maksudnya? Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang butuh petunjuk adalah orang-orang, yang butuh bimbingan adalah orang-orang. Kalau Allah tidak butuh, Allah maha segala-galanya. Tetapi Allah kemudian merancang ajaran damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian dari sejak dahulu kala, yaitu rancangan-rancangan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom, dalam bahasa Arab adalah salama, yang adalah Islam itu sendiri. Jadi Allah sudah merancang Islam dari sejak dulu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rancangan damai sejahtera itu terkukuhkan kemudian kembali dengan simpul yang disempurnakan ketika Allah mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Tuhan merancang ajaran agama yang mana endingnya adalah shalom, Islam. Jadi rancangan Allah tentang agama damai sejahtera itu simpulnya ada pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terurai di dalam simpul Al-Qur'an dan hadis sahihah. Demikian. Mbai, matum benela kole, teh mole. Oh dikak nah. Pergi dia. Oh lah Rasul mau dioban dah. Ya, semoga saja dia mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman dilanjut. Saya bikin kopi dulu, di sini juga sudah mau asar. Saya mau latihan dulu untuk berkata pengusaha dan penguasa ya. Mudah-mudahan nanti nggak salah-salah lagi ya teman-teman. Ini sama seperti aduh udahlah, uruslah sendiri tuh Bang Handi. Demikian, lanjut. Kalau bisa kopi campur masaku udah nggak laku, sekarang kopi campur minyak rem. Iya, Bang Yesu Almasih. Selamat sore. Sore. Iya, silakan ditanggapi Bang Yesu. Ditanggapi apa Bang? Udah dijawab. Orangnya nggak dengar kok, budak dia. Tanggapi apa Bang? Iya, kan dari tadi tuh. Iya, silakan. Atau mau bertanya kepada Bang Handi, Gurunda lagi ngopi tuh. Silakan. Saya mau bertanya sama Bang Handi nih. Lu mau kerjanya nanya melulu, lu nggak pernah sadar-sadar. Ya nggak apa-apa Bang, kan boleh bertanya kan Bang.
Hari ini saya nggak mau ditanya, saya mau pengen nanya. Ya tapi nggak apa-apa deh. Ya gitu dong bang. Ini bang mau nanya bang. Makasih bang. Satu itu bang, Belum, satu. Bang, belum, Bang. Belum ya. Silakan dijawab Bang. Yang bisa mengampuni dosa itu siapa bang? Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengampuni dosa. Berarti tidak ada sesuatu lain yang bisa mengampuni dosa itu bang ya? Ya nggak ada siapa yang mau mengampuni dosa. Kalau sesama manusia saling memaafkan, bukan mengampuni. Nah itu kan, tapi kan nggak menghapus dosa itu bang kan? Contoh ya, saya berdosa sama ente. Ya. Anggaplah Anda sebagai muslim begitu ya. Saya tentu minta maaf, bang. Kemarin saya salah deh berdosa sepertinya. Saya minta maaf ya bang. Anda tidak, contoh dengerin dulu orang lagi. Iya bang, iya. Anda Bang. tidak mau maaf bang. Anda tidak mau memaafkan saya. Ya, is okay, nggak apa-apa. Yang penting niat saya udah minta maaf, mengakui kesalahan saya kepada Anda kan gitu. Tapi saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, kemarin aku berdosa sama yang satu ini. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Itu aja selesai. Mudah tuh. Ya bang. Ya malah ada pertanyaan lain ini bang. Apa sama salah dengan dosa itu sama nggak bang? Apa? Kesalahan sama dosa itu sama nggak? Kesalahan itu tidak semua mengandung dosa bang. Contohnya misalnya ya. Ya. Contoh misalnya ya. Saya salah mengambil kunci mau buka pintu rumah, yang saya ambil ada kunci dongkrak. Salah tapi nggak dosa bang. Itu kan lupa itu bang, lupa. Ya, lupa tapi salah juga itu kan. Oh iya. Ya gitu. Tapi kalau salah yang mengandung dosa, yang jelas-jelas adalah udah tahu manusia dituhankan, nah itu salah, itu dosa. Oh iya bang, iya bang. Nah itu kira-kira begitu. Salah banget itu bang. Nggak salah banget itu. Akuin dia. Sekarang iya bang, berarti cuma Allah bang ya yang bisa menghapus menghapus dosa itu Allah. Siap bang, ya? Betul bang. Jadi jangan Anda minta pengampunan dosa kepada makhluk. Begitu bang. Ya bang, siap bang. Tapi beda dengan di pengadilan, ada bahasa hukumnya. Gimana bang itu bang? Contohnya gimana bang? Itu ada namanya amnesti, hukum negara, pengampunan kepada penguasa, kepada presiden. Nah itu hukum. Kalau hukum itu bang? Itu hukum, berbeda itu, arahnya berbeda. Kalau dari konsep keagamaan beda lagi bang ya? Beda lagi bang, Anda paham tuh bang? Ya dikit-dikit kan belajar kan bang sama Bang Handi kan. Loh saya bukan guru kok, yang guru sini Bang Juma. Oh Bang Juma, ya Iya. kan mas, walaupun bukan guru kan bisa ngasih ilmu gitu loh bang. Siap bang. Mantap bang. Terus saya itu tahu bang, ada Hajar Aswad itu gimana bang ya? Kenapa Hajar Aswad bang? Coba datanya tentang Hajar Aswad itu gimana bang? Coba bang. Hajar Aswad itu menurut hadis itu turun dari surga. Kemudian dia hanya batu saja. Kemudian kami umat Islam itu disunahkan untuk menciumnya. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Hajar Aswad bisa mengampuni dosa, bukan Hajar Aswadnya, tapi niat kita ini untuk melaksanakan sunnah Nabi, itulah yang namanya mengampuni dosa. Bukan batunya yang mengampuni dosa, tapi niat kita untuk melaksanakan sunnah Nabi itu. Dan itu juga tidak bersifat wajib. Karena kalau jadi wajib, kasihan orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji. Kira-kira begitu. Orang yang nggak punya itu bang, kalau wajib bang. Iya, pintar lo pada, pintar lo. Nah,
kok bisa ada kepercayaan seperti itu? Gimana itu Bang timbulnya Bang? Kalau Anda bertanya kenapa ada kepercayaan seperti itu, jawabannya adalah karena memang itu sudah dilakukan oleh Nabi kami. Jadi sumbernya dari Nabi. Sumber dari Nabi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengerin dulu. Artinya sunnah ini diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda bertanya seperti itu, kenapa ada ya? Karena Allah menginginkannya, merestuinya. Dan Nabi yang pelakunya. Itulah disebut sunnah yang diikuti oleh umat Islam. Tapi di Al-Quran ada nggak perintah gitu Bang? Perintah aja gitu Bang. Ciumlah batu ini. Nggak ada perintah Bang, sunnah Bang. Kalau perintah itu wajib hukumnya kalau perintah. Oke Bang, oke Bang. Berarti tidak ada Bang ya di Al-Quran Bang ya? Ya sunnah. Sunnah itu perintah tapi tidak wajib hukumnya. Bedakan perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Wajib itu tidak dilaksanakan berdosa. Kalau sunnah itu dilaksanakan beramal, tapi enggak dilaksanakan enggak apa-apa. Oh gitu Bang ya. Betul sekali. Habis minyak rem ini saya minum nih. Ngapain minum minyak rem Bang? Biar pakem Bang. Oh, mana-mana gitu. kalau ngomong. To the point gitu loh. Biar gak licin Bang ya. So, tadi topiknya itu, so, lu kenapa sih percaya banget anak saya Maria itu disalib, bro? Lu kenapa sih? Gimana Bang? Lu kenapa percaya banget kalau anak kesayangan Maria disalib terkutuk gitu loh? Ya gimana ya Bang ya? Emang udah takdirnya kayak gitu Bang. Dan itu loh Bang, tadi udah diterangkan dengan sangat detail oleh Bang Joma. Itu iblis diciptakan memang untuk menggoda manusia. Setuju ya? Dari awal Bang itu, udah dari Ya. awal. Iya. Iblis ini ingin mencari teman di neraka supaya mereka ada teman main di api neraka kan gitu iblis itu kan ya. Kalau rame kan seru Bang. Seru di neraka karena iblis selalu mencari teman. Dan kalau dia berhasil dia selalu mengibarkan bendera iblis begitu. Nah, Yesua Amasia hadir di muka bumi. Tadi diterangkan oleh Bang Joma, iblis kepanasan. Mati bendera kita ini. Kalau kita biarkan Yesua Amasia ini mengajari Bani Israel ke jalan yang benar menyembah satu Tuhan, mampus kita. Iblis mengadakan rapat akbar. Hai semua saudara-saudaraku iblis, berkumpullah kemari. Ada ketuanya berkata begini, saya tugaskan kalian semua. Pengaruhi itu Yahudi, pengaruhi imam-imam kepala, pengaruhi Kayafas. Rasuki itu Yudas, dan rasuki itu tentara Romawi, penjajah itu. Pakai dia. Bagaimana caranya? Ada iblis bertanya, bagaimana caranya? Kalian kan iblis piawai. Ngapain harus nanya caranya seperti apa? Tinggal ngasih godaan-godaan enak. Tinggal kasih janjiin sesuatu yang enak-enak begitu. Oh iya juga ya. Mari kita bekerja. Tung bekerja iblis. Datangin Kayafas, datangin Yahudi. Hei, itu Yesua Amasia, bahaya lo buat kamu. Dia kalau mengajar terus, kamu akan kehabisan pamor. Mata pencarian kalian semua habis, dihabisi sama dia. Terpengaruhlah dia. Iblis merdeka di situ. Datang lagi yang satu, tung. Yudas, ya iblis. Nape? Hei, kamu nanti Yesus. Cium dia, biar ditangkap. Siap, kata Yudas. Datang lagi ke tentara Mawi. Siap iblis. Kamu nanti ikat dia, paku tangannya, gantung dia, ambil tombak, hajar lambungnya, terus
Terus kemudian kasih minum anggur asam. Siap, laksanakan. Kerjasama lah mereka ini. Tung hari penangkapan. Tangkaplah dia. Jadi siapakah yang berkobar benderanya di sini? Iblis. Terus kemudian ada seonggok orang atau sekelompok orang percaya, bahkan dijadikan pondasi iman untuk menebus dosa mereka, kemudian dijadiin Tuhan akibat daripada jasa-jasa iblis tadi, gitu loh. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ingin atau masih berdiri di atas berkibarnya bendera iblis atas penyaliban seseorang yang terkutuk di tiang salib? Silakan. Tung. Gimana bang? Tapi ya. Lah, kagak paham dia tadi. Ya maksudnya kan apa? Saya masih percaya apa enggak gitu kan? Tentang penyaliban itu. Tadi kan udah saya jelaskan peranan iblis di sana bang tadi. Ya udah jelas banget sampai. Nah, kalau iblis banget sampai Imam Kayafas sampai apa. Wah jelas banget Bang Andi tadi. Nah kalau iblis sudah berperan begitu, ngapain kau imani atas peranan iblis? Mesti kau tolak dong. Cara menolaknya adalah memeluk Islam. Al-Quran datang bahwa bukan anak Maria, bukan Yesua Amasia, bukan Isa, bukan Nabi Isa alaihissalam, atau Anda yunanikan bukan Yesus Kristus yang disalib, karena dia adalah utusan Tuhan, dia orang soleh, dia hamba Allah, dia utusan Allah, dia mulia, tidak pantas untuk digitukan. Tapi yang bisa digitukan, yang terkutuk di tiang salib, ini sering diulang-ulang adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat, dirasuki oleh iblis. Makanya Al-Quran datang bahwa Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Tapi tetap ada penyaliban di Al-Quran itu. Kata salib itu adanya di Al-Quran, di Bible Anda nggak ada. Tetap ada penyaliban. Tapi Nabi Isa alaihissalam, dengarkan dulu, Nabi Isa alaihissalam diangkat hidup-hidup, diselamatkan, digantikan oleh orang-orang yang berkhianat. Tapi Al-Quran tidak menyebut nama. Yang jelas ciri-ciri orang yang mati terkutuk di tiang salib yang dibunuh oleh mereka adalah orang pengkhianat. Bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus Kristus, bukan Yesus Amasia. Kira-kira begitu saudaraku. Mantap Bang Andi. Untuk itu, kalau masih Anda berakal sehat, kalau Anda masih mempunyai pikiran jernih begitu, tinggalkanlah kepercayaan salib sebagai tumbal anak orang menebus dosa Anda. Tinggalkanlah sesegera itu, semasi nyawa Anda masih di tenggorokan. Silakan buka celana, pakai sarung, cuci kaki, cuci tangan, ikuti kata-kata saya. Belum ya? Belum bang. Sabar bang. Sabar dulu bang. Tapi Bang Andi. Iya bang. Bang Andi itu ada yang merasa ada persamaan nggak sama Islam sama Kristen gitu? Persamaannya satu, ajaran kasih. Nah itu sama bang. Ada lagi bang. Apa lagi bang? Apa lagi? Nggak ada lagi. Bang Andi tahu nggak? Apa? Apa persamaannya? Dibilang persamaan atau apa ya? Ya apa mungkin persamaan lah. Apa persamaan yang Kristen dengan Islam? Persamaannya itu bang, batu. Kecuali satu itu lah. Belum minanasnya oke lah. Karena ya, tidak mungkin ada. Ntar dulu dengerin. Kecuali ada satu belum minanasnya oke lah. Karena manusia yang berakal di muka bumi ini itu
pasti saling menyayangi, saling tolong menolong. Oke, Itu Bang, pasti Bang. itu manusiawi itulah. Oke. Iya, iya. Ada juga misalnya Anda Kristen. Anda saya temukan dengerin dulu. Anda Kristen atau saya Muslim. Kita kenal baik. Saya menemukan masalah di jalan begitu, pasti Anda nolong dong semampu Anda, kan gitu ya. Sebaliknya juga gitu. Itu manusiawi itu, Bro. Itu pasti itu. Itu kodrat manusia. Mau dihubungkan dengan akidah juga nggak apa-apa begitu. Itu aja, nggak ada yang lain. Perbedaannya sangat signifikan. Itu loh, Bro, kira-kira ya. Ya kalau kira-kira Anda menemukan persamaannya di lain itu apa ya? Antara Islam dan Kristen. Ada, Bang. Apa tuh? Bang, tapi Bang Handi percaya nggak batu itu bisa menghapus dosa, Bang? Ya kan tadi saya udah jelaskan. Ya, maksudnya Bang Handi ini secara personal lah kita. Maksudnya Bang Handi percaya. Kenapa lari ke situ? Tadi udah jelaskan batu itu tidak menghapus dosa, tapi niat kita mengikuti sunnah Nabi itulah yang menghapus dosa, bukan batunya. Batu kok menghapus dosa? Udah dijelaskan para ulama. Iya, seperti itu. Sekarang ini loh tugas Anda mana selain persamaan itu tadi abluminas nas itu kodrat manusia saling tolong menolong, saling kasih mengasihi begitu, saling memberi dan memberikan, menerima begitu. Apalagi kira-kira menurut Anda Ada, persamaan Bang. Kristen dengan Islam apa? Batu itu kan tadinya seputih susu, Bang. Dari surga itu seputih susu kan. Ini bukan itu, sudah saya bahas itu. Apalagi persamaannya? Ya itu makanya batu Hajar Aswad ini loh yang bikin sama loh. Apa samanya emang di Kristen mengenal batu apa namanya Hajar Aswad itu? Ada, Bang. Oh, Kristen bukan ada. batu. Tapi bukan batu. Apa? Ya Nabi Isa. Oh, buset dah. Lu mau nyamain itu? Iya, sama-sama, Bang. Sama-sama turun dari surga, sama-sama dari Allah, sama-sama suci kan. Baik. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda menyamakan, artinya Anda ini mimpi di siang hari di atas sutet. Saya ulang ya. Kalau Anda menyamakan ini, Anda mimpi di siang hari di atas sutet, saluran udara tegangan tinggi. Akhirnya kepala Anda ngebul, turun-turun jadi keribok. Kagak nyambung coy gitu ya. Artinya apa? Hajar Aswad itu batu. Dia diturunkan ke muka bumi, tidak ada misinya. Tidak diberi kitab. Kalau Yesua Mesias diturunkan ke bumi, diberi kitab Injil untuk mengajari Bani Israel. Dia utusan Tuhan. Kalau Hajar Aswad bukan utusan Tuhan. Satu perbedaan sangat signifikan ya. Yesua Mesias diutus. Dengarin dulu. Dengarin dulu biar kau tahu. Rukun Yamani, Bang. Kamu kok menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan batu Hajar Aswad? Gimana kamu ini, bro? Nggak nyambung itu loh. Nabi Isa alaihissalam, Yesua Mesias diutus. Dia manusia. Dia dari bayi sampai dewasa mengajarkan kepada Bani Israel. Hajar Aswad nggak ada tuh diajarin ke Bani Israel. Nggak pernah disusui oleh Bunda Maria. Gitu loh. Jadi kalau Anda mau menyamakan ke sana, agama Anda itu bingung mau kemana. Kenapa? Anda memperkuat akidah Anda dengan menyalahgunakan pendapat Anda kepada salah satu objek disebut Hajar Aswad. Salah terka Anda, salah alamat. Makanya saya bilang sama-sama Kristen. Sepanjang Anda Kristen, ingin memperkuat kekristenan Anda, meniru-niru ajaran Islam, kagak nyampe. Anda seorang Kristen meniru-niru Yudaisme, kagak nyambung. Kenapa? Kristen ini bukan ajaran samawi. Kristen ini berasal dari Antioquia, diperkuat di Roma, dikonsilikan, masuk ke Indonesia, dibawa oleh penjajah. Itulah agama Anda. Terpisah Kristen itu. Terpisah. Tidak bersanad ajaran para nabi. Hanya menjual satu nama nabi, yaitu Yesua Mesias. Anda korbankan, itu iman Anda. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah kemauan iblis. Masa nggak paham-paham sih bro? Tapi kan tidak ada perintahnya di Al-Quran kan, Bang.
mencium batu itu kan nggak ada, terus batu bisa menghapus dosa kan tidak ada di Al-Quran Bang. Coba jelasin di Al-Quran Bang, sesuai Al-Quran Bang. Kalau di dalam ajaran Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada Nabi yang memberi contoh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi itu sunnah, kami harus lakukan. Ada sunnahnya, ada wajibnya, perintahnya. Sholat yang dilakukan oleh para Nabi. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu wajib. Tapi ada sunnah juga. Dan seterusnya. Makanya kami umat Islam itu ada yang memberi contoh, suri tauladan. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Terus saya tanya kepada Anda, kenapa Anda mengingkari ini semua? Kenapa Anda memakai jalur alternatif yang tidak sinkron dengan ajaran para nabi? Ini yang Anda harus pikirkan sebelum terlalu banyak nyeleneh begitu loh. Pikirin baik-baik bro. Pikirin baik-baik. Yesus datang di muka bumi, apa yang dia ajarkan? Dia ajarkan satu yang paling utama yang berkesinambungan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Yesus Al-Masih atau Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Tauhid. Tidak ada ajaran para nabi bukan tauhid. Termasuk Yesus Al-Masih mengajarkan menyembah satu Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah diriku. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Markus 12:29. Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Dari mana sekarang konsep-konsep memasukkan dia bagian daripada Tuhan dengan konsep Trinitas? Ini tidak dikenal oleh Yesus Al-Masih. Setelah Yesus enggak ada di muka bumi, baru dibuat konsep beginian. Makanya Sering Banyuma memberitahu kepada Anda semua, ingat Matius 7:15-23. Apa katanya di sana? Siapa yang menuhankan aku? Siapa yang bermukjizat atas namaku? Siapa yang mengusir setan atas namaku? Pada akhir nanti kau akan kuusir. Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang menuhankan Yesus, orang yang bermukjizat atas nama Yesus, orang yang mengusir setan atas nama Yesus, Yesus berkata, kalian orang jahat, enyahlah kau dari hadapanku. Kira-kira begitu. Kembali ke host, saya minum kopi lagi campur minyak rem. Oke, siap. Ini karena ini si Petra dibuang aja. Dibuang. Siap. Jangan buang. Ente ya. Janganlah kau dari sini. Nah, Bang Arya, selamat sore Arya. Arya, selamat sore. Arya. 3 2 nyusup. Wak, terusin dulu siapa tahu ada kurang lengkap tadi, Wak. Ya, sudah semuanya sudah lengkap. Tadi sih dia berbicara mengenai soal takdir ya. Apakah di dalam ajaran kekristenan itu mereka percaya dengan takdir? Tidak ada sama sekali ya. Yang namanya takdir itu di tangan Allah, takdir itu ya. Kematian di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, maut, jodoh pun di tangan Allah. Sementara kekristenan itu tidak ada yang namanya takdir. Kenapa? Karena Tuhannya kena paku sampai sekarang. Jadi tidak mungkin tuh takdir itu di tangan Tuhan ya. Tuhan ente kena paku sampai sekarang. Berarti tetanus, Bang. Ya, betul seperti itu. Sekarang Yesus di mana? Kok bisa masih dipaku? Yesus dipaku itu saya lihat. Yang benar, walet lo nanti lo. Loh, kenyataannya seperti itu. Yesus dipaku sampai sekarang. Coba lihat ke gereja. Coba buka kitabmu. Yang kamu percayai itu Anisa 158. Iya, nggak usah masuk ke Al-Quran, nggak usah.
Yang jelas faktanya itu kalau Yesus itu dipaku sampai hari ini dan itu tidak bebas sama sekali. Itu sudah pada pinter, jangan mau gitu-gitu. Ya, sekarang Yesus dia tuh masih dipaku atau enggak? Saya tunjukkan fotonya ya. Baik, saya tunjukkan fotonya sampai hari ini Yesus itu kena paku. Sebentar ya. Sebentar, saya tunjukkan datanya. Kami nunggu ya bro, sabar. Lu kalau mau memperkuat keimananmu jangan ke Al-Quran deh. Al-Quran kan kitab yang paling Tunggu dulu. Kita paling bener nggak Al-Quran bang? Bukan paling bener, yang bener. Kalau paling bener berarti masih ada yang bener yang lain. Ya udah terserah bang dah, pokoknya kan itu kan bang. Ini lihat faktanya sampai sekarang masih kena paku. Nah, ya, lu masih kena paku sampai sekarang. Lu percaya Google apa percaya Al-Quran, bro? Gua percaya fakta, bro. Faktanya seperti itu. Coba buka surah Al-Quran, kitab suci. Nggak usah masuk ke Al-Quran, nggak usah masuk ke Al-Quran. 158 itu kebenarannya, bro. Ya, Ikhwan Pilah silakan dinilai sendiri ya. Faktanya sudah jelas bahwa Yesus itu sampai hari ini pun tangannya kena paku. Sampai hari ini. Sementara pernyataan dia yang mengatakan Yesus itu naik ke surga ternyata tidak ada sama sekali, buktinya tidak ada sama sekali, tetapi fakta menjelaskan bahwa Yesus sampai hari ini pun tangannya kena paku. Itu sudah jelas di situ ya. Nah, jadi ente percaya fakta atau percaya apa? Malu-maluin publik kamu itu, malu-maluin diri lo sendiri tuh. Enggak, ente percaya fakta tidak? Faktanya itu Al-Quran An-Nisa 158. Tidak usah masuk ke Al-Quran, nggak usah masuk ke Al-Quran. Nggak usah. Jadi jelas di situ ya. Fakta membuktikan kalau misalkan Yesus sampai hari ini pun kena paku, itu sudah bukti. Aku males tuh. Ya, ya begitu ya. Bang Andi percaya dengan fakta nggak, Bang Andi? Ya, fakta yang berlaku sampai hari ini. Kalau faktanya Yesus kena paku apa enggak sampai sekarang? Kena. Nah, itu faktanya. Ya, jadi jangan usah dibantah. Fakta sudah diperlihatkan depan mata, kok masih dibantah juga gitu? Itu sudah jelas. Jadi begitu ya. Baik, apalagi Bang Andi? Ya inilah teman-teman Kristen kita ini loh, memperkuat akidahnya, nyebrang ke Al-Quran. Najis itu Al-Quran mengenal Kristen. Gitu loh, dibilangin kafir lah orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Anak manusia itu Tuhan kafir gitu loh. Esa bang, bukan. Tuh dibilangin lu. Yang bilang 3 itu kafir bang. Ya memang Tuhanmu 3 toh. Tuhanku Tuhan yang Esa. Ya Bapak, Putra, Roh Kudus berapa itu? Gak ada Roh Kudus. Loh, kamu ini Kristen Duinitas gitu? Gak ada Roh Kudus. Tuhan jadi itu kamu Esa, monoteisme bang. Siapa? Kalau yang Esa siapa Tuhan itu? Kalau Esa siapa? Tuhan Allah kan? Bukan Yesus. Yesus itu selamat kita bang. Bukan Kristen ini berarti. Bang, juru selamat. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Loh, berarti ada 2 Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Terserah apa Bang Handi. Loh, gimana sih kok terserah? Duh, Bang Handi nangkapnya gimana Bang Handi? Nangkapnya itu Tuhanmu 2 tadi, Yesus Tuhan, ya Bapak Tuhan. Ya udah itu terserah. Ya udah. Tapi kok iya kan ya, Pero? Yesus ini ya udah diam dulu Bang, diam dulu Bang. Ya udah cukup. Ya, Mas Perho. Dia udah mengaku Tuhannya 2, Perho. Tidak ada berkualitasnya kok nanya. Memang sulit loh itu. Sulit Bang Perho itu menerangkan, kecuali jujur kepada subordinat itu 3. Nggak bisa itu, karena Yesus dan Bapak sangat jauh berbeda. Gitu loh Bang. Hakikat Bapak bukan manusia, hakikat Yesus manusia.
Hakikat Roh Kudus bukan manusia. Jadi ada 3 hakikat di sini lah yang berbeda. Hakikat apa sih itu? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu manusia. Keadaan sebenarnya Bapa itu bukan manusia. Jadi kalau Anda ingin mencampur adukan ya nggak bisa. Nggak bisa manusia dicampur dengan pencipta. Kira-kira begitu, bro. Baik, siap Bang Andi. Terima kasih atas penjelasannya. Ada Kristen yang lain nggak? Itu ada perso. Ini mah nggak punya kuping. Kuping kambing. Iya. Kok gitu sih saya dibilang kuping kambing. Kuping. Yang lain aja nggak apa-apa yang lain. Kalau ada yang lain. Nggak apa-apa lah, Wak. Siapa tahu dia mau mendengarkan hari ini. Waduh, nggak bisa, Bang Andi, nggak bisa. Kuping kambing dia, nggak bisa. Mudah-mudahan ada yang lain aja. Kalau yang lain nggak apa-apa. Sambil menunggu Bang Juma ini, Bang Juma on. Bang Juma lagi latihan kok. Oh, lagi latihan. Baik, baik, baik. Yang lain, tolong kandasinya. Yang lain naikin. Yang minta permintaan cuma si Yesus. Ini nggak udah ditarik-tarik nggak naik. Si Petro lagi. Si Dajjal ada di bawah minta tapi nggak aku terima. Petro. Oh, Petro. Si Petro Mini. Oh iya, Petro itu satu-satunya Kristen yang luar biasa dia ya. Yang mengatakan dewa ini adalah anak monyet, dewa ini adalah binatang, dewa ini adalah anak setan. Nah, itulah si Petro. Jadi betapa luar biasa orang seperti dia, sampai hari ini pun tidak ada sama sekali kata-kata maaf. Ajaran kasih yang mereka gembar-gemborkan ternyata hanya di mulut aja, dan hatinya itu begitu buas menghinakan seorang Mahadewa. Tetapi alhamdulillah dewa tidak pernah tersinggung sama beliau. Dewa pun insya Allah sudah memaafkan walaupun dia belum memaafkan, walaupun dia belum minta maaf. Sampai hari ini belum minta maaf itu ya. Dewa dikatakan sebagai binatang, tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak masalah itu. Yang penting jangan menghina Nabi Muhammad saja ya. Kalau menghina dewa wajarlah. Dewa ini siapa sih? Ya, kalau misalkan dia itu mengatakan dewa ini binatang, dewa ini guguk, dewa ini monyet, atau dan lain sebagainya, padahal muka dia itu jelas-jelas lebih jelek daripada dewa. Dan ternyata begitu dewa mendengar dari keluarganya, ibunya pada saat melahirkan itu ari-arinya ketukar itu. Bayinya ketukar dengan bayi gorila. Nah, itu si Petro itu. Hari-harinya ketukar sama kabel kusut. Kabel kusut. Bang Andi izin, ini ada yang typing si Peros dipanggil jadi saksi. Saksi apa itu Peros? Ada masalah apa tadi di sebelah? Nggak tahu aku. Yang jelas kalau Anda selalu menyebut kata binatang, mestinya introspeksi diri. Kenapa? Hanya ada satu agama di dunia ini begitu, Tuhannya itu diidentikan, diberikan atau dialegoriskan dengan kata domba. Begitu juga yang ada Roh Kudus, naudzubillah min dzalik, diidentikan juga dengan binatang, burung merpati begitu. Jadi sekiranya sebelum mengeluarkan kata-kata binatang, introspeksi diri dulu deh. Anda itu domba, Anda itu gembala. Yang domba siapa, yang gembala siapa? Banyak di gereja itu. Mereka katakan gembala loh. Makanya anak kecil bingung, anak Kristen, kok kita gembala sih? Kok kita Tuhan kita anak domba gitu loh. Nah gimana ngejelasinnya kepada anak kecil coba? Terpaksa di anak kecil ini dibawa ke Ragunan, kebun binatang. Oh itu domba nak? Hanya lagi bertanya, bagaimana Yeskiel 23 nomor 20? Mana itu keledai apa seperti jakar kuda? Tuh. Kenapa anak kecil nanya lagi? Kenapa ini yang dibahas di Bible? Gak ada yang lain apa kata anak kecil? Kata dia, jangan banyak tanya, nah imani saja. Kan gitu jawabannya. Gitu loh. Anak kecil itu nggak boleh kritis. Bahkan Bible itu dijauhkan dari anak kecil. Butuh pendampingan untuk membaca Bible. Coba aja Bang Perho kalau punya anak kecil ya yang sudah bisa membaca, anak 1 SD, kelas 1 SD, pulang sekolah gitu Bang Perho, Anda kasih Bible, tiba-tiba dia pak buka Yeskiel 23 nomor 1, bagaimana menjawabnya?
Kira-kira bagaimana Bang Firno menjelaskan Yesus 23 ayat nomor 1 ini kepada anak kecil? Anak kecil minta, saya nggak mau dijelaskan, saya ingin lihat buktinya. Bener nggak sih ada zakar manusia seperti zakar kuda? Gimana menjawabnya? Kalau itu belum waktunya untuk anak kecil, Bang. Nah, udah. Bang Andi nggak punya kuping dia udah. Ini aja nih lemah aja. Ya, Santai aja, santai. Ya kita kan diskusi sama orang yang punya kuping. Ya kalau orang nggak punya kuping, untuk apa kita diskusi? Begitu. Di saat kepepet kabur, ya kan? Di saat kita menampilkan data, dia tidak menampilkan antitesisnya. Kita menampilkan satu tesis, sementara dia jawab dengan yang namanya retorika, dan tesis yang kita sajikan dikatakan sebagai palsu sama dia, sementara dia tidak menampilkan antitesisnya. Kan kita bingung menghadapi orang seperti ini, ya kan? Disebut manusia bukan, disebut bukan manusia, disebut punya kuping ada, disebut tidak punya kuping bisa jadi gitu. Ya silakan Pak Lemah, apa yang mau dibahas Pak Lemah? Salam. Ya silakan Salam, silakan. Mau tanya Bang? Ya, apa yang mau ditanyakan Bang? Aduh noise ya Dewa ya. Noise dikit Bang. Ya silakan Bang Lemah, apa yang mau ditanyakan Bang Lemah? Menurut Islam, Isa sama Yesus itu sama nggak Bang? Baik, kalau di dalam Islam antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah satu tokoh yang sama, tetapi memiliki dua cerita yang berbeda. Yang satu berdasarkan sejarah, yang satu berdasarkan firman. Karena satu-satunya manusia yang diciptakan sama Allah tanpa sentuhan dari seorang bapa itu adalah kepada Nabi Isa alaihissalam dan kepada Yesus. Ini adalah satu sosok yang sama, tetapi di dalam Bible itu diterangkan berdasarkan pewartaan, berdasarkan dari sejarah. Kalau di Islam itu berdasarkan dari pewahyuan. Yang namanya pewahyuan itu datang dari Allah langsung. Apa mungkin yang namanya pewahyuan bisa terjadi yang namanya kesalahan, bisa terjadi yang namanya intrik, bisa terjadi yang namanya pertentangan? Itu tidak mungkin. Tetapi lain halnya dengan sejarah. Sejarah pasti terjadi yang namanya pertentangan, terjadi penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata, monopoli kata-kata, dan lain sebagainya. Sementara di dalam Bible itu tidak ada satupun juga ayat yang mengatakan kalau Lukas, Matius, atau siapapun juga itu ditulis berdasarkan firman tetapi hasil dari penyelidikan. Jelas yang namanya hasil penyelidikan pasti terjadi yang namanya kontradiksi. Begitu Bang. Kok Dewa noise ya Bang Andi ya? Kagak, aman. Bentar, ganti dulu coba. Jadi itu Bang jawabannya Bang. Oh berarti sama, sebenarnya secara garis sama Bang Handi ya? Ya kalau yang disalib beda. Nah, kok bisa beda Bang? Ya beda karena bukan anaknya Maria yang disalib. Yang disalib anak orang lain. Beda orang, bukan Nabi Isa gitu Bang? Ya, saya bilang anaknya Maria, Siti Maryam, anaknya anaknya Bunda Maria itu kan sama-sama anak satu perempuan di dunia ini yang pernah melahirkan tanpa seorang ayah. Gitu ya. Ya, jadi kisahnya yang berbeda, oknum yang sama. Tapi kalau lari ke penyaliban, itu lagi bukan anak Maria di situ. Karena nggak mungkin anak Maria yang disalib, karena dia tidak punya dosa, gitu ya. Itu yang disalib beda lagi Bang? Ya beda orang Bang, bukan anak Maria yang disalib. Siapa bilang anak Maria yang disalib? Memang dia punya dosa, punya salah? Ya nggak ada dosa Bang, suci Bang dia Bang. Ya jadi bukan dia yang disalib toh. Yang disalib itu terkutuk loh. Gitu loh. Kan perintah Tuhan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Jelas itu ya. Tapi kok Yahudi ingin bunuh Isa Bang? Ya karena kan udah dijawab tadi. Udah dijawab tadi. Karena Yahudi ini tegar tengkuk. Tidak mau diganggu oleh kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu juga. Gitu loh. Jadi mereka memang menolak ya? Gitu. Mereka menolaknya gitu. Menolak Mesias Bang ya? Betul, Yahudi itu menolak. Tapi Islam menerima Bang? Ya pasti. Nggak sah iman seseorang kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Mantap Bang Andi, mantap. Gitu.
Ini yang tadi ini Bang Andi. Dia juga ganti akun nih. Iya. Nggak durhaka. akun bang. Ya, mendingan buang saja ganti yang lain lah. Ya jangan bang, mau tanya-tanya dong bang. Nggak usah. Aduh, gimana sih? Iya. Tadi udah dijawab, masih ngeyel juga. Yang menjadi masalah itu, Kristen serba salah dia. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Gitu loh. Kalau tidak sama, waduh, di terjemahan Bible-nya ada Isa Al-Masih banyak, gereja Isa Al-Masih banyak. Baru-baru ini aja diganti nomenklatur di kalender. Dulu kenaikan Isa Al-Masih, sekarang udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Jadi komitmen lah bahwa kalau memang beda, taruhlah gereja yang bernama Isa Al-Masih itu ya dihapus lah. Kalau nggak punya duit sini tak beliin pilok kan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau Dewa tertarik sama diskusi yang barusan ya, siapa yang barusan itu? Bang Singa, siapa yang barusan? Yang barusan itu lebih banyak mendengar dia itu. Dan pertanyaannya bagus juga tadi ya, dia mengatakan kalau misalkan saya masuk Islam, apakah saya meninggalkan Yesus? Jawabannya tidak. Tidak meninggalkan Yesus. Meninggalkan kekristenan itu dalam arti bukan meninggalkan Yesus, tetapi itu adalah salah satu bukti kecintaan seorang Kristen kepada Yesus. Karena Yesus memerintahkan dengan jelas di situ. Masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Artinya pengajaran yang Yesus sampaikan itu belum beres. Kenapa? Karena Yesus ketika diutus itu hanya 3 tahun. 3 tahun ini dapat apa? 3 tahun. 3 tahun jelas nggak dapat apa-apa 3 tahun. SD aja tidak lulus, betul tidak Pak Andi? Bang Andi? SD 6 tahun, Yesus mengajar 3 tahun, SD dipecat itu. Masuk SMP 3 tahun, masuk SMA 3 tahun, setelah itu kuliah. Lihat baginda Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari pengajaran lengkap semua. TK lulus, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sampai umatnya pun kuliah lulus semua sarjana. Alhamdulillah. Sementara Yesus cuma 3 tahun. 3 tahun dapat apa? Kursus menjahit. Kursus menjahit 3 tahun itu. Betul. Nah, jadi seperti itu ya, Iwan Bila ya. Dan sepertinya yang tadi itu kayaknya sedikit banyaknya dia otaknya sudah mulai terbuka dia itu. Sudah mulai terbuka, sudah mengetahui apa isi yang terkandung di dalam Bible. Seperti halnya tadi barusan kita diskusi dengan seorang perempuan yang bernama Jessica, dan alhamdulillah Jessica di situ sudah membuka akalnya dan dia sudah mengakui Yesus adalah utusan, Yesus adalah seorang hamba. Sementara di dalam Bible, di dalam pengajaran gereja itu tidak diajarkan sama sekali kalau Yesus itu adalah seorang hamba. Itu pengakuan dari Jessica langsung, ya. Dan rata-rata ya, yang namanya manusia itu layaknya seperti buku. Ada yang terkejut dengan covernya dan ada yang kaget dengan isinya. Manusia itu seperti itu. Makanya jangan tertipu dengan yang namanya cover. Orang bule mengatakan don't judge the cover in the jungle. Wah, apa itu Bang Andi? Jangan menilai seseorang dari covernya, tapi lihat dari isinya. Bagaimana kita tahu rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa itu bersih. Rumah sakit jiwa itu bagus. Temboknya kayak tembok TK, berwarna-warni begitu indahnya. Tetapi lihat isinya. Isinya orang sakit jiwa semua. Makanya jangan menilai orang dari covernya. Don't judge big cover in the jungle of the year. Apa bahasa Inggrisnya? Lupa deh. Lihat yang namanya gudang garam ya. Gudang garam. Isinya apa? Rokok. Tertipu dengan covernya itu. Sekali lagi, don't judge big cover in the jungle of the year. Itu bukan Kang Dito. Dewa nggak tahu ini bahasa Inggris nih. Maklum dulu nilainya 2. Izin nambahin Bang Dewa dan juga ya, silakan lanjut. Di sini masuk asar ya, Dewa izin asar ya. Bang Singa, Dewa izin asar semuanya, silakan lanjut. Oke, siap. Aku lagi menarik conten ini, lanjut. Ya. Saya izin tadi, kenapa ya ada teman-teman juga dari Kristen itu ada yang mengakui Yesus itu Nabi Isa, ada yang bilang enggak, bukan, beda. Ini buat edukasi juga ya teman-teman ya, bahwa memang di dalam Bible itu juga tertulis. Ini yang kemarin juga sudah kita publik ya, kita publiskan
bahwa seorang misionaris pasti akan menggunakan Isa Al-Masih. Itu semua misionaris, karena dengan cara mereka memperkenalkan dan memperlihatkan bahwa Yesus itu Isa Al-Masih untuk memurtadkan orang Islam atau kita-kita yang belum paham tentang kristologi. Itu poinnya. Dan kemudian bagi yang mengaku debaternya, ini yang bahaya. Mereka cerdik seperti ular. Nah, itu memang tertulis di dalam Matius 10 nomor 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ini untuk debater-debater Kristen nih. Ya, tolong direnungkan. Kalian cerdik seperti ular. Ingat, ular itu gambaran iblis. Nah, sementara tulus seperti merpati ini apa? Inilah misionaris. Jadi yang tulus seperti merpati ini orang-orang yang ingin memurtadkan kita semuanya. Kalau kita tidak belajar tentang kristologi atau membaca Bible mereka, ya dengan mudahnya mereka kasih Indomie, kasih uang tiap bulan supaya murtad. Nah itu ketulusan merpati itu begitu. Nah merpati ini disimbolkan Roh Kudus. Yang secara gambarannya nggak tahu ini Roh Kudus ini seperti apa. Kan begitu ya? Jadi pemahaman ini teman-teman Iman Villa untuk sebagai edukasi bahwa mereka teman-teman Kristen yang memang menolak Yeshua HaMashiach, bahasa surumpunya itu Isa Al-Masih dan Isu. Kalau Yesus sudah beda lagi nih, kita bahasanya ke linguistik. Karena Yesus huruf J ditemukan oleh orang Eropa itu di abad ke-16. Itu poinnya. Nah di Indonesia berubah menjadi Yesus kapan? Setelah tahun 2000 ke atas. Di bawah tahun 2000 terbitan biblos-biblos itu masih ada yang pegang dan punya tertulis dengan jelas Isa Al-Masih. Tujuannya untuk mencari jemaat. Begitu. Mungkin tambahan dari silakan Mandi. Ferhos, ada bantahan itu Ferhos dari Kang Dito itu. Gimana Ferhos? Woi Ferhos, tidur ah. Berarti betul apa yang dikatakan Kang Dito itu ya Ferhos? Wah tidur ini anak-anak ini. Si Pak Bale tadi kemana? Dia tiba-tiba turun tadi. Mungkin bisa di-share ulang, Dinda, singkat. Itu si lemah itu mungkin balik itu. Iya. Enggak. Si lemah itu mau naik lagi. Si lemah itu Yesus. Mau diskusi sama si lemah itu, Kang Dito, silakan. Sambil nunggu-nunggu ini. Mau saya naikin? Silakan. Ya, mungkin dia mau bantah itu tadi tentang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia paham atau tidak itu? Naikkan aja lemah. Udah kabur. Udah kabur dia. Jadi pemahaman ini ya menurut saya pribadi kita menempatkan diri sebagai manusia yang penuh dengan rasa penasaran dan untuk belajar. Makanya ada kata orang Madura, belajar itu tidak mengenal usia. Terutama dengan gurunda kita ya Bang Zuma, Masya Allah. Ini pembelajaran kita, beliau sudah sampaikan tentang bahwa dengan jelas yang disalib itu Yudas. Itu kurang apa lagi. Dan memang penyalipan itu terjadi untuk menggenapkan kehendak iblis. Makanya 1 Korintus pasal 5 nomor 5 yang ditulis oleh Paulus, orang itu harus kita serahkan kepada dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Maaf ya, saya nggak menghujat, tapi itu yang tertulis tuh. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Kemudian tentang intelijensi atau kecerdasan. Tadi udah dikatakan juga oleh Guru Dajuma, itu ada di mana? 1 Korintus pasal 1 nomor 19. Jadi otaknya itu disuruh hilangkan semua dulu, baru ngikutin doktrin. Ya, benar, iblis adalah bapakmu. Ini yang dikatakan oleh Paulus juga. Yaitu sebab
tentang kebenaran Allah karena dustaku, katanya dia gitu kan. Jadi emang Paulus ini berdusta. Tentang dusta itu ya tadi itu Matius 10 nomor 16. Itu sangat-sangat ngena sekali kepada teman-teman Kristen ya. Jadi nggak usah menjadi serigala yang menyamar jadi domba lagi, udah ketahuan. Apalagi kita yang sudah memahami bahwa ternyata misionaris dan teman-teman Kristen yang untuk bertahan dan untuk menyerang ini seperti merpati, tulus. Yang penting pokoknya kalian harus murtad nih. Aku punya donasi banyak untuk membayar kalian untuk murtad. Nah, setelah murtad orang ini kemudian muncul menjadi debater. Kau harus bisa cerdik seperti ular. Tapi kau waktu dulu kau memurtadkan aku pakai duit, kau nggak pernah bilang ngucat-ngucat Islam. Sekarang aku udah masuk Kristen, kau bilang aku harus memusuhi mereka dan nggak pernah menyamakan lagi. Dan macam mana ini? Yesus dengan Isa, aku harus ngomong beda, tapi kau gitulah ya jadinya ya. Jadi bingung sendiri karena apa? Konseptual di dalam agama adalah tentang kitabnya. Kalau kitabnya memang mengabarkan bahwa Kristen ini dibawa oleh Yesus, di mana tertulisnya? Kenal nggak kira-kira Yesus ini sama Kristen? Ini, makanya teman-teman ya, semoga bisa menambah iman Islam kita, tidak mudah goyah untuk dengan cara setulus seperti merpati tadi ya. Dikasih kartu nama, kalau butuh duit nanti hubungin saya ya. Itu hati-hati tuh. Habis itu dikirim kartu nama, dimintain nomor telepon. Halo, apa kabar? Aku kasih makanan ya. Ingat, hati-hati. Itu penggorengan bau bekas-bekas goreng babi. Jadi teman-teman ya, Iwan Villa, Masya Allah, ini satu kesempatan paling tidak saya bisa ikutan mensuarakan tentang mempertahankan iman Islam kita, bahwa memang tertulis cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati tadi. Kalau digoyang dalam ranah dialektika, mereka tidak akan mengakui itu. Karena itu hal yang implisit, eksplisit tapi dijelaskan implisit. Jadi bingung. Orang yang sudah memahami bahwa mungkin sekelas pendeta pasti paham itu. Oke? Mana tanya lagi nih? Yuk. Kang Dito kita kan udah selesai belajar nih. Ya, Kang Dito kan ini moderator juga. Kalau kalau nggak dipergunakan dicabut aja. Aduh. Ya, aku kan nggak tahu nama-nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku udah narik-narik. Gimana Bang Glenn, sehat? Ada apa Kang Dito nyari sayang dulu? Siapa? Oh, Bang Glenn. Nyari sayang dulu ngapain? Oh, nggak ada. emang abang dulu yang di sisi mana ini? Dari sisi yang cerdik seperti ular apa yang tulus seperti merpati nih? Nah, saya dua-duanya. Saya di depan orang saya merpati tulus, belakangnya cerdik kayak ular, ngeri. Begitu saya sudah dipegang, wah matuk loh, stop. Sudah dipegang. Pokoknya pegangin ekor. Yang penting pegang dulu. Karena ketulusan kita, tulus, tahu dipatuk, cedar, ya kan? Mana lah hoten-hoten nih? Ya, yang naik itu selalu ngeyel lah, udah diterangin, udah dijawab sama gurunda semuanya, tetap ngeyel kayak si lemah itu. Dan siapa yang satunya juga itu? Nggak ada yang cerdas pikir saya. Bagaimana lah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mendadak jadi merpati juga ini Samudra ini? Bang Samudra, tarik konten Bang. Lanjut Bang Glenn. Saya sudah bilang, sepintar-pintarnya mereka dalam bidang ilmu, mau bergelar doktor, profesor, tapi begitu kembali ke doktrin, ya begitulah. Kang Dito juga sudah paham, Bang Handi juga sudah paham,
bagaimana mereka menggunakan keilmuannya itu untuk mempertahankan sesuatu yang salah. Kadang-kadang kalau saya diskusi itu ingin kali gue pergunakan kunci dongkrak. Biar apa bang? Mas Glenn gimana ceritanya kemarin ketemu Boras di Bu Darni? Ya kalau waktu offline sih dia bersedia untuk melakukan klarifikasi, bersedia untuk membuat video untuk menyatakan dia kepleset lidah, keselimbet. Tapi buktinya begitu kami pulang, belum nyampe 5 menit kami pulang, dia sudah naik di roomnya PPJ dan berkata bahwa kita ingin melapor. Padahal tidak ada sedikit pun kata-kata kami untuk melakukan laporan. Itulah kadang-kadang ya udahlah kita buku bilang Bang Bejo balik. Nggak usah kata dia udah. Ya memang orang kayak gini pandai bersilat lidah ya. Ya padahal kami tidak ada sedikit pun mau melaporkan, tidak ada niat melaporkan. Kita cuma mau mengatakan bahwa yang dikatakan Bu Darni tentang menikahi keponakan itu, Rasulullah menikahi keponakan itu salah. Yang mestinya menantu dari anak angkat, istri dari anak angkat dibilang jadi ponakan, kan itu jauh berbeda artinya. Sudah kami jelaskan di situ kalau maksud Rasulullah itu untuk menjelaskan bahwa anak angkat itu tidak bisa menggunakan apa kita bilang binnya ayah angkatnya gitu loh, tidak bisa meneruskan nasab ayah angkatnya. Di situ ingin dijelaskan ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad, udah jelaskan begitu. Kita hanya menjelaskan dan meminta klarifikasi, dibilangnya kita mau melapor. Kadang-kadang ya kidding. Bang Sunan, mana abtennya Bang Sunan? Nggak tahu mereka itu mungkin masih belajar, nanti mau masih nengok-nengok kamusnya mungkin. Ini udah berapa kali bolak-balik mulai tadi udah mana yang orten mana yang enggak ini. Oh punah katanya itu. Bang Samudra sih nggak mau ternak dong. Ya, ini sebenarnya yang bikin salah ini Kang Dito terlalu galak kalau ngomong. Biasanya tuh kayak saya baik-baik kalau ngomong tuh. Iya, nggak pernah ngerengketin akun aku gitu kan, kayak Bang Glenn gitu. Iya, pasti baik-baik kalau ngomong. Tapi Pak Bale tadi itu loh, sayang kali dia udah bertanya, kalau saya mau masuk Islam, apakah saya masih boleh mengikuti ajaran Yesus? Nah itu sudah sedikit hidayah itu yang sudah masuk, Masya Allah ya. Saya udah masuk itu. Jadi pertanyaan yang sebenarnya sudah apa namanya ya, sudah jujur, sehingga menarasikan tentang kalau saya masuk Islam, apakah saya meninggalkan Yesus? Semua para mu'alaf, Masya Allah. Justru keimanan kita tidaklah lengkap kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam, Yeshua Hamasya, Isu Masih, Yesus Kristus. Ini nih udah aku share lagi ke sama si Bale nih. Iya, dikit lagi tuh, insya Allah.
Insya Allah kembali bersama kita. Pak Andi jangan dihabisin minyak remnya Pak Andi, nanti aku mau minta. Buat apa minyak rem? Hah? Buat resep baru campuran kopi. Ada aja. Kang Dito, bagi dong ilmunya dong. Bang Singa pelit masalahnya, nggak nge-share lagi ini sama saya. Kang Dito. Itu jurusnya saya itu hanya 2 Petrus itu aja yang saya pakai, sering saya pakai masalahnya. Ilmu apa? Gini loh, Iwan Villa ya, saudara-saudara semua ya. Ilmu itu ada di Al-Quran, ilmu itu ada di Islam. Kita belajar ilmu itu di Al-Quran dan di Islam. Udah. Bible itu nggak ada ilmu. Coba, ada orang pendeta yang paham tentang Bible-nya dan hafal. Nggak ada. Iya betul kan gitu. Nggak ada ilmu di dalam Bible. Kita tidak akan menemukan ilmu. Mana ada ular itu makan debu? Ayo ilmunya dari mana? Singa makan rumput, di mana ilmunya? Betul. Kemudian kita diperlihatkan tentang kata-kata yang dari kemarin nih. Ya saya izin ya, mohon maaf Gurunda ya. Dari kemarin saya bahas mengenai semburit. Ada yang tahu semburit apa? Tahu saya. Sampai buka-buka kamus masih nggak paham juga. Ya Allah ya Aduh. Jadi semburit itu kalau kita mau cocok logi kan jadinya sembaburit kan begitu. Iya, cocok logi ya. Tapi kan kita tidak pernah kan gitu. Jadi yang ada tertulis di dalam Bible itu ada tiga ayat lah bagi mereka adalah ayat itu di Ulangan. Ulangan itu ada tertulis tentang persundalan dan persemburitan. Bukan persemburitan, tulisannya adalah semburit. Ada semburit bakti dan semburit uang semburit. Nah, itu. Uang semburit, uang hasil persemburitan. itu si Hale itu raja monyet itu sama kiamat, kemudian sama Vergudok. Paling takut itu kalau kita bahas semburit itu. Kang Nito, yes. Kayaknya si Bale tadi bukan karena lari dia, kayaknya kena report soalnya nggak aktif dari tadi. Oh ya udah di report lagi ya biasa. Tapi udah dapat kan akunnya, nah, kalau perlu udah dapat ininya nih. Karena kalau orang sudah mendapatkan hidayah, kemudian di report itu makin kuat hidayahnya. Kan tadi gitu kata sempat ngomong gini, oten gimana sih katanya, kalau mau report naik aja diskusi baik-baik katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bergabung di sini. Dilanjut Bang Glenn, Bang Andi. Ini saya tuh mau nanya pendeta, kok bisa fasih assalamualaikum ya pendeta? Alhamdulillah. Ini kok Yesus ini haji ya? Iya, Haji Yesus. Abang dah, saya tuh sholat asar dulu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Sunan? Waalaikumsalam. Sholat asar dulu Bang. Mulai tadi saya. Yesus kok haji ya? Iya, lanjut teman-teman. Ini yang pakai nama Haji Yesus Muslim apa bukan ya? Muslim lah. Masa bolak-balik ke Komal aku Bang Andi masih lupa aja. Waduh, parah nih Bang Andi. Oh iya, sorry Bang. Oke, lanjut dulu Bang. Asar udah. Ya, ada di sini azan nih. Ya. Ayo oten di bawah.
Lah kenapa dipergunakan itunya Roh Kudusnya, Bang Haji? Makasih Bang Pedang. Kalau mode begini di room sendiri ndak enak, mending di room sebelah hancurkan pakai semburit itu deh. Kan bisa ganti nama dan foto Iya, kan ganti. biar dinaikin. Langsung dirungkatin sama mereka. Ayo oten-oten di bawah yang mau diskusi silakan ya. Tadi pas ini baru buka komal berapa orang oten tuh? Aku sendiri. Aku buka komal sendiri nggak ada yang naik-naik juga, percuma juga. Ayo bantu Kang Dito. Kang Dito kan ini moderator. Iya. Yang naik mah penghujat si Petra, siapa lagi? Ini lihat aja, request si Petra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua guru-guru daku. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gurunda Bang Zuma. Siap. Ya kan Dito. Masya Allah. Sob Kakul kemana sekarang? Ya. Di ICU, di ICU. Hah? Masih ngujat Sopiatul. Tadi kabarnya di sebelah sebelum di sini itu di room siapa yang rungkat? Ampel muda. Siapa musuhnya? OT-nya siapa di Apple muda tadi? Ini kayak Pak Komodo, Ito Teti, ini yang enak kalau mau tahu tentang Bible-nya dia dari gurunda kita ya Mbak Zuma ya, Masya Allah. Kemungkinan besar mereka akan sering bertanya karena mereka ini yang sebenarnya pengen banget bertanya dengan Bang Zuma, gurunda kita ya. Karena pendetanya kalau ditanyain tentang apa, jawabannya imani aja gitu loh. Tapi sementara kita yang belajar untuk menganalisis di dalam Bible itu apa ini? Sudah nggak percaya Yesus Tuhan, dia malah Alhamdulillah, Insya Allah. Ya itu karena nggak mungkin kalau suatu dogma cerdik seperti ular, tulus bagaikan merpati. Ini si malakama gitu loh. Kalau orang Kristen kelas jemaat yang kita gemborkan sekarang, mereka akan merenung. Kenapa Yesus ini menyuruh untuk lihat? Lihat kamu utus ke tengah seperti domba tengah-tengah serigala, cerdik, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, ini parah ini. Kemudian kemarin Erben juga siapa ya yang di sini juga kan tentang kasihilah sesamamu dan perangi musuhmu itu, mereka kan baru tahu. Ini seperti dirimu, bukan hanya itu yang tertulis. Coba ya sebentar ya. Kasihi sesamamu, perangi musuhmu, itu ada. Ada kan Dito, ada.
Iya kan semalam itu kan. Iya, ada itu kontradiksi itu. Kasih tampar pipi kanan. Ya, bencilah musuhmu. Nah, bencilah musuhmu, bukan? Iya, bencilah musuhmu ada itu. Matius 5 nomor 53. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oh, udah ada tertulis sampai mau ke kutampol palanya mulai. Ada tertulis seperti itu, mereka nggak tahu gitu loh. Oke, dalam hal kasih sesamamu ini yang kalau dilarikan ya Bang Glenn yang buka datanya itu semburit lagi itu. Gimana Bang Glenn? Kasih sesamamu itu berlaku nggak buat semburit? Ahwan ya, Masya Allah. Jadi kalaupun memang ini kita membaca yang tertulis itu di ulangan 23 nomor 17-18. Silakan dibaca sendiri teman-teman. Kalau di ranah publik di sini kita bukan menghujat tapi ingin bertanya saja. Ternyata mereka semburit itu nggak tahu. Mereka nggak kenal dengan semburit itu. Waduh, Stanley tadi mana Stanley? Mana ada Stanley? Tadi di Sultra. Lagu bawah. Oke, kita sambut dulu ini. Ada tamu. Selamat sore, Bang Chan Kim San. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ini Bang Zuma beneran? Iya. G. Nggak aktif ya? Beliau tadi sholat asar. Lagi sholat. Ada sesuatu yang masih diusahakan. Iya, menanyain itu gimana kabar mualaf binaannya itu yang namanya Roni. Kan Bang Zuma juga mualaf center. Iya. Ada apa? Ya, mau nanya kabarnya aja. Oh. Langsung aja ke orangnya Pak. Bapak hubungi aja dia langsung Pak. Oh iya deh, iya deh. Iya. Aja deh. Iya. Iya. Cuman itu aja Pak. Nanti yang. Iya. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Uten ini. Silakan ajukan permintaan naik ya, yang mau naik dari warga-warga Oten. Tumben jam segini nggak ada nongol ten. Sekarang ada apa sih? Tambang lebay. Mana Oten? Dirapikan dulu Ya, kursinya. Singa di kursinya dirapiin dulu biar enak. Tuh. Tutup. Ya, kepada moderator ada 2 kursi kosong itu kita sediakan untuk Oten. Kalau Islam semua di atas, kita diskusi sama siapa nanti? Lanjut. Nih, Apil Sultra jaringannya buruk banget sih. Musim hujan, kan ada di Sulawesi. Oh, astagfirullahaladzim, pantesan. Waalaikumsalam Bang Ruli.
Oteng pada kemana ya? Aku tahu. Lagi ngangkatin jemuran. Hari Senin ini ya, hari Senin ya. Lagi pada upacara kali. Pacara apaan sih Bang Glenn seharian penuh? Ya sekarang jangankan aturan negara, aturan Bible-nya mereka langgar, apalagi negara. Bener juga sih. Iya. Tuhannya aja ditombak-tombak, apalagi kita. Ya bergereja katanya hormati hari Sabat, mereka hari Minggu. Jadi kalau mereka upacara seharian ya nggak salah. Tuhan ditombak malah bangga. Bernarasi atau Kang Dito biar nggak diam aja, biar nggak mengeningkan cipta aja. Tapi yang bikin aneh Kang Dito, itu si Hale kemarin nantang-nantang. Oh siapa Islam siapapun tanpa bawa agama, aku ajakin duel. Giliran ditantangin nggak mau. Apaan itu? Semburit? Apa-apa? Semburit. Duel. Langsung duel, nggak usah cemburit. Loh, si Ale itu penyembah semburit, sembah burit dia. Jangan salah. Jangan sampai mau diajak duel itu. Coba sama orang yang keker-keker itu, dia mau nyuruh mandangin untuk open cam lo. Astagfirullahaladzim. Nggak percaya. Itu pengakuannya Pastor Sarah kan juga udah jelas. Kalau si PS sih kemarin waktu telepon aku iya. Nah kan. Ngajakin duel, ayo ketemu di mana. Nggak berani, lucu, koar-koar. Kalau dia memang laki-laki bang, tidak mungkin dia itu tidak pernah open cam. Open cam aja nggak berani, gimana mau duel? Ditantang sama si Rasi saja dia nggak berani. Aduh, open cam aja nggak berani. Iya. Itu dia masalahnya. Bang Jack, kalau si Hale berani kesini, ayolah. Biar nggak keluar-keluar di komal-komal, nantangin. Tarik pelanggan Bang Samudra. Ini aku acak-acak. Bang Haji Yesus, ini Erben. Bang Haji Yesus. Erben lagi. US2. Wah, dibilangin Tritung itu kacau malah. Naik. Umatnya Tertulianus, naik. Tertulianus. Naik. Makan bisa bayar 1. Anggi Giovanni Sinaga naik. Udah nih jambak-jambak itu nggak mau naik. Oke, ku kasih dalil aja dulu lah sambil nunggu gurunda kita ya Bang Zuma bersedia ke permukaan kembali. Kita bacakan sedikit narasi dari saya. Ini tentang guru besarnya teman-teman Kristen yang bernama Paulus. Jadi Paulus itu seorang dari Tarsus atau Turki ya. Kaki tangan penjajah Romawi dari Yunani atas bangsa jajahannya, yaitu ya boleh nggak disebutin ini ya, yang itulah pokoknya. Palestina ya. Nah,
Paulus ini adalah seorang pembohong yang nomor satu dalam ajaran Yesus, yang telah menyesatkan sebagian umat manusia. Ajarannya kemudian dikenal dengan sebutan Kristen. Ajaran Kristen dan gereja sama sekali bukan dan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Seluruh surat-surat Paulus yang berjumlah 14 yang tergabung dalam perjanjian baru adalah bohong besar. Agama Kristen. Jadi bohong besar. Agama Kristen kelahirannya dibidani. Kalau lahiran itu kan ada bidannya ya. Nah, ini Paulus yang menjadi bidan. Jadi dibidani oleh Paulus dalam suratnya, ini huruf besar semua, yaitu Galatia. Pasal 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu pun kami telah percaya pada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini fundamental sekali. Jadi hukum Taurat itu memang Pak Bidan Kristen ini yang menjadikan ajaran Yesus. Beliau tidak membatalkan hukum Taurat, beliau itu menjalankan hukum Taurat, tetapi oleh seorang guru besar Kristen yang membidani menjadi agama Kristen ini, di Galatia 2 nomor 16 sangat jelas siapa yang menghendaki hukum Taurat itu dibatalkan. Ini buat teman-teman ya, kalau masih ada yang belum kepanasan nggak naik ya, kalian memang sepakat dengan yang Kang Dito sampaikan ya. Bang Singa, nanti kalau saya mental, kan saya mau digantikan Bang Stanley, pakai Bang Stanley. Nanti kalau permintaan dia juga dinaikkan kembali, biar Bang Stanley bernarasi juga. Yuhu, oke. Mana Bang Stanley mana? Dia sementara mau persiapan. Bukannya masih di Polres? Masih. Tapi kayaknya sudah pulang kayaknya. Kayaknya sudah pulang ini. Oke lah. Turun dulu biar dipakai Bang Stanley. Iya ya. Nanti kalau mental, berarti dia sudah pakai. Oke. Siap. Lanjut. Oke, sekapat. Apa tadi? Sekapat. Sepakat. Aduh. Inilah kalau guru udah. Jadi sorry Kang Dito. Kang Dito juga. Jadi mengalami hal yang sama ini. Kang Dito, aku ada yang ingat dari gaya Bang Andi kemarin. Dua nature. Apa Bang Andi? The nature. Pada nature apa? Aduh, pada ketawa semua orang tadi di bawah kemarin. Thank you Bang Pedang. Oke, saya lanjutkan. Masih belum panas juga, kalaupun sudah sekapat. Jadi kita lanjutkan ya. Semburit. Jangan. Lihat semburit loh lah. Oke. Paulus sama sekali bukan dan tidak pernah menjadi murid Yesus. Bukan. Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus, saudara. Paulus adalah seorang penyesat ajaran Yesus demi kepentingan penjajah Romawi dan Yunani yang menguasai Palestina. Ia bukanlah orang di mana Yesus mengemban misinya. Namun setelah terangkatnya Yesus ke langit, ya, uranon ya, kemudian diterjemahkan menjadi surga katanya. Ini juga LAI ini murid-murid Paulus pula ini kan. Jadi udah jelas uranon diterjemahkan menjadi surga. Yang tepat adalah langit ya. Ia mengaku-ngaku sudah bertobat dan mengaku-ngaku sebagai rasul. Padahal Yesus tidak pernah menyebut, menunjuk, mengenal, mengangkat, apalagi melihat manusia yang bernama Paulus dari Tarsus. Bahkan ciri-ciri
Ciri-cirinya pun Yesus tidak pernah menyebutkan kecuali namanya dipromosikan melalui kitab propaganda karangan-karangan Lukas yang diberi nama Kisah Para Apostolos. Ini nama yang di LAI punya ya sebutkan ya, itu Kisah Para Rasul katanya kan dari LAI. Padahal kan kalau di bahasa Inggris itu kan ACT gitu ya. Ini kembali lagi nih, LAI yang menjadi sumber juga nih di Indonesia, makanya Kristen-Kristen di Indonesia ini gabrul. Itu aja sih. Seluruh ajaran Paulus bertentangan dengan misi dan tugas kerasulan Yesus yang terbebas hanya untuk umat Israel. Jika kita bahas seluruh ajaran Paulus ini, ya rasanya memang wasting time gitu ya bahasa Maduranya itu ya, wasting time, buang-buang waktu. Karena kalau memakan atau meresapi atau merenungi gitu ya, merenungi tulisan yang ini sangat membuat kita bingung memang. Apalagi dia mengaku sebab kebenaran teos karena dustaku, kan begitu tadi kan. Ini itulah. Jadi tidak patutlah. Ini coba direnungi. Bukan saya menyerang, bukan kita ini di sini untuk mengobok-obok ajaran Paulus. Ya memang ajaran Paulus. Kristen ini bidangnya Paulus. Itu yang saya sebutkan tadi. Yesus pun tidak pernah mengatakan dia akan membawa agama baru yang bernama Kristen. Nggak ada. Ya, saya rasa sepakat lah ya. Itu. Tuh, kemudian tentang ajaran Paulus nih. Ada di Galatia pasal 1 nomor 12 dulu. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ia nggak pernah ketemu. Yesus nggak pernah menyebut ciri-cirinya. Kemudian dia mengatakan, Galatia pasal 1 nomor 12 yang baru saya baca, ini mengaku mendapat apa namanya? Mendapat wahyu, menerima kitab gitu loh, diilhami. Ini macam mana? Coba aku baca yang di ini ya teman-teman ya, di pasal 1 nomor 11-nya, mundur satu nomor ya. Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Itu. Jadi dia itu memberitakan Injil tapi yang bukan dari Yesus. Sebenarnya. Karena dia mengatakan dia tidak pernah nih bertemu dengan Yesus. Yesus juga tidak pernah nih menyebutkan ciri-cirinya bahwa disebutkan dari salah satu muridnya. Poinnya di sana ada pecantan kayaknya. Moderator naikin request itu. Kalau nggak ada hotel ya nggak ada ininya nanti sama Gurunda. Oke, kemudian di nomor 16 berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Meski sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Dah, pokoknya mah egois banget lah, dah. Tapi Paulus juga ini nih mengajarkan untuk tidak ada yang semburit gitu loh. Ya Bang Glenn ya. Paulus itu memerangi orang yang bersemburit itu. Jadi orang-orang yang laki-laki ke wanita-wanitaan, wanita ke laki-lakian itu harus dibunuh kata Paulus. Ya, tapi malah sekarang dihalalkan oleh gereja. Bingung saya. Gereja ini parah nih.
Naik aja Oten yang memang ada mau bertanya kepada Menyangka. Bang Zuma. Silakan. Itu suara ambulans ini yang jemput ya? Iya, lagi mau jemput ini. Jemput Oten. Donald naik, daripada kau bilang fitnah di bawah, mending kau naik, buktikan ini fitnah, Cayo. Jangan cuma berani ngetik aja lah, buktikan kalau yang kami ngomongin ini tidak betul. Laki-laki itu mempertanggungjawabkan kata-katanya dan ketikannya. Ayo Oten, naiklah. Yang masih bisa diobati. Memang kalau korban cuci otak itu harus diterapi, nggak bisa diobati. Diterapi bang ya? Benar. Iya. Capek deh, nggak guna, ngapain? Nggak guna. Nggak bisa mempertanggungjawabkan kata-katamu sendiri, Kak. Kok bang singa lagi nih bawa? Biarin aja dulu, aku mau ada yang mau aku tampilin. Donald mau naik nggak? Nih. Donald naik Donald. Mau naik nggak nih Donald bebek naik. Lah, siapa yang itu? Yang itu. Siapa bukan sih? Bang Samudra, lihatlah dulu. Malas aku gini mah. Aku cabut ya. Astagfirullahaladzim. Itu Donald teman Bang Samudra apa bukan sih? Donald, enggak. Ini si Donald kemarin tukang sapu gereja sebelah. Iya, soalnya Bang tutup kameraku, aku tampilin. Kirain bukan aku, gua nggak nengok. Donald, mau naik nggak Donald? Donald bebek. Wih, keren amat. Ya, mau naik nggak? Donald mau naik nggak? Tar dulu. Ini mau, lah kok ditutup? Itu jenggotnya kok kayak apa ya? Mirip-mirip itu loh jenggotnya. Bukan lu ngapain sih open cam pula Bang Glenn? Lu mah udah mending jenggotnya bener. Kalau lu jenggotnya bener merata lah, ini jenggotnya cuma di bawah ya embek. Lucu nggak jenggotnya kayak embek?
Lah kenapa ini si Donald nggak mau naik nih? Udah tapingnya juga nggak ada. Mana di Donald bebek. Utapea naik Utapea. Nggak ada, aku jambakin nggak mau tadi si Donald. Nah ini si Donald. Lah di privat. Capek deh, nggak guna. Oh, udah jadi bebek Sinjai. Oh siap, Bang Hutapea. Ayo naik. Coten. Naik Dan. Oten pada takut. Lu kenapa sih Ten? Lihat akun Gurunda pada ciut nyalimu. Kalau nggak mau ciut, lu sadar Ten, otakmu Ten. Malah diam. Siapa? Naik Ten, naik. Bang Zuma udah tidur. Beliau kecapean. Naik Ten, nggak apa-apa. Disinilah ya bisa kita melihat kualitas Oten teman-teman yang di bawah semuanya ya. Nggak mampu diskusi, bayangin tuh, nggak mampu untuk diskusi sehingga pada takut naik. Pendeta-pendetanya aja keok, apalagi yang kelas jemaat ya. Jadi sekali lagi ini bukti bahwasanya Oten nggak ada yang berani untuk diskusi. Ini salah satu bukti ya teman-teman ya. Betul. Karena mereka udah mulai di pojokan kamar berpikir, iya juga ya, aku kok nyembah anak Tante Maria ya. Nanti ujung-ujungnya kayak Buras. Sudah diperlihatkan data sama Bang Zuma, masih aja berani dia bilang fitnah. Biasa Oten mah bilang gitu. Jurus terakhir kan gitu. Comot-comot satu sekop. Emang dikira mau ngaduk semen satu sekop. Rasmi, terus siapa lagi, Buderni, Ratu Ngeyel.